Fakta baru kembali terungkap dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 12 Desember. Terdakwa Putri Chandrawati mengaku dirinya dipaksa sang suami Ferdi Sambo untuk membuat laporan dugaan pelecehan seksual. Putri juga mengatakan ia takut menolak perintah dari Ferdi Sambo tersebut. Dikutip dari Tribunnews, pengakuan Putri tersebut terungkap saat dirinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Hal ini bermula ketika tim kuasa hukum Richard bertanya kebenaran soal Ferdi Sambo yang memaksa untuk membuat laporan. Putri pun membenarkan perihal tersebut. Putri mengungkapkan kala itu dirinya merasa takut dengan Ferdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum atau JPU lantas bertanya soal kepribadian Ferdi Sambo di mata keluarga. Menurut Putri, Ferdi Sambo dikenal sangat tegas saat masih menjadi anggota Polri. Ditambahkan oleh Putri, lantaran karakternya yang sangat tegas, maka segala perintahnya sulit untuk dibantah. Sementara itu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diakui Putri, dirinya mengklaim bahwa Yosua melakukan kekerasan seksual hingga menganiaya. Putri mengatakan dirinya dibanting sebanyak 3 kali oleh Yosua. Terkait pengakuan Putri inilah yang disebut jadi pemicu Ferdi Sambo melakukan aksi penembakan. Putri Chandrawati selalu mengelak soal pemberian hadiah ponsel dan janji uang 2 miliar rupiah kepada Baradae selesai menembak Brigadir J. Namun ia dibuat terdiam kala pengacara Baradae, Roni Talapesi, membawa bukti yang memperlihatkan Putri dan Ferdi Sambo menyerahkan ponsel mewah kepada kliennya. Di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember, Baradae membantah kesaksian Putri Chandrawati yang mengaku tak pernah memberikan ponsel kepadanya, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini lantas mengaku memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut. Namun sebelum menunjukkan bukti itu, kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, bertanya ke Putri soal berapa lama ia mengenakan gelang. Gelang yang dimaksud Roni ialah perhiasan yang dikenakan di tangan kanannya. Putri lantas menyebut gelang itu kurang lebih ia pakai 1 tahun. Setelah itu Roni menunjukkan foto gelang Putri dan kaki Sambo saat keduanya menyerahkan handphone dan uang kepada para terdakwa. Foto tersebut didapat Eliezer dari handphone yang tak disita. Dari keterangan, foto tersebut diambil pada 10 Juli sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun foto tersebut belum dicetak dan diminta hakim ditunjukkan dalam persidangan pada Selasa 13 Desember. Potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan. Silahkan. Pada pemberian HP dan Oke, saya melihat. Oke. Apa kaitannya? Silahkan tanyakan. Silahkan besok dicetak, ditunjukkan. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan, saksi mengatakan tidak tahu menahu, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik. Rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun. Sering, Yang Mulia. Sering. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati mengaku tidak mengetahui kenapa Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Padahal Yosua telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada Putri di rumah Magelang Kamis 7 Desember 2022.
Dikutip dari Kompas.com, pengakuan Putri tersebut berawal saat Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri. Hakim Wahyu mengatakan bagaimana proses pemakaman serta syarat-syarat bagi seorang anggota kepolisian. Putri menuturkan ia tidak tahu terkait hal tersebut. Wahyu Iman menjelaskan syarat untuk dapat dimakamkan secara kedinasan yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar atau noda dalam catatan karirnya. Ia pun menambahkan kalau seandainya Yosua benar melakukan tindak pelecehan kepada Putri, tentu dia tidak akan dimakamkan secara kedinasan. Namun, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Selain itu, majelis hakim juga bertanya terkait kebenaran laporan polisi soal pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Putri menjelaskan Yosua memang melakukan tindak pelecehan seksual kepada dirinya. Ia mengatakan Yosua melakukan kekerasan, pengancaman, dan membanting Putri 3 kali. Tampak Putri sambil menangis saat menjelaskan hal tersebut. Putri juga mengatakan ia tidak paham bagaimana pertimbangan Polri yang memakamkan orang yang telah melakukan pemerkosaan kepada dirinya selaku seorang bayangkari. Pemakaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, yang mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman. Hakim dibuat heran dengan pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku tak melihat sejumlah ajudan lain terkecuali Riki Rizal di mobil saat hendak isoman di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal saat itu Putri berada satu mobil dengan Brigadir J, Baradae, dan Kuat Maruf. Awalnya Putri mengaku akan berangkat isolasi mandiri seusai melakukan PCR COVID-19 di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Isolasi mandiri itu dilakukan karena dirinya merasa tak enak badan seusai pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Putri mengaku takut anaknya yang berusia 1,5 tahun terkena COVID-19. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun menanyakan soal siapa yang mendampinginya saat isoman di Duren 3. Putri pun menjawab dirinya hanya meminta didampingi oleh Bribka Riki Rizal. Dirinya mengaku tak memperhatikan ajudan lain yang ikut dengannya lantaran tak mengajak Baradae, Brigadir J maupun Kuat Maruf. Menurut Putri, dirinya baru tahu ada ajudan lain yang ikut setelah pihak Bareskrim Polri memutarkan CCTV. Mendengar hal itu, Hakim menyebut lemahnya ingatan Putri sebagai hal yang luar biasa. Hakim lantas bertanya lagi apakah benar dirinya tak melihat Brigadir J, Baradae, dan Kuat meskipun satu mobil. Putri mengklaim dirinya tak mengetahui keberadaan para ajudan lain itu karena dirinya tak pernah mengajak isoman. Ia lantas menantang Hakim agar mencocokkan pengakuannya dengan Riki Rizal.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, Putri Chandrawati pernah mengajukan permohonan perlindungan dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun, permohonan perlindungan terhadap Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan itu tidak dikabulkan oleh LPSK. Hal itu disampaikan Edwin Partogi Pasaribu Selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan perlindungan yang dilayangkan pihak Putri Chandrawati saat itu untuk melindungi dirinya sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Edwin menjelaskan Putri tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai GC atau Justice Collaborator. Namun, ia pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Edwin menegaskan permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh Putri itu tidak dilakukan sendiri, melainkan Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Diketahui saat itu LPSK tidak mengabulkan permohonan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Pasalnya, saat proses upaya perlindungan itu sudah berjalan, LPSK tidak menerima keterangan apapun dari Putri Chandrawati, di mana saat proses upaya tersebut Putri mengaku sedang sakit dan masih mengalami syok. Sebelumnya dalam persidangan Putri Chandrawati mengaku tidak pernah membuat laporan permohonan kepada LPSK Senin 12 Desember 2022. Hal tersebut diungkapkan Putri saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso meragukan pengakuan Putri Chandrawati yang menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melakukan tindak kekerasan seksual kepadanya. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu Iman mencecar Putri di persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, Hakim Wahyu terus bertanya terkait pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri. Wahyu Imam menuturkan apa benar terkait laporan kekerasan seksual itu terjadi pada Putri. Pasalnya, penyidik kepolisian telah menghentikan penyelidikan tersebut, di mana artinya polisi tidak menemukan adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Mendengar pernyataan hakim itu, Putri Chandrawati tetap bersikukuh pada keterangannya. Putri menjelaskan ia tidak hanya jadi korban pemerkosaan oleh Yosua, tetapi juga penganiayaan. Ia pun mengatakan selain diperkosa, Putri juga diancam dan dibanting 3 kali ke lantai oleh Yosua. Putri menuturkan peristiwa yang dialami benar-benar terjadi. Namun, Wahyu Iman meragukan hal tersebut. Seharusnya Yosua tidak dimakamkan secara kedinasan Polri, lantaran Yosua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Wahyu Imam menegaskan, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Ia pun menambahkan terkait syarat-syarat pemakaman kedinasan Polri, yakni tidak boleh ada noda atau catatan buruk selama berkarir. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu
Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan. Tanya, almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi. Jaksa menemukan kejanggalan mengenai jeda waktu 30 menit antara kedatangan Putri Chandrawati dengan waktu swab. Putri Chandrawati tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya selama jeda waktu tersebut. Saat itu Putri terdengar jengkel dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa. Putri mengaku tidak mengingat kegiatannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Namun ia menjawab pertanyaan jaksa dengan nada jengkel. Jaksa kemudian terus meminta Putri untuk mengingat kejadian tersebut, hingga akhirnya Putri Chandrawati kembali mengulang dan menjabarkan kejadian yang terjadi setelah ia kembali ke Jakarta. Namun tetap tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Diketahui sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal dalam persidangan tersebut. Ia bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Berarti kejadian saudara naik bertemu FS dan kemudian Ricky dipanggil itu adalah setelah jam 4. Pertanyaan saya, jam 3 saudara datang ya ke Saguling, terus kemudian orang swab tadi datang jam 15.40, ada waktu 40 menit, itu kemana saudara? Apa yang saudara lakukan? Saya habis PCR, saya naik ke... Bukan, saya nggak nanya PCR, saya nggak nanya PCR. Saya menanya, saudara tiba jam 15, jam 3, ya kan? Sedangkan petugas PCR itu datangnya jam 15.40. Ada waktu 40 menit, ini kemana saudara? Ya saya mana tahu Pak, kalau saya tahu juga saya catat semua apa yang saya lakukan Pak. Enggak, maksud saya pada saat saudara datang kan saudara harus ingat dengan peristiwa yang terjadi. Itu kan saya baru. sudah jelaskan juga Pak, apa yang saya lakukan di Saguling. Kan saya sudah sampaikan bahwa saya tiba, saya PCR. Malah sebelumnya saya sampaikan saya ke toilet dulu cuci tangan, saya PCR, saya naik ke lantai 3. Terus saya turun ke lantai 2 menyapa suami saya yang ada di ruang kerja. Terus saya minta izin suami saya untuk makan dulu, terus saya makan, baru saya ke lantai 3. Lalu saya berbincang-bincang dengan suami saya di situ. Jadi saudara tidak dapat. Putri Chandrawati bersikeras bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat menangis kala dicecar oleh majelis hakim di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember 2022. Putri menyebut ia dipaksa suaminya Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi pelecehan seksual. Selain pelecehan seksual, diakui Putri dirinya juga sempat dianiaya dengan membanting sebanyak 3 kali. Pengakuan Putri tersebut sempat diragukan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Keraguan ini mengingat Mabes Polri telah membatalkan berkas SPDP kasus pelecehan Brigadir J. Bahkan Yosua juga dimakamkan secara kedinasan, padahal jika polisi melakukan tindak mencoreng institusi, dirinya tak akan dimakamkan secara kedinasan. Dalam persidangan itu, Putri juga mengaku dipaksa Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi tentang pelecehan seksual. Ini terungkap saat tim kuasa hukum Eliezer Stella Masengi menanyakan apakah laporan pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh suami. Dengan suara lirih, Putri pun mengiyakan pernyataan tersebut. Putri juga mengaku menuruti untuk membuat laporan itu karena takut kepada Ferdi Sambo. Menurutnya, suaminya memiliki karakter yang tegas karena seorang anggota polisi. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi.
kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Saudara saksi tadi menyampaikan pada saat saudara saksi membuat laporan mengenai pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh Ferdi Sambo, suami saudara saksi, betul? Betul. Ya. Saudara saksi mengatakan saudara saksi disuruh dan dipaksa karena saudara takut dengan suami saudara. Ya. Betul. Apakah saudara Ferdi Sambo ini memang orangnya tidak bisa dibantah atas apa yang diperintahkan bahkan oleh saudara sendiri sebagai istrinya? Karena karakter seorang polisi, orang yang tegas. Karakter Ferdi Sambo, tegas memang tidak bisa dibantah. Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2022, Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal untuk 3 terdakwa yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Saat sidang, jaksa menanyakan soal hubungan Putri dengan Brigadir J. Putri membantah tudingan berselingkuh dengan Brigadir J, namun jaksa menyebut hasil tes kebohongan justru berkata sebaliknya. Saat itu Putri masih belum sepenuhnya paham dengan pertanyaan jaksa. Kemudian jaksa kembali bertanya mengenai kemungkinan adanya hubungan romantis antara Putri dan Yosua. Saat itu Putri menegaskan tidak ada hubungan romantis antara mereka. Putri menambahkan dirinya telah menganggap Brigadir J sebagai anak kandungnya. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas menyinggung hasil tes poligraf saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jaksa mencoba membuat Putri mengingat pertanyaan yang diberikan saat melakukan tes kebohongan. Hanya saja Putri mengaku lupa dengan pertanyaan yang diajukan serta hasil pengujiannya. Lalu JPU mengungkapkan kepada Putri kalau salah satu poin pertanyaan di tes lie detector atau tes kebohongan tersebut adalah perihal hubungan istimewa antara Putri dengan Brigadir J. Putri kemudian mengingatnya dan menyebut jawabannya saat dites kebohongan adalah tidak. Jaksa lalu langsung membuka hasil tes tersebut yang mengindikasikan Putri sedang berbohong. Diketahui dalam sidang kemarin Putri menjadi saksi tunggal. Oke. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya? Coba tenang dulu. Waktu itu banyak pertanyaan, saya lupa. Banyak pertanyaan. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara di sini pertanyaan-pertanyaan dari poligraf. Untuk yang poligraf kita panggil ahlinya. Izin yang mulia, kami akan manggil ahlinya. Tapi Oke, paling tidak, apa yang mau ditanyakan langsung aja. karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan Oke. pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali.
Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdi Sambo sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 798 atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, persidangan hari ini sampai minggu depan, hari Senin, Selasa, Rabu, saudara akan ditempatkan secara khusus melalui Zoom karena keterbatasan tempat dan alasan perlindungan dari LPSK. Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ricky, sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dihadirkan saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Ahli, Pak. Izin ahli supaya... Ahli, ya. Keterangan ahli kita mendengarkan. Silakan maju ke depan semuanya. Semuanya. Izin Bapak, ada penambahan satu orang, Pak. Bagaimana? Ada penambahan satu orang. Oke, silakan. Silakan. Mas. Heri Prianto, tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 80, laki-laki, alamat Jalan Raja Wali 4, Blok F2 nomor 14, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan kepolisian, anggota kepolisian. Saudara dinas di mana di kepolisian? Boleh pakai mic. Izin Yang Mulia di Puslapor Barreskrim Polri, Yang Mulia. Puslapor Barreskrim Polri. Saudara di Puslapor sebagai apa? Sebagai Kepala Subbidang Komputer Forensik di Bitvis Kompor Puslapor, Yang Mulia. Di bidang digital forensik. Di bidang digital forensik ya? Betul, Yang Mulia. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, hanya Pak FS sebagai pejabat di Propam. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Selanjutnya Saudara Arif Sumirat ST. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sumedang 27 Juli tahun 75. Alamat Jalan Gria Jakarta. RT 7 RW 5 Bambu Apus Tangerang Selatan.
agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul, Yang Mulia. Saudara di kepolisian sebagai apa? Sebagai pemeriksa madya puslapor. Apa? Pemeriksa madya puslapor. Coba dilepas saja. Pemeriksa madya puslapor. Pemeriksa madya di Puslapor. Dalam hal ini keahlian saudara sebagai? Sebagai balistik, ahli balistik. Ahli balistik, baik. Selanjutnya, saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak kenal. Siap. Tidak ada hubungan keluarga juga Siap, ya? Tidak ada. Selanjutnya adalah Aji Fibrianto Arosyid. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sragen 5 Agustus tahun 86 ya? Siap, Yang Mulia. Alamat Komplek Polri Jatirangga ya? Siap. Jatirangga, Bekasi. Siap. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap, Yang Mulia. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Untuk jabatan saya sebagai Kaur Subdeteksus Bidang Fisika Komputer Forensik, Yang Mulia. Bidang komputer forensik. Siap. Dalam hal ini saudara diajukan sebagai ahli? Saya sebagai ahli poligraf, Yang Mulia. Poligraf. Siap. Oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal, Yang Mulia. Ada hubungan? Pada saat melakukan pemeriksaan, Yang Mulia. Pada saat melakukan pemeriksaan, tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Vira Samia. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 19 Mei tahun 86. Alamat Jalan Lolongo ya? Siap. Ya, betul ya? Siap. Lolongo nomor 35, Kota Bogor. Agama Islam, pekerjaan PNS. Siap, PNS Polri siap. Bagaimana? PNS Polri siap. PNS di kepolisian. Siap. Bisa diterangkan saudara dinas di kepolisian di bagian apa? Saya sebagai pemeriksa forensik kuda bagian biologi, terutama ahli DNA, izin. Terutama? Ahli DNA. Lepas saja. Ahli DNA, Yang Mulia. Ahli DNA, oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Sirajul Umam. Tempat tanggal lahir Sleman 23 September tahun 94, laki-laki, alamat Jatirejo, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Siap, kepolisian Yang Mulia. Oh, kepolisian. Coba dibuka aja maskernya biar jelas. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Siap, izin Yang Mulia, saya di bagian PAUR, Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Yang Mulia. Biologi forensik. Siap. Dalam hal ini saudara dijadikan ahli untuk? Siap, saya sebagai saksi. Iya. Siap, saksi untuk olah TKP tanggal 12 Yang Mulia. Olah TKP tanggal 12. Keahlian saudara dalam hal ini? Yang Mulia. Membantu. Siap. Oke. Bukan ahli berarti? Siap, bukan ahli Yang Mulia. Betul ya? Tapi dijadikan ahli dalam hal ini saudara jaksa penuntut. Izin Bapak, sebenarnya yang ahli Pak Irfan sama Ibu Vira. Ketika itu beliau dibantu oleh Sirajul Umam. Oh. Namun dalam BAP yang diminta keterangan sebagai ahli adalah Sirajul Umam. Tapi pada faktanya yang ahli sebenarnya si Irfan. Maka dengan demikian kami minta pada kebesaran Ketua Majelis untuk tetap juga dilakukan sebagai... Oke, tetap kita sah, tetapi sumpahnya bukan sebagai ahli. Siap, Bapak. Gitu ya. Selanjutnya Saudara Irfan Rofik. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 73. Salah, 27 April tahun 73, Yang Mulia. 27 April tahun 73. Siap, Yang Mulia. Oke. Alamat Jalan Gramapuri, Taman Sari, Blok C2. Agama Islam,
Pekerjaan karyawan swasta. Kepolisian yang mulia. Oke. Dinas di kepolisian sebagai apa? Sebagai Kepala Urusan Subbit Bioser, Bit Kimiofor, Puslapor Baris Krim Polri yang mulia. Dalam hal ini, saudara mempunyai keahlian? Keahlian dalam pemeriksaan bioserologi dan DNA yang mulia. Oke. Dan DNA ya. Saudara kenal dengan para terdakwa? Mohon izin yang mulia, saya kenal dengan Bapak Ferdi Sambo sebagai pejabat Kadip Propam Mabes Polri yang mulia. Para terdakwa lain tidak? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga? Siap yang mulia. Saudara Sirajul Umam ya? Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Siap, tidak ada yang mulia. Baik. Silahkan berdiri, diambil sumpahnya yang sebagai ahli. Yang saudara saksi nanti sumpahnya berbeda. Baik, sebelum saya periksa, saya dengar keterangannya. Apakah ada ahli di sini yang mempunyai keahlian yang menerangkan yang ada hubungannya dengan keamanan umum, khususnya mengenai sidik jari? Saudara, boleh diterangkan? Tolong mic-nya. Izin yang mulia, Ya. saya sebagai ahli DNA yang nanti pada kedepannya pasti akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DNA. Saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan. Izin. Oke. Jadi saya mohon untuk... Ya, nanti khusus siapa nama saudara? Vira Samia. Vira ya. Saudara Vira silahkan nunggu dulu di ruang saksi, nanti kami akan dengar dan khusus untuk keterangan Vira sidang akan kami nyatakan tertutup karena berkaitan dengan keamanan umum di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari. Izin Bapak, karena ahli Ibu siapa namanya? Ibu Vira itu dalam melakukan olahnya ini untuk memberikan itu dibantu oleh Irfan sama Sirajul Imam Bapak. Oh, jadi cukup saudara aja atau bertiga yang akan memberikan keterangan yang membahayakan ketertiban umum? Bertiga. Baik, saudara bertiga boleh nanti silahkan menunggu nanti untuk khusus sidang saudara bertiga akan kami nyatakan tertutup. Terima kasih yang mulia. Baik, silahkan. Izin Bapak, terkait dengan keahlian Pak siapa? Pak Heri Prianto juga perilakunya sama rupanya dengan DNA Bapak. Mungkin Begitu. bisa dijelaskan langsung? Boleh dijelaskan? Ya, mohon izin yang mulia, saya juga sebagai ahli di Obstruction of Justice di pengadilan, sehingga faktor-faktor nanti yang kami jelaskan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat yang mulia. Kemarin akan di beberapa bukti digital yang mulia. Kami takutkan akan mempengaruhi terhadap itu yang mulia. Mohon izin yang mulia berkenan. Sama seperti Ibu Vira. Ada peralatan-peralatan yang nanti akan kami siapkan juga yang mulia. Ya,
Baik, Kalau terima begitu kasih. berempat silahkan meninggalkan dulu, kita periksa berdua dulu. Tertutup aja semua. Ya, Semuanya. bagaimana? Usul yang mulia. Ya. Untuk mempercepat persidangan kita usulkan tertutup saja semuanya. Tidak, artinya ini Usul publik aja berhak enggak tahu. Jadi cuman berdua aja yang kita buka. Jadi nanti kepada para pengunjung sekaligus para wartawan, ketika kami sidang menyatakan tertutup, mohon untuk meninggalkan persidangan ini. Baik, silahkan yang saksi-saksi yang mempunyai keahlian yang itu silahkan menunggu di luar, nanti kita akan panggil. Oh, ini juga. Oh, ambil bahan. Ya, silakan. Saudara jaksa penuntut umum, poligraf halaman berapa? Bisa di Poligraf atas nama Sirajul Umam, Bapak. halamannya? Atau kami bisa mendapatkan kopian sementara? Nanti kami cari di sini. Sama yang satunya lagi, siapa tadi? Selanjutnya kepada penasihat hukum dari Saudara Eliezer. Ya, majelis. Apakah dalam hal ini klien saudara akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ahli? Kami akan mengajukan majelis. Baik, saya berikan 2 kali kesempatan pada hari Senin dan Rabu minggu depan. Senin dan Rabu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi atau minggu depan majelis? Sorry. Minggu depan masih ahli dari jaksa. Oh baik majelis, 2 minggu lagi. Jadi ya, 2 minggu lagi akan saya berikan kesempatan 2 kali sidang, Senin dan Rabu. Jadi tolong dipersiapkan. Baik mulia, kami juga nggak mau lama-lama mulia, supaya cepat persidangannya. Terima kasih mulia. Baik. Oh, poligraf. Siapa? Heri Prianto ya? Hah? Mohon dibuka maskernya saja. Nah, boleh, tadi namanya siapa? Aji ya. Saudara Aji punya keahlian di bidang poligraf. Baik, saudara mengambil keterangan para terdakwa ini
Silakan. Masih ingat kapan? Maksudnya Yang Mulia? Saudara kan coba diterangkan apa poligraf itu? Siap. Poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur, Yang Mulia. Terindikasi bohong atau jujur. Siap. Bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika, Yang Mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93%, Yang Mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan, apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa ini? Keterangannya? Untuk pemeriksaan poligraf, ya Yang Mulia. Boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka? Siap. Mohon izin Yang Mulia menyampaikan, pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik. Setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan, Yang Mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3, Yang Mulia. Yang pertama adalah tahapan pretest. Tahapan pretest ini adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian, Yang Mulia. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes. Tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor poligraf sendiri ada 4, Yang Mulia, yaitu sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu, setelah seorang terperiksa dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan, Yang Mulia, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan post-test atau tahapan menganalisa grafik. Di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri, Yang Mulia. Kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terindikasi berbohong atau jujur, seperti itu. Demikian, Yang Mulia. Tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari Amerika ya. Siap. Itu tingkat keakuratannya 93%. Siap. 7% sisanya? 7% sisanya lebih ke ini, Yang Mulia. Dari keeksportan dari seorang pemeriksa, Yang Mulia. Semakin pandainya yang Siap. terperiksa atau yang memeriksa? Pemeriksa, Yang Mulia. Pemeriksa. Siap. Oh, jadi tergantung pemeriksanya, kalau mempunyai kepandaian maka dia bisa lolos, begitu? Atau bagaimana? Atau terperiksanya? Semakin pandai seorang pemeriksa, maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi, Yang Mulia. Oh, seperti itu. Untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%. Nilai ambang bawahnya adalah 93%. Kemudian seberapa sering dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian? Mohon izin Yang Mulia menyampaikan, memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan jarang, Yang Mulia. Ya. Jarang dilakukan, siap. Jarang dilakukan, siap. hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Siap, Yang Mulia.
Saudara ahli ya, poligraf ya. Ini poligraf ini bisa enggak di apa namanya? Ini kan kebohongan ya. Siap. Kebohongan. Itu parameternya, parameter untuk sesuatu sudah dapat disimpulkan itu bohong itu ada presentasinya enggak? Untuk ada nilainya yang mulia. Ada nilainya. Jadi dengan metode hand scoring, yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol, seperti itu yang mulia. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung. Siap. Apalagi? Detak jantung, kelenjar keringat, pernapasan dada dan pernapasan perut yang mulia. Artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh. Siap. Apabila misalkan bisa enggak orang jujur ya, malah terdeteksi bohong, mungkin enggak? Selama ini belum pernah yang mulia. Misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa. Untuk kondisi ketakutan, mohon izin ya yang mulia, berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia. Ya. Nah, kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini, dari metode yang kita gunakan adalah metode Utah Yat-City. Metode Utah Yat-City ini terdiri dari 11 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah, biasanya kalau orang sepengalaman kami, kalau orang ini grogi, itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik-grafik grogi tersebut yang mulia. Sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam? Untuk metodenya yang mulia. Kan ada misalkan ya no deception indicated. Oh, untuk hasilnya ada yang mulia. Yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong. Yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur, terus indikasi tindak berbohong. Yang ketiga adalah no opinion. Tidak dapat disimpulkan yang mulia. Siap. Dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu, dalam hal apa orang tidak terindikasi berbohongnya itu? Apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan? Berdasarkan hasil kita yang mulia, hasil hand scoring yang mulia. Kalau tidak dapat disimpulkan? Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia. Ya. Cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong, jujur atau no opinion, seperti itu yang mulia. Menurut ini ya karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan? Siap. Ini kan. Bisa enggak? Ini pertanyaan kembali. Poligraf itu dimanipulasi. Jadi yang terperiksa, yang kita tes itu kebohongan itu memanipulasi. Selama ini, selama pengalaman kami yang mulia, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia. Kalau dalam jurnal-jurnal? Kalau di jurnal ada yang mulia. Ada. Siap. Disebut dengan countermeasure yang mulia. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan yang saudara baca di jurnal itu. Kalau untuk countermeasure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia. Dan selama saya baca di jurnal dan sharing-sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf, dari tahun 60 itu hanya sekitar 4-5 orang yang lolos pemeriksaan poligraf. 4-5 orang yang lolos. Siap. Kalau diprosentasekan dari jutaan pemeriksaan yang mulia, karena di Amerika, di negara-negara maju sendiri, pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia. Jadi sekitar 4-5 orang itu. Siap. Bisa dijelaskan lolosnya seperti apa? Saya tidak tahu yang mulia. Tapi siap. Jelas itu lolos. Siap. Ya. Jurnalnya karena di jurnal itu cuma di ini lolos seperti itu aja, jenderal. Yang mulia, siap. Selanjutnya, saksi yang selanjutnya. Siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat. Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian? Ahli balistik.
Balistik. Oke. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa proyektil atau berapa tembakan? Siap. Jadi proyektil yang kita periksa adalah ada 4 yang mulia. Satu dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami. Siap. Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu? Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Siap, Selatan betul. saja ya. Siap. Saudara sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar apa namanya proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan apa namanya senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi Siap, pada izin. waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara siap. otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia.
Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia. Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali? Tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana? Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari ada. Penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail? Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock? Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada? Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi? Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya? Proyektil keluar ya? Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya yang di diserahkan tubuh? ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSB yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa? Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal? Siap. Oke. Nah, untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia berbentuk terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang, untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian? Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. Siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia.
terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi tidak terbentuk batasannya. Izin kami ya, silakan. Lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia. Izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya. Ya, nggak apa-apa. Siap. Sambil dilihat, kita ngeliatin semuanya. Oh siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya dataran dan dataran, galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Oh, kalau, iya. Siap. Ya. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk HS. Siap. Kalau Glock? Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. Tidak terbentuk Siap. sudut. Kebetulan Oke. kami tidak ada peraganya yang mulia. Ya, ya. Oke. Siap. Ada smooth dia. Jadi tidak ada sudutnya. Jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? Tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Jadi tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. Oh, tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya? Itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja? Siap yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Siap, izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya? Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya, itu tadi 8 selongsong peluru ini dari apa benar yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 10 selongsong yang mulia. Ya, 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia.
setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini, Yang Mulia, izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 Yang Mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak Yang Mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru Yang Mulia. Kita tembakkan ke dalam air Yang Mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru Yang Mulia. Dari senjata Glock dan HS Yang Mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti Yang Mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa Yang Mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi Yang Mulia, dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison Yang Mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS Yang Mulia. Yang 2 dari HS. Betul Yang Mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu keluarnya itu memang dari Glock itu ada dalam 1 Glock itu ya, dengan yang sama, tipe yang sama. Mungkin tidak jenis yang sama, tetapi pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda. Tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek ya? Kan begini, dari senjata yang berbeda, tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan seri yang berbeda, itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain, mungkin tidak yang 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan Yang Mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus Yang Mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru Yang Mulia. Yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami Yang Mulia. Itu mempunyai ciri khas tersendiri Yang Mulia. Dari pena pemukulnya Yang Mulia. Setiap senjata itu berbeda Yang Mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya, baik. Siap. Artinya 8 ini, sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul Yang Mulia. 8 ini kan? 8 selongsong barang bukti ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851. Siap. Baik. Mengenai sudut perkenaan ya. Siap Yang Mulia. Sudut perkenaan dari kepala. Di kepala itu saudara bisa tentukan tidak arah dari keluar atau masuknya peluru dan keluarnya peluru? Kami tidak memeriksa korban Yang Mulia. Tidak memeriksa ya? Cuma saudara periksa ini dari sini, dari serpihan. Serpihannya betul Yang Mulia. Tidak ditentukan. Kalau arah sudut-sudut ini yang kan sudah ke TKP. Siap. Apa yang sudah ditemukan berkaitan dengan pengenaan arah yang tembakan? Siap. Jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan Yang Mulia. 5 di dinding bordes, kemudian 3 di depan gudang Yang Mulia. Di situ kita bisa menarik sudutnya Yang Mulia dan arah tembakan berasal dari mana Yang Mulia. Siap. Bisa tidak ditentukan kalau sudah TKP ini berarti berapa jumlah tembakan yang keluar dari suatu senjata dari pemeriksaan saudara di TKP? Siap Yang Mulia. Untuk di dinding ada 5 Yang Mulia. Kemudian di lantai depan gudang ada 3 Yang Mulia, perkenaan tembakan. Kemudian di list plafon sama lemari ada 2 Yang Mulia. Saudara kan ini melakukan analisis dari sudut mana tembakan dilakukan. Siap Yang Mulia. Dari mana saja? Siap. Untuk yang di depan di dinding bordes Yang Mulia itu berasal di depan anak tangga Yang Mulia. Paling bawah. Siap.
Kemudian untuk yang tiga di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat yang mulia. Cuma perkenaan itu bisa tidak saudara tentukan ini senjata dari jenis apa yang dipakai? Bisa tidak? Tidak bisa yang Tidak mulia. bisa, ya. Siap. Siap yang mulia. Pertanyaan Pak Hakim sama ahli, ini arah tembakan. Tadi kan ahli bilang ke dinding itu ada 5 ya. 5 yang mulia. Nah, maksudnya dinding di mana ini? Siap. Dinding bordes ada di tangga yang mulia. Lurus tangga. Siap. Dinding. Itu 5 ya. Siap, betul. Nah, terus ada ke lemari kan begitu. Siap. Itu bisa nggak disimpulkan posisi orang menembak itu dari titik yang sama atau titik yang berbeda? Arahnya itu loh, arah peluru. Siap. Izin yang mulia. Pada saat foto figura dipasang yang mulia, di posisi jadi dinding itu tadi ada foto yang mulia. Pada saat kita TKP foto tidak ada yang mulia. Kemudian temukan foto, kemudian dipasang kembali, direkonstruksi. Kemudian ada 2 lubang perkenaan di figura dan di tembok yang mulia. Sehingga setelah dipasang dari figura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus yang mulia. Kemudian ada lasernya sehingga dapat menunjukkan di mana posisi penembaknya yang mulia. Titik posisi penembaknya sama. Ya, di depan. Sama yang ke dinding. Siap. Sama yang ke lemari, kan begitu? Siap. Tadi kan ada yang ke lemari. Oh siap. Posisinya sama enggak? Kalau yang ke lemari kita itu mengenai guci kaca komandan, yang mulia, tidak bisa kita tentukan sudutnya. Cuman ada yang di list plafon yang mulia. List plafon itu sudutnya mengarah ke samping kursi pijat yang mulia, sekitar situ yang mulia. Siap. Tadi ini kembali ya ke figura tadi yang ke dinding ya. Siap. Itu kalau kena pertama sekali ya, figuranya itu ngaruh enggak ke sasaran? Ke dinding, ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya figuranya kena dulu, baru dinding, dan langsung ke dinding itu berbeda apanya? Siap, betul yang mulia. Untuk menentukan sudut, kita lebih mudah menentukan 2 titik perkenaan yang mulia. Kalau hanya 1 perkenaan dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar yang mulia, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan secara khusus yang mulia. Jadi bisa ke samping, kiri, kanan. Setelah ada figura, kena lubang figura dan dinding. Sehingga kita jangan jadi patokan ada di figura. Figura itu lubangnya utuh yang mulia. Sehingga kita bisa tusuk dari figura ke tembok yang mulia. Sehingga dapat ketarik sudutnya yang mulia. Baik ya. Sekarang ya, bisa enggak ahli simpulkan atau ahli menerang bahwa yang Pak Hakim tanya itu kedudukan orang menembak ini ya, bukan perkenaan lagi ya. Siap. Antara dinding dengan lantai. Di lantai tadi kan ada 3 ini. Siap. Nah, posisi orang yang menembak ke lantai itu dibandingkan dengan posisi penembak ke dinding itu di mana? 1 titik atau tidak? Itu ada pergerakan sedikit yang mulia. Pergerakan Siap. sedikit. Kira-kira sedikit itu gimana? Kalau ditarik ke belakang, jadi sudut yang dari atas yang mulia, dari samping itu. Ini depan tangga ini, tangga. Siap. Kan udah tahu tangga di situ ya. Siap. Nah, yang samping bisa temu kalau mundur terus yang mulia. Mundur terus. Siap. Ada kursi pijat yang mulia. Iya. Siap. Sehingga ada titiknya temu 1 titik dari atas dan dari samping yang mulia.
Kalau dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari bawah yang mulia. Dari bawah. Siap, dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut, ada tidak ketemu. Kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi yang mulia. Kursi pijat. Baik, berarti harus ada pergerakan tempat kedudukan orang menembak. Posisinya. Senjata yang mulia. Posisi senjata. senjata. Siap. Jadi bukan kaki ya? Tidak yang mulia. Posisi lubang senjata, laras posisi senjata. lubang Siap. senjata. Siap. Gitu ya. Nah, posisi 3 perkenaan tadi yang di lantai itu tadi ya. Ya. Siap. Itu kedudukan penembak itu dalam istilahnya apa itu? Kalau kedudukan menembak itu apa namanya dalam balistik? Jadi itu posisi senjata yang mulia. Posisi senjata. Oke. Siap. Saya kasih posisi senjata. Posisi senjata tadi kan ahli bilang di dinding ya. Siap, betul. Dengan yang di lantai ada pergerakan sedikit. Siap. Nah, pergerakan sedikit dari posisi senjata. Siap. Kan begitu. Senjatanya yang mulia. Senjatanya Siap. kan Siap. gitu. Siap, betul yang mulia. Baik. Itu yang di lantai coba dibayangkan dulu ahli ya. Posisi perkenaan itu di sebelah tangga mana ini? Arah gudang atau arah kamar? Siap, izin yang mulia. Tahu kan kamar di situ ada kan? Kamar itu di sebelah gudang. Bukan yang mulia. Kami namakan gudang itu karena di dalamnya banyak banyak barang-barang yang mulia Ya, di situ. Siap. Jadi gudang itu posisinya di sebelah tangga. Siap, betul. Ya yang kan? mulia. Siap. Supaya persepsi kita sama. Siap yang mulia. Ya? Siap yang mulia. Nah, yang Pak Hakim tanya, posisi perkenaannya itu arah di gudang, perkenaan 3 tembakan tadi loh. Ya, yang ke lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar? Dia mengarahnya nyudut yang mulia ke arah belakang kursi pijat yang mulia. Kursi pijat yang mulia. Kursi pijat. Berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul yang mulia. Sejajar Siap, tangga, betul. ya. Tangga yang siap, betul yang mulia. Sejajar tangga ya. Siap, betul yang mulia. Cukup, Pak. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siap, Bapak. Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap, betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada 3 yang 3. Bapak, siap. Di dinding? Ada 5. 5. Di dinding yang di gudangnya? Dinding di atas tangga. Di atas tangga. Terus dinding yang di gudang ada? Dinding di gudang ada. Ada lantai. Lantai. Siap. Di atas TV ada? Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada 2. Ada 2. Apakah kesemua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya? Betul. Siap, Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, izin. Untuk menentukan sudut kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Tembakan. Sebelumnya kita menarik benang yang namanya benang. Atau kita menarik memberikan besi yang lurus yang mulia untuk dudukan
si busur balistik tersebut, sehingga akan terbentuk dengan sudutnya. Berarti ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, benang serta busur balistik. Busur. Jadi 3 alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk ke semua titik perkenaan tembakan itu? Betul, Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi Bisa. posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu? Siap. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser point yang balistik itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan tangga. Di tempat arah. Siap. Yang sudut perkenaan tembakan ini, proyektil tembakan ini arahnya penembaknya dari mana? Dari bawah. Dari bawah, posisinya di mana? Di depan tangga. Di depan tangga. Siap. Oke. Bisa kan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini, posisinya menurut ahli kira-kira apa dia berdiri apa jongkok? Siap. Jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudutnya, sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya adalah depan. Sehingga anak persis di depan mana? Di depan tangga. Di anak tangga terakhir. Anak tangga terakhir. Siap. Itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah. Bawah. Siap. Karena sudutnya terbentuk itu berapa derajat? Siap. Ada
Bisa diperagakan apa cara menariknya itu? Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu posisinya begini, yang mulia. Siap. Kalau yang sudut yang kita temukan dari 3 titik perkenaan tembakan ada posisinya di bawah. Agak bawah. Jadi dipastikan orang itu cara menembaknya jongkok apa berdiri? Yang kita bicarakan adalah posisi senjata. Oh, iya. Siap. Posisi bisa senjata. saja menembak begini atau jongkok. Oh, bisa atau seperti posisinya posisi samping atau kan kita bicara adalah dari ujung laras. ujung laras. Siap. Jadi ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi Di bawah. Siap. Oh, terkait dengan perkenaan Di bordes. proyektil ini ya. Siap. Terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai. Siap. Bisa Anda tentukan? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi pada tunggu Mas. Apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga? Tali apa benang dan benang kita menggunakan tonggak balistik kemudian juga busur balistik. Ya, coba dijelaskan yang di lantai. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai parkit, lapisan parkit lapisan yang berbentuk kayu, bentuknya kayu, motif kayu itu terbentuk di situ sudut. Anak peluru mengenai parkit dan ada 2 tercungkil. Ada 2 posisi yang tercungkil. Tetapi pada saat dia mengenai parkit terbentuk di situ adanya sudut. Sudut yang terbentuk di parkit tersebut. Sudutnya itu ini coba ini. Aduh, nggak kelihatan pula. Yang mana yang Anda ahli ukur titiknya mana? Titiknya adalah yang di depan pintu. Oh, yang terbuka. di depan pintu. Siap. Terus yang di depan pintu itu ya? Siap. Kalau yang di bawahnya itu, yang menurut ahli, yang ahli apa itu? Teliti ada 2 ya? Ada 3. Ada 3. 3 posisinya di mana itu? 3 itu posisinya. Yang ini lihat ini gambar. Siap. Ada di tangga yang mau turun 1, kemudian di titik itu 2, di depan pintu 2. Pintu 2. Ya. Depan pintu 2. Siap. Bukan yang satu di bawah ini ya? Bukan yang sebelah sini. Di itu kamar itu, kamar gudang. 2, yang di bawah 1 ya? Siap, tidak bukan. Oke. Tadi terkait dengan sudut perkenaan ini, itu berapa derajat yang saudara peroleh? Bisa. Siap. Siap. Untuk sudut-sudut tembakan itu kami menemukan yang di lantai adalah sudut 3, yang sudut A adalah 40 derajat. 40 derajat. Kemudian titik B 41 derajat, sedangkan titik C 39 derajat. Itu menggunakan busur juga? Siap, menggunakan busur balistik. Balistik ya? Siap. Terus menggunakan benang sebagai alat Benang bantu? dan tonggak balistik. Bukan laser? Laser tidak, kami menggunakan benang. Menggunakan benang. Siap. Dan tongkat balistik itu Siap. tadi ya? Ketika mengukur itu menggunakan busur, tongkat balistik, dan dibantu alat benang, bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu? Bisa? Bisa. Posisi menurut ahli senjata. posisinya seperti apa? Posisi senjata. Senjata. Siap. Menurut ahli itu posisinya seperti apa? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah. Oh begini Siap. ya. Siap. Kalau Posisinya di bawah. orangnya mau jongkok atau tidak, Kita tidak bisa pastikan. Siap, Tapi siap. kalau moncong Senjata. senjatanya, Siap. apa namanya? Moncong senjata. Laras, ya. Nah, larasnya, Siap. Moncong senjata betul. itu mengarah ke
modelnya seperti ini bawah itu. Siap, betul. Arahnya bawah. Oh, seperti itu ya. Siap. Itu kalau seperti itu orangnya berdiri apa jongkok? Bisa Anda jelaskan, ahli? Kalau di posisi menembak itu kan mencari posisi yang menggunakan genggaman yang enak dan stabil. Dengan posisi stabil. Maksud saya gini, dengan posisi laras yang seperti ini derajat berapa tadi? 40? Ya, 41, 39, 40. Siap. 39, 40. Itu bisa dipastikan nggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam posisi jongkok? Kita kembali ke kebiasaan menembak. Tapi kita yang bicara adalah ujung larasnya. Siap. Kalau ujung laras ini bisa nggak dipastikan posisi senjata? Apakah? Siap. Siap. Moncongnya ini. Siap. Anggaplah ini moncong. Siap. Ditarik benang yang Anda gunakan untuk benang balistik. Siap. Ya kan? Terus menggunakan tongkat balistik. Siap. Serta busur balistik. Siap. Ya kan? Yang Anda lengketkan di lantai. Siap. Ya kan? Ketika Anda menarik, kita tidak berbicara orangnya ya. Siap. Kita berbicara masalah senjatanya. Siap. Nah, moncong senjatanya itu posisinya apakah? Siap. Posisinya seperti ini. Seperti ini ya. Kurang dari 45 derajat. Kurang dari 45, kemiringan kurang dari Siap. 4 derajat Siap. ya. Siap. Jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah. Siap, dari atas ke bawah. Oke. Memungkinkan nggak dari atas ke bawah itu orangnya berada di, aduh mana gambarnya tadi? Di belakang kursi pijat itu. Ya, memungkinkan. Memungkinkan. Siap, betul. Jarak dari situ ke situ jauh apa dekat? Antara 1 sampai 2 meter. Antara 1 sampai 2 meter. Siap. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru, ya, dengan proyektil peluru. Ya ahli ya. Ya, siap. Betul. Yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya poligonal dan konvensional. Ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu anak peluru sifatnya hancur atau masih butir? Masih bisa deformasi, bisa masih utuh. Oh, kalau deformasi itu hancur? Deformasi ada beberapa, ada deformasi yang hancur tidak terbentuk lagi, ada yang memang masih bisa diidentifikasi. Oke. Tapi bisa diklasifikasi yang mana yang poligonal, yang mana yang konvensional ya? Bisa. Bisa. Menurut penelitian ahli ketika melakukan penelitian terkait dengan anak peluru itu, ada berapa biji yang ahli bisa perkirakan bahwa peluru yang hancur dengan peluru yang tidak hancur? Saudara jaksa penuntut umum, mengingat waktu ini ada 5 orang terdakwa yang kita periksa. Kalau saudara menghabis 1 saksi dengan pertanyaan itu, berapa jaksa yang lain akan menghabiskan waktu? Tolong yang efektif, ya. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan menentukan objek peluru proyektil yang ada di tubuh korban. Sehingga kami sangat mengharapkan itu bisa diungkapkan oleh seorang ahli. Saudara sudah 20 menit menggunakan hak saudara. Terima kasih. Terkait dengan selongsong peluru, bisa nggak ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh Glock? Ini selongsong loh ya. Yang mana yang digunakan oleh HS? Bisa. Ada tandanya nggak? Bisa. Bisa. Bisa Bapak. Siap. Ada perbedaan nggak antara patukannya
selongsong peluru yang dari HS dengan Glock itu? Ada? Ada. Oke, nanti Siap. kita perlihatkan ya. Siap. Saya pindah dulu ke ini, apa namanya? Ahli poligraf. Saudara ahli poligraf. Siapa Pak? Tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya 93% ya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detektor terkait dengan Pemeriksaan poligraf Pak. Apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf di tahapan pretest itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya. Bapak. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatan yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya Bapak. Kesimpulannya mereka sehat? Siap. Oke, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap. Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan Bapak. Ya? Yang terperiksa? Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya? Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya? Siap. Kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini. Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai, Bapak. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya? Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai? Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya? Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoring ya? Siap, hand score. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya? Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya.
Ada atau tidak? Ada ya? Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya -8. Berapa? 8. 8. -8. -8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin -25 Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat? Untuk saudara kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali Siap. melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah -9 dan yang kedua adalah -9, yang pertama -9, yang kedua adalah -13. -13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9. plus 9, Siap. yang kedua -13. Untuk terdakwa Riki? Kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. plus 11, yang kedua plus 19. plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa kuat? Terdakwa kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki. Karena berarti tidak melihat dia? Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus indikasi, itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki.
Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya yang kedua? Apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. Bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard. Pertanyaannya, apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang jadi, Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya batasi 2 ya, karena ini 5 terdakwa, jadi jaksa pun 2, tidak ada 3. Ya. 2 orang yang mulia. Ya, 2 orang saja, waktunya yuk kita batasin. Ini saudara sudah menggunakan lebih dari 35 menit. Siap, terima kasih yang mulia. Untuk ahli dari balistik, kita efektivitas waktu saja. Tadi saudara menerangkan ada 2 kegiatan ini dalam proses penanganan perkara ini, yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal 12 Juli. Betul. Terus kemudian saudara melakukan olah TKP, ya kan, di TKP ya. Nah, sekarang saya tanya terkait masalah dengan penerimaan barang bukti. Di sini ada 3 barang bukti yang saudara terima di dalam BAP saudara ya. Ada 3 amplop. 4. Ada 4 amplop. 4. Coba terangkan. Atau saya sebutkan. Iya. Biar cepat. Siap. Ya kan? Amplop pertama itu atas nama RE. Iya, Richard Eliezer. Siap. Itu dalamnya berisi 1 pucuk senjata api. Betul. Ya, jenis Glock MPY 851. Betul. Betul ya. Terus yang kedua ada magazin. Terus di dalam magazin itu ada 12 butir peluru. Betul. Betul ya. Dengan 3 merek. Terus kemudian amplop kedua itu atas nama Joshua. Betul. Betul. Di situ di dalamnya ada senjata api jenis HS H233 001. Betul ya? Betul. Terus ada magazin dan 9 butir peluru tersisa ya. Betul. Betul. Nah, terus amplop yang ketiga itu adalah tertulis berisi 1 buah anak peluru bersarang di punggung. Terus 1 buah logam anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihan anak peluru di jaringan otak, dan 5 buah swab residu jelaga. Betul? Betul. Betul ya, baik. Nah, dari hasil pemeriksaan ya, tadi juga sudah diterangkan oleh majelis. Ada 10 butir longsong peluru. Betul. Yang diserahkan, yang ditemukan tadi. Betul. Ya. Termasuk yang diserahkan berarti 10 longsong butir peluru ya. Betul. Nah, saya tanya pertama dulu, kalau untuk senjata Glock itu sendiri berapa isinya? Glock 17. 17 butir. 17. Kalau dalam prakteknya pengisiannya berapa butir? Biasanya dikurangi. Dikurangi ya? Siap. Antara 16 atau di bawahnya. Siap. Baik. Artinya kalau di situ ada 12 di magazin, terus kemudian saudara temukan ada 8 selongsong peluru tadi sudah dijelaskan ya, yang identik dengan MP851.
Ditambahkan berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru di sini. Siap, betul. Ada 2 kelebihan peluru. Saudara tidak bisa memastikan itu dari mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam menguji ya kan bahwa selongsong butir peluru itu adalah identik dengan butir peluru yang ada di MP 851 menggunakan metode apa, saudara? Menggunakan metode perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison. Apakah hanya sekedar pengamatan atau menggunakan alat itu? Menggunakan alat. Menggunakan alat. Siap. Perbandingannya dengan apa pada saat itu? Perbandingannya dengan senjata yang dicurigai. Kemudian kita uji tembak sehingga mendapat selongsong yang untuk dibandingkan. Oh, berarti dengan senjata itu juga? Siap, 2 senjata yang dikirim ke kami. 2 senjata yang dikirim, berarti Siap. dibandingkan antara HS dengan Glock, Betul. MPY 851 itu. Betul. Apakah saudara ada membandingkan dengan jenis Glock lain yang kalibernya sama? Ada. Ada? Siap. Dengan Glock mana? Penyidik mengirim senjata Glock 17. Maksud saya, ya kan, apakah dalam pengujian tadi untuk mengidentikan selongsong peluru itu adalah identik dengan senjata A, ya kan? Nah, kita mau ambil perbandingan. Kalau perbandingannya dengan HS jelas berbeda. Siap. Ya kan? Ini jelas tipenya pun berbeda, Siap. ya kan? Tadi sudah dijelaskan sama majelis, dianal dan sebagainya. Nah, kalau untuk senjata jenis Glock, apakah saudara ada membandingkan dengan hasil tembakan dengan senjata jenis Glock yang sama dari kaliber yang sama? Kalau ada, kalau tidak ya tidak sekali. Yang kita bandingkan adalah dengan yang Glock MPY 851. Berarti saudara membandingkan Siap. antara Glock MPY 851 dengan HS 233. Betul. Itu saja betul. ya. Siap. Tidak ada membandingkan dengan Glock yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Baik. Nah, tadi saudara menjelaskan tentang serpihan, ya kan? Siap. Di jaringan organ tubuhnya Yosua itu ada serpihan. Yang pertama itu serpihan di pipi kiri. Pipi kiri, betul. Ya kan? Yang kedua itu serpihan ada di jaringan otak. Jaringan otak. Ada 2. Serpihan. Ada 2. Nah, yang saya tanya di sini terkait dengan kandungan. Kandungan daripada serpihan itu. Kalau majelis tadi kan terkait dengan serpihannya. Saya kandungannya. Kalau yang di sisi pipi kiri itu mengandung apa? Yang Masih di ingat? pipi kiri itu dia menggunakan PBSB, timbal, siap. Yang di pipi kiri Siap. mengandung PB. Warnanya abu-abu, siap. Abu-abu. Siap. Apa PB itu kalau dalam istilah yang lain? Kalau di istilah yang sederhana adalah timah. Apa? Timah. Timah. Siap. Kalau yang yang di jaringan otak? Jaringan otak ada 2, ada timah dan jaket anak peluru. Atau bilang yang kuning itu warnanya kuningan. Ada timah, Siap. PB, Siap. dan di jaket ada yang CUJN. Ada yang kuningan. Kuningan. CUJN. CUJN. Siap. Kuningan. Jadi ada dua kandungan zat ya sini ya. Ada 2 kandungan bahan ya. Siap. Ada 2 Pertama timah dan kedua kuningan. kuningan, siap. Sekarang saya tanya, saudara kan tidak bisa memastikan ini serpihan, ya kan? Nah, sedangkan kalau untuk 3 proyektil yang terdeformasi, saudara bisa memastikan itu dari HS. Bisa. Ya kan? Betul. Kenapa ini bisa dipastikan 3 proyektil terdeformasi adalah dari HS, sedangkan serpihan tidak bisa saudara pastikan? Coba saudara jelaskan, ahli. Karena kalau di serpihan itu dia sangat kecil dan tidak mempunyai galangan dataran, sehingga kami tidak bisa membandingkan. Tidak bisa membandingkan. Siap. Kalau proyektil masih bisa Bisa. masih diamati. Baik, sekarang saya tanya. Dari 9 butir peluru HS yang ada di magazin, terus kemudian 12 butir peluru yang ada di magazin Glock MP 851, ya kan? Apakah semuanya mengandung bahan atau kandungan yang saudara sebutkan tadi, baik timah maupun kuningan? Iya. Ya. Iya. Di mananya? Jadi di jaket anak peluru itu dia mengandung kuningan, sedangkan yang di bagian dalamnya itu adalah timah. Siap. Di
bagian dalamnya. Jadi kuningan ya. siap. Si proyektil tersebut diselimuti, makanya dibilang jaket anak peluru. Jaket anak peluru. Beda. Semua mengandung bahan kuningan. Kalau Siap, jaketnya. kuningan. Di dalamnya baru timah. Siap, betul. Seperti itu ya. Betul. Nah, kalau tadi saudara mengatakan bahwa setelah sudut tembakan itu dipasang figura dan sebagainya tadi kan. Nah, dari 5 ternyata kemudian ada 3 perkenaan ya. Berubah menjadi 3 perkenaan tembakan peluru. Demikian. 3 perkenaan yang bisa diukur sudutnya. Ya. Jadi dari 5 menjadi 3. Siap. Dari 5 perkenaan tembakan, 3 bisa dianalisa sudutnya yang di dinding bordes. Dari 5, 3 yang bisa dianalisa. Siap. Nah, apakah saudara bisa memastikan, ya kan, dari 3 proyektil peluru yang terdeformasi yang adalah identik dengan HS tadi, apakah itu merupakan daripada, ya kan, senjata yang kemudian ditembakkan ke arah dinding atas tangga tadi? Yang ada 3 yang menurut saudara bisa diidentifikasi tadi. Kan Siap. cocok nih kalau dari sisi jumlah. Siap. Jadi 3 proyektil yang diserahkan penyidik ke kita itu adalah berasal dari HS H2 3001. Siap. Itu memang dari situ. Proyektil 3 proyektil itu adalah ditembakkan dari senjata HS. Memang ditembakkan dari Siap. senjata HS. Siap. Baik. Pada saat saudara berada di TKP, ini selain tadi kan ada 2 kegiatan, 1 menganalisa barang bukti yang diserahkan, yang kedua memang melakukan olah TKP. Betul. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat itu, selain melakukan uji perkenaan, apalagi? Siap. Kami mengambil beberapa residu residu yang berada di TKP. Kami mengambil di kursi pijat, kemudian di tangga. Pegangan tangga juga kita mengambil residu tembakan. Apakah dari residu dari yang saudara amati tadi, apakah diketemukan residu di sana? Siap. Di kursi pijat residu positif ada residu. Positif residu. Siap. Di pegangan tangan bagian bawah dan bagian ke atas juga ada residu. Selain residu, proyektil atau serpihan ada nggak ditemukan di sana? Tidak ada. Kami waktu TKP tidak menemukan. Berarti yang saudara amati dan analisa barang bukti memang hanya yang diserahkan oleh penyidik dari Polres tadi ya? Betul. Tidak menemukan barang bukti lain? Tidak. Tidak menemukan barang bukti lain. Nah, kalau tadi saudara temukan ada 2 proyektil yang identik dengan HS, ya kan? Ada 2 proyektil yang identik dengan HS, yang terdeformasi, yang ada 2 kan ada 10 selongsong. Maaf, sorry, ada 10 selongsong. 8 selongsong itulah dengan MP8351 tadi ya. Nah, berarti ada sisa yang identik dengan HS. Betul. Ada 2. Dengan ditemukan 3 proyektil peluru, apakah di sini ada 1 hilang peluru berarti? Maksudnya Bapak izin? Tadi kan ada 10 selongsong peluru. Betul. Sepakat ya? 8 selongsong peluru itu adalah dari Glock. Dari Glock. Betul. 2 selongsong peluru itu adalah dari HS. Betul. Ya kan? Siap. Nah, sedangkan tadi dari hasil kesimpulan pengamatan pemeriksaan saudara juga ditemukan di situ, ya kan? Ada 3 peluru terdeformasi yang identik dengan HS. Betul. Ada 3 proyektil ya. Siap. Sedangkan selongsongnya ada 2, berarti ada selongsong yang tidak diketemukan di sini. Siap. Jadi ada 1 selongsong pada berita acara pemeriksaan yang dari Polres Jakarta itu kurang 1. Tapi pada pemeriksaan berikutnya penyidik menemukan selongsong dan itu selongsong HS. Ada tambahan? Siap, ada di berita acara berikutnya tanggal. Berapa selongsong? 1. Cuma 1. Berarti Siap. ada selongsong menggenapi itu ya, tapi Siap. tidak masuk dalam bagian dari barang bukti kami berarti. Siap. Sudah. Baik. Nah, sekarang masalah perkenaan tembakan yang tadi yang berada di lantai, yang di depan pintu gudang. Siap. Dan pintu kamar mandi ya. Tadi kan ada 3 titik, ya Siap. kan? Apakah 3 titik itu berasal dari 3 peluru atau rekoset ini?
Rekoset dari 1 atau 2 peluru kemudian 3 peluru? Dari perkenaan tembakan itu berarti perkenaan jumlah tembakan. Siap. Dari 3 peluru. Siap. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya tembakan itu, ya kan, sebelum mengenai objek sasaran perkenaan, tapi melalui lintasan objek lain, umpama organ tubuh manusia, apakah ini saudara sudah bisa memastikan bahwa yang saudara ukur tadi derajat-derajat itu sudah pasti benar? Atau memerlukan perbandingan juga dengan hasil pemeriksaan objek atau tubuh korban itu sendiri dari sudutnya? Siap. Jadi harus disandingkan dengan hasil otopsi, sudut dari tubuh korban. Nah, apakah saudara lakukan itu? Perbandingan Tidak. antara? Tidak. Tidak. Antara saudara dengan dokter forensik? Tidak. Tidak, tidak. Berarti itu hanya dari pengamatan saudara? Siap, Dari perkenaan sisi tembakan. keilmuanan saudara? Siap. Nah, kalau saya lihat dari gambar ya, itu kan yang ini kan apa namanya? Apa tadi yang di ini? Parkit. Parkit. Lantai parkit. Itu siap. kan sangat elastis dan berubah ya. Siap. Gampang dia kembali lagi. Artinya Siap. beda dengan umpama, Siap. ya kan? Jelas kalau ini susah untuk berubah. Siap. Kalau parkit, nah posisinya juga sudah memanjang tadi. Siap. Nah, seperti sudah berubah ininya. Nah, apakah masih bisa dipastikan itu derajatnya? Siap. Jadi kalau di kita pengukuran di lantai parkit karena bahan parkit itu plastis. Ya. Jadi yang kita ukur adalah pada saat kita terakhir mengukur. Apakah parkit tersebut tadinya lebih dalam atau sudah mengembang, kita tidak tahu. Pada saat terakhir kita periksa adalah dengan sudut parkit tersebut. Sekarang saya tanya, saudara waktu olah TKP tanggal berapa? Karena kan kejadian tanggal. Siap, tanggal 12. 12. Siap. Ini sudah cukup lama ya rentang waktunya Siap. berarti ya. Siap. Waktu Kenapa? saudara jaksa penuntut umum tinggal 10 menit Cukup. ya. Satu lagi ya mulia, satu lagi. Silakan. Baik. Untuk ini beralih lah untuk siapa namanya dari ahli poligraf. Cukup itu ya. Dari poligraf ya. Siap. Saudara tadi kan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang terdakwa ini ya. Siap. Baik ke Pak FS, Bu Biti dan Pak Ma'ruf sama Mas Riki ini. Ya kan? Siap. Nah, pertanyaan itu ya kan untuk menyimpulkan tadi ada yang berbohong, ada yang jujur, itu dasarnya saudara yang melakukan analisis sendiri kemudian muncul pertanyaan itu atau berdasarkan permintaan dari penyidik? Untuk isu yang akan dilakukan pemeriksaan dari penyidik, Bapak. Isu pertanyaan. Sehingga dibatasi yang tadi ya, cuma 2 tadi. Siap. Nah, kalau saudara sendiri untuk level keahlian untuk dapat memeriksa ini apa ininya? Jaminan sertifikasinya apa? Apakah ada sejenis sertifikasi atau bagaimana? Sebagai poligraf. Saya tersertifikasi. Kebetulan saya di tahun 2011 dan di tahun 2013 itu melaksanakan pelatihan pemeriksa poligraf di Malaysia. Jadi Malaysia, sertifikasi ya? saya dikeluarkan oleh Akademi Poligraf Malaysia. Akademi Poligraf Malaysia. Siap. Itu sudah menjadi bagian daripada lisensi tadi ya? Siap. Untuk kalian ya. Siap. Baik, terima kasih untuk 2 ahli yang telah menjelaskan pada hari ini. Cukup ya mulia. Baik, kepada penasihat hukum, masing-masing penasihat hukum kami berikan waktu 15 menit. Kalau saudara masih kurang, silahkan dibantah di keterangan ahli yang saudara akan ajukan nanti. Karena ini adalah waktu jaksa penuntut umum mengajukan. Silahkan ditanyakan 15 menit masing-masing penasihat hukum. Ya, silahkan. Baik, terima kasih yang mulia kesempatannya. Saya ke ahli Bapak poligraf. Mohon didekatkan mic-nya. Ahli poligraf. Siap. Ya, tadi saudara ahli menjelaskan bahwa tes poligraf ini jarang digunakan dalam pemeriksaan. Ya, jarang digunakan. Jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Siap. Ya, dalam pemeriksaan. Saya membaca salah satu jurnal. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu,
bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap tenang. Bagaimana penjelasan Anda soal jurnal ini? Apakah memang demikian? Ini dihubungkan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa memang digunakan masih jarang untuk poligraf ini. Karena kalau poligraf ini reliable, tentu kita bisa selesaikan semua persoalan kejahatan ini hanya dengan tes poligraf. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal kepada Yang Mulia, pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang dihasilkan. Kalau untuk orang grogi sendiri, itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan, dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi di setiap spot-spot pertanyaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau untuk masing-masing yang diperiksa, siap, itu kan yang dimuat di sini satu pertanyaan. Apakah Anda lihat ibu berselingkuh misalnya? Itu kan hanya satu pertanyaan itu, siap, diulang 3 kali. Siap. Nah, kalau untuk... Jadi kalau di pertanyaan itu kemudian orang nervous, bagaimana menilainya? Kan itu cuma satu pertanyaan untuk masing-masing terperiksa. Yang diperiksa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang nervous biasa muncul akan tiap spot. Di setiap spot pertanyaan. Jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan di pertanyaan kontrolnya saja. Seperti itu. Baik. Jadi kalau soal kontroversi dalam penggunaan dalam secara psikologis berdasarkan jurnal ini, pendapat ahli bagaimana? Setiap ilmu pasti ada kontroversi. Gitu ya. Baik. Kami lanjut. Saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf, memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar seperti itu. Baik. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya? Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di awal itu kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Siap. Ada nggak? Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan. Untuk
kronologisnya. menceritakan. Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, jadi kalau maksudnya surat, saya kan tanya ini secara faktual, Siap. ya, betul ada surat persetujuan. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, di mana terjadi kekerasan seksual, yang bersangkutan menolak. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa tidak, upaya? jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa, terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Jadi yang diperiksa harus ada kepercayaan terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu keterangan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah, di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Jadi kalau informasi tadi, soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Di tanggal 7. Nah, itu maksud saya. Kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi. Tadi dalam hubungannya bahwa tes poligraf butuh kepercayaan, itu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak meyakini proses tes itu dan mungkin tidak mau. Buktinya tidak mau menyampaikan keterangan. Jadi mohon izin menyampaikan untuk pada saat proses pemeriksaan seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan. Jadi semisal dalam suatu pemeriksaan sudah saya tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti akan kita cut, kita akan ini. Tapi untuk yang kemarin kebetulan Ibu Putri masih kooperatif, jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Baik. Tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu? Di soal dia boleh stop di tengah? Di SOP-nya kita pemeriksaan. Ya.
SOP ya. Disampaikan nggak sama Bu Putri? Jujur, ini saudara ahli sudah disumpah loh. Ya. Jangan pusing. Kita tidak menyampaikan ke Ibu Putri. Yang kita Tidak disampaikan ke Bu Putri soal kita tidak itu. sampaikan ke Ibu Putri, tapi kita sampaikan dari awal. Kalau semisal memang dari seorang terperiksa tidak mau dilakukan pemeriksaan, seyogyanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan seperti itu. Enggak, di SOP kan ada. Kalau mau berhenti di tengah proses pemeriksaan boleh berhenti. Tadi pertanyaan saya jelas kepada ahli. Saudara ahli sampaikan enggak itu kepada Bu Putri? Tadi saudara ahli bilang enggak. Saya tidak ke Ibu Putri. Iya gitu, harus jelas. Tidak disampaikan kepada Bu Putri, sehingga Bu Putri belum tentu tahu. Ya kan? Baik. Saudara ahli, tadi pertanyaannya kepada Ibu Putri selingkuh di tanggal 7. Selain pertanyaan selingkuh, apakah ditanyakan juga adanya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Hasil dari pemeriksaan Anda kasih scoring gitu ya? Kasih scoring, hasil pemeriksaannya, keterangan tersebut tidak sebenarnya, kira-kira begitu ya? Tidak sebenarnya. Apakah dengan kesimpulan tersebut, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa dengan demikian kekerasan seksual ataupun di tanggal 7 tidak ada? Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Bukan kewenangannya. Maksud saya berdasarkan tes Anda, apakah itu juga mengkonfirmasi untuk pertanyaan yang lain atau akan ada hasil berbeda kalau pertanyaan yang disampaikan formulasinya berbeda? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan poligraf ya hanya isu itu aja yang diangkat. Isu ya itu. ya Artinya kalau formulasi pertanyaan yang disampaikan berbeda, misalnya saya tanyakan, apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap Anda pada tanggal 7, kemungkinan hasil berbeda. Bisa. Iya, bisa berbeda. Baik. Silakan ganti ke penasihat hukum Sambo. Satu lagi yang mulia. Satu aja, oke. Hanya ke ahli balistik saja yang mulia. Tadi saya agak terlewat sedikit, Pak. Saya mohon bantuan penegasan ini satu saja. Untuk serpihan yang ada di dalam tubuh korban, ada serpihan satu bagian di jaringan otak. Betul. Itu tidak bisa teridentifikasi dari senjata mana. Tidak bisa teridentifikasi, itu yang saya tangkap. Tetapi apakah ada kesamaan antara serpihan yang ada di jaringan otak dengan serpihan yang ada di bagian tubuh korban yang lain dari sisi materialnya misalnya? Siap, ada kesamaan. Kesamaan. Siap, base metalnya tetap sama. PPSP tadi. Ya, kuningan dan timbal. Kuningan. CUZN dan PBSP. Base metalnya bahan dasarnya sama. Cuman kita nggak bisa menentukan ini dari merek mana atau mana karena kita tidak mempunyai komposisi dari pabrik tersebut. Siap, itu hak paten mereka. Baik, terima kasih. Silakan berpindah ke penasihat hukum Ferdi Sambo. Tadi Ferdi Sambo juga yang mulia. Oh, silakan ya. Pokoknya kalian saudara berdua memiliki waktu kurang sekarang 15 menit lagi. Itu aja. Baik yang mulia, saya hanya sedikit saja ke poligraf. Ya. Ahli, ada beberapa hal tadi yang saya catat ya, keterangan ahli. Mengenai konstruksi perkara. Apakah pada saat penyidik untuk meminta dilakukan tes poligraf seluruh tersangka, penyidik memaparkan konstruksi perkara kepada ahli? Untuk konstruksi perkara penyidik tidak menyampaikan ke kami, tapi baca dari berita acara. Berita acara siapa? Pemeriksaan terperiksa. Calon terperiksa. BAP calon terperiksa. Siap. Baik. Tadi ini saya lanjut lagi nih pertanyaannya soal BAP. Saudara kan membaca BAP calon terperiksa. Siap. Saudara tadi setelah membaca BAP calon terperiksa, biasanya di situ ada hal-hal yang pasti saudara ingin klarifikasikan.
pada saat tes poligraf. Benar tidak? Ini dari keahlian saudara ini. Kita tidak ada kewenangan untuk mengklarifikasi kepada seorang terperiksa. Jadi kalau dalam pemeriksaan poligraf, seorang terperiksa bercerita, ya kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak mengklarifikasi, apalagi menginterogasi seorang terperiksa berkaitan dengan pemeriksaan ini. Ya, baik. Terkait soal pertanyaan, tadi saudara ahli juga menjelaskan bahwa pertanyaan kepada seluruh tersangka pada saat tes poligraf itu, ahli dititipin pertanyaan oleh penyidik. Benar tidak? Siap. Dititipin pertanyaan. Siap. Tadi sudah jelaskan bahwa ahli juga membaca BAP ya sebelum memeriksa terperiksa. Siap. Baik. Apakah ahli langsung menerima saja dan tidak menanyakan kepada penyidik ini relevansinya di mana dan yang dititipin itu? Ini dari berdasarkan saya mau ahli kan profesional nih, ya. Siap. Harus menjawab dengan keahlian saudara. Siap. Iya itu. Tanya tidak ke penyidik, ini kok ada relevansinya, ada enggak ini? Jadi Bapak, berkaitan dengan pertanyaan isu memang kita diskusi dengan penyidik. Kalau berkaitan dengan relevansinya, ini relevan atau tidak, itu kewenangan, bukan kewenangan kami. Saya tanya keahlian saudara, saya tidak tanya kewenangan penyidik. Ini kan ahli yang memeriksa. Siap. Relevansinya ditanyakan tidak ke penyidik dengan perkara yang ahli. Kita tidak ada hak untuk menanyakan. Jadi menerima semua titipan pertanyaan dari penyidik begitu. Siap. Untuk ditanyakan kepada si A, si B, si C, si D. Begitu. Siap. Baik. Jadi itu dari isu-isu yang ada semua ditanyakan, ini titipan buat si A, ini buat si B. Baik, saya tanya lagi. Kan tadi Pak Jaksa sudah menanyakan hasil bahwa si A bohong, terindikasi jujur, ya. Siap. Itu kok pertanyaannya beda-beda. Memang itu titipan penyidik untuk si A ini begini pertanyaannya, ini begini. Siap. Jadi apa yang isu yang akan diangkat itu yang kita lakukan pemeriksaan. Bukan isu. Saya tanya penyidik. Penyidik ngomong tidak bawa untuk Pak Ferdi Sambo ini pertanyaannya. Pak Ibu Putri ini pertanyaannya. Siap. Riki ini begitu ya? Iya, begitu. Oh, begitu. Saya mau tanya lagi. Kenapa waktu itu tidak ditanyakan hal yang sama kepada saudara Richard? Ini pertanyaan kepada Riki yang sama dengan Kuat Ma'ruf. Apakah melihat Pak Sambo menembak? Itu kenapa saudara tidak mengusulkan itu kepada penyidik supaya jelas perkara ini? Itu bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan Siap. saudara lagi. Siap. Harusnya Keberatan kalau menanyakan saudara Richard Eliezer, majelis. Saya tanyakan pertanyaan yang Bentar, penasihat hukum tolong Richard, nanti saudara mempunyai hak sendiri untuk bertanya. Lanjutkan. Baik. Pertanyaan yang sama itu tidak diberikan kepada seluruh ada pada saat terperiksa ini. Tidak ditanyakan ya. Semua titipan Hanya penyidik. Isu aja ya, berarti titipan penyidik. Cukup dari kami. Cukup. Ya, sedikit. Waktu saudara masih ada. Melanjutkan yang mulia izin kepada ahli lie detektor, saya ingin menanya sudah berapa kali ahli memeriksa subjek pemeriksaan itu yang merupakan korban kekerasan seksual? Untuk korban kekerasan seksual kita belum pernah melakukan. Belum pernah. Siap. Oke. Memang sudah menjadi SOP dari saudara ahli kalau mau melakukan pemeriksaan itu ada menceritakan dulu backgroundnya. Sementara tadi ahli bilang sudah membaca BAP. Memang SOP-nya seperti itu. Oke. Jadi untuk melakukan pemeriksaan, untuk membangun raport itu sendiri adalah bertanya seperti itu. Termasuk untuk membangun kepercayaan tadi.
kalau korban kekerasan seksual, oh tadi ahli bilang belum pernah memeriksa. Pada saat subjek diminta untuk menceritakan peristiwa yang dialami, yaitu kekerasan seksual, selain pemeriksa sendiri, ada berapa pemeriksa lagi? Kita ada beberapa pemeriksa di Puslapor. Yang memeriksa Ibu Putri? Kebetulan kami dalam memeriksa Putri berdua. Ada yang perempuan? Tidak ada perempuan. Dua-duanya laki-laki? Dua-duanya laki-laki. Dan subjek diminta untuk menceritakan kejadian kekerasan seksualnya kepada dua laki-laki yang baru dikenal. Kita tidak melakukan pemaksaan. Ya, itu tadi Ali sudah cerita. Saya tidak menanyakan dipaksa atau tidak. Tetapi saudara ahli saat itu meminta terdakwa Ibu Putri untuk menceritakan. Siap. Bagaimana reaksinya? Apakah biasa-biasa saja atau menangis? Beliau menangis. Atau keberatan? Menyatakan keberatan juga? Beliau menangis. Ya. Menyatakan keberatan juga? Kalau untuk keberatan, sepertinya saya kurang memperhatikan apakah beliau tidak memperhatikan apakah subjek keberatan atau tidak keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasannya. Ya. Kemudian tadi ahli waktu ditanya oleh JP menyatakan bahwa isunya dari penyidik, tetapi pertanyaan dibangun oleh saudara ahli. Tetapi baru saja dari kuasa hukum Pak Ferdi Sambo, saudara menerangkan bahwa pertanyaan itu pertanyaan titipan. Apakah benar demikian? Jadi yang benar yang mana? Untuk isunya dari penyidik. Kalau untuk struktur pertanyaannya dari kita. Struktur pertanyaannya dari saudara, isunya dari penyidik. Siap. Saudara juga baca BAP. Siap. Subjek pemeriksaan juga menceritakan kejadiannya. Subjek pemeriksaan. Siap. Ya. Jadi dari kejadian dan BAP yang tidak ada unsur perselingkuhan, tetapi ahli menanyakan soal perselingkuhan karena titipan dari penyidik. Request dari penyidik. Baik. Kemudian apakah pemeriksaan itu juga akan berpengaruh ketika subjek pemeriksaan itu dalam kondisi yang masih harus minum obat anti cemas, itu apakah bisa mempengaruhi juga reaksi? Itu bukan kewenangan saya. Kalau untuk apakah sebelum pemeriksaan itu ditanyakan penyakit yang diderita dan konsumsi obat yang dikonsumsi? Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, di dalam BAP saudara disebutkan, itu di dalam BAP halaman 12.34, itu disebutkan mengenai reaksi perubahan tubuh, antara lain jadi suppression, pemendekan gelombang chart, kenaikan Vaseline, decrease in decelerate, renggangan gelombang chart, blocking dan lain-lain. Bisa tolong ahli jelaskan blocking itu artinya apa? Jadi blocking itu kalau istilah menyebutnya apa ya? Jadi cat itu naik turun, kemudian ada data lagi, terus baru kemudian ada cat lagi, seperti itu blocking atau apnea. Jadi itu menunjukkan jantung atau pernapasan. Untuk pernapasan. Khusus untuk pernapasan. Jadi tersengal-sengal atau bagaimana itu artinya blocking itu? Atau di luar kebiasaan? Blocking dalam hal ini yang kita lakukan analisa adalah blocking pada saat terperiksa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus. Ya.
Bagaimana saudara mengetahui bahwa BAP yang saudara baca itu yang sebenarnya? Apakah saudara membaca ada kejadian perselingkuhan di dalam BAP tersebut? Saya tidak membaca ada perselingkuhan di situ di berita beliau. Hanya semata-mata karena titipan penyidik saja. Siap. Nama penyidiknya siapa, saudara ahli? Yang memberikan titipan pertanyaan itu? Ada. Iya, siapa? Ini sudah di persidangan terbuka. Kasubdit 1. Kasubdit 1, namanya? Bapak Wira. Bapak Wira. Baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ke penasihat hukum. Cukup. Izin dua aja yang mulia. Tidak, tadi saya berikan waktu ya. Saya sudah jelaskan. Silakan ditanggapi nanti di kesimpulan. Saudara mempunyai waktu lebih. Sedikit kan saja dari yang mulia. awal tadi saya. Ini cuma berkaitan dengan balistik. Saya cuma minta konfirmasi karena satu tadi saja yang saya izinkan. Satu pertanyaan. Oke, silakan. Saudara ahli, berkaitan dengan apabila seseorang melakukan penembakan, dia berdiri. Apakah selongsongnya yang keluar dari pistol berbar, apakah berbeda jika dia menembaknya sambil berjalan? Siap. Untuk selongsong hasil penembakan itu akan terlempar dia ke sebelah kanan. Siap. Oke, cukup. Kalau sambil selanjutnya penasihat hukum Richard, silakan. Tadi sudah dijawab kan? Siap, akan keluar. Sudah ditanyakan, sudah dijawab kan? Makanya kan gunakan pertanyaan saya, tolong diperpahami apa tadi saya tolong dipahami baik-baik. Ada sambungnya yang mulia. Ketika saya tanyakan, saya langsung tanyakan dua pertanyaan. Apakah ada perbedaan ketika seseorang menembak dengan kondisi berdiri, dengan kondisi berjalan? Iya kan dia bilang sudah dijawabkan tadi? Tetap keluar, tapi perbedaannya tetap sama. Tidak ada perbedaan, cuman ya, posisi saja. Makanya sudah cukup ya. Oke, silakan ke penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Oh, Richard, oke, silakan. Ya. 15 menit waktu saudara. Izin, saudara ahli Ari Sumirat, ahli balistik. Ya Bapak. Saya ingin menegaskan, ahli menerima selongsong dan menerima serpihan peluru itu di dalam amplop, betul? Betul. Anda tidak memeriksa langsung di TKP, betul? Betul. Yang memberikan amplop tersebut adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Siapa namanya? Bisa. Kalau dari Propam, siapa namanya? Siap. Dari Propam, Anda terima amplop nggak? Tidak. Hanya dari Polres Jakarta. Barang bukti? Tidak ada. Barang bukti lainnya? Tidak ada. Kalau yang Glock 17 Austria, Anda terima dari siapa itu? Dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Polres? Siap. Semua dari Polres, betul? Betul. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Ada tanda terimanya? Ada. Mohon diperlihatkan. Ke kamera aja. Tidak perlu, artinya saudara saksi sudah disumpah. Silakan lanjutkan pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dari kesimpulan saudara di dalam BAP ini menyebutkan bahwa secara laboratorium balistik terhadap satu buah anak peluru bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Betul? Betul. Itu kesimpulan saudara. Betul. Apakah Anda mengambil langsung dari korban? Tidak. Oke, tidak ya.
Kemudian bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium balistik terhadap satu buah butir logam anak peluru di pipi kiri tidak diketahui atau berasal dari diledakkan dari atau ditembakkan dari senjata jenis apa, betul? Oke. Apakah setiap peluru atau anak peluru akan mengandung berbahan kuningan dan timbal? Jadi metalnya mengandung unsur yang sama. Artinya CuZN dan semuanya, PP. termasuk yang di otak juga? Siap, betul. Kemudian yang di dalam otak itu tidak identik dengan senjata Glock 17 MPY 851? Yang di otak betul? Tidak bisa kita bandingkan karena serpihannya sangat kecil. Dengan dua senjata itu tidak dibandingkan. Yang Anda terima senjatanya MPY 851 Glock 17, betul? Betul. Anda sudah bisa bandingkan yang lain kan, peluru sisa dengan peluru yang ada. Kenapa yang di dalam otak Anda tidak bisa menyimpulkan? Yang di otak, di jaringan otak itu karena bentuknya sangat kecil, jadi kita tidak bisa bandingkan ke dua senjata yang akan dibandingkan. Bentuknya sangat kecil, sekitar 2 mili. Kalau kami boleh menyimpulkan, apakah kalau kami boleh menanyakan, kami ulangi, kami menanyakan kembali, jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan, apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain? Tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, senjata Glock 17 antara slide dan gagangnya, yaitu firing pin, apakah bisa dipindah-pindahkan? Tidak mengerti pertanyaannya. Mohon diulangi. Begini, senjata itu terdiri dari dua bagian, betul? Antara slide yang di atas, yang berisikan laras, dan Glock, gagang yang di bawah berisi firing pin. Nah, kalau dibuka, apakah bisa dipindahkan? Yang bagian bawah itu bus. Anda ahli senjata loh ini. Iya betul, izin menerangkan. Untuk bagian atas itu terdiri dari slide, itu di situ ada pena pemukul. Siap. Jadi bukan di gagang. Untuk Glock itu bukan ada pena pemukul, bukan berada di gagang, dia ada di slide. Nah, kalau apakah yang dimaksud tadi itu pena pemukul mungkin ya, bukan firing pin? Iya. Ya, pena pemukul bisa diganti. Kalau diganti itu apakah menghasilkan pukulan yang sama di pantat peluru itu? Tentu beda. Dari hasil tembakan pertama sebelum diganti dan setelah diganti pasti berbeda. Oke, karena kan kami melihat ini saudara ahli menerima barang bukti 4 hari setelah kejadian, dan hari keempat itu saudara ahli baru datang ke TKP, betul? Betul. Apakah yang saudara ahli ketahui dengan keahlian saya ini, apakah ini kesahihan dari hasil kesimpulan ahli ini bisa akurat 100% dengan keahlian ahli? Siap. Ada keraguan nggak? Siap. Kebetulan saya adalah asesor senjata api. Siap. Ya, tapi ahli kan datang 4 hari kemudian.
ke TKP? Kami menerima barang bukti dari penyidik. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya bagus, masih bisa diuji tembakan. Menurut ahli, menurut kalian ahli, apakah TKP yang ahli temukan tanggal 12 itu keadaannya baik atau sudah dibersihkan, rusak? Ya. Pada tanggal 12 TKP sudah dibersihkan. Udah rusak ya berarti ya? Siap, tidak seperti pada saat kejadian. Sudah dibersihkan semua darah. Saudara ahli sadar nggak namanya Glock itu isinya tadi saudara ahli apa maksimalnya? Putus-putus. Glock 17? Glock 17 ada 17. Kebiasaan diisi berapa? Tergantung orangnya, tapi perusahaan sudah merekomendasikan 17 butir bisa masuk magazin. Kalau kebiasaan orang isi berapa biasanya? Dari saudara ahli kan karena asesor nih. Siap, tidak bisa saya saudara ahli tentukan. tadi udah sebutkan loh. Siap, itu kebiasaan pribadi masing-masing. Ya, berarti kurang dari 17 kan, nggak pernah penuh kan? Mohon izin, kalau saya sendiri selalu full. Karena direkomendasikan tadi 17. bilang katanya nggak full. Siap, betul. Itu kan ditanya pribadi, hal pribadi. Nah itu kalau pribadi saya. Nah, kenapa kok bisa berbeda pernyataan ahli sebelum sama sesudah ini? Anda di bawah sumpah loh, saudara ahli. Siap, betul. Kebiasaan orang, memang kebiasaan orang. Kalau tadi menanyakan kami, saya sendiri. Siap. Nah, itu kan Anda dengan saya kan kebiasaan orang. Artinya itu biasanya orang nggak pernah full. Tadi Anda bilang sendiri. Nah, makanya kami meragukan kompetensi dari ahli. Nah, dan ahli sudah menerima di sini selongsongnya yang identik dengan MP 851. Ada berapa ahli tadi bilang? Ada 8. Muat nggak? 11 tambah 8. Tidak muat. Terima kasih. Next. Menjelaskan terkait pemeriksaan. Pemeriksaan ini nanti seperti apa, terus pertanyaannya seperti apa, berkaitan dengan kelayakan seorang terperiksa. Kelayakan terperiksa ini dilihat dari riwayat kesehatannya seperti apa. Apakah
memang diperiksa ataukah tidak, seperti itu. Nah, untuk pretest ini membutuhkan waktu berapa lama? Seorang terperiksa itu jalani pretest. Untuk dalam satu rangkaian pemeriksaan, kita biasa melakukan 2-4 jam. Satu rangkaian. 2 sampai untuk pretest itu aja? Untuk satu rangkaian. Untuk satu rangkaian pemeriksaan poligraf. Oh, maksudnya satu rangkaian termasuk tes, masuk hasil? Siap. Okay. Jadi untuk pretest sendiri tidak dibatasi. Apakah harus 5 menit, 10 menit, jam atau ini tidak dibatasi. Jadi biasanya yang kita adalah satu rangkaian pemeriksaan itu 2-4 jam, bisa lebih. Untuk satu pretest, setelah itu bisa langsung atau ada jeda untuk masuk ke tes? Biasanya kita lakukan jeda. Nah, hal ini kita memberi kesempatan kepada seorang terperiksa. Kalau misal seorang terperiksa pengen ke belakang, jadi kita kesempatan. Biasanya kita ada waktu jeda 5-10 menit sebelum kita lakukan tes. Nah, tadi saudara kalau tidak salah ahli juga menjelaskan untuk pemeriksaan tes, saudara walaupun topik diberikan oleh penyidik ya. Tadi, siap. Karena penyidik yang mungkin yang paling tahu apa yang dia butuhkan ya kan. Siap. Untuk poligrafnya. Tadi saudara menjelaskan ada 11 pertanyaan untuk satu topik itu. Apa benar? Ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakris relevan, ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan simptomatik. Bisa ahli jelaskan supaya kita paham apa masing-masing itu sudah dijelaskan. Untuk pertanyaan ini relevan, itu adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Terus kemudian sakris relevan adalah mengawali dari pertanyaan relevan itu sendiri. Kalau untuk pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan adalah nanti yang akan kita analisa. Terus kemudian untuk simptomatik adalah menanamkan kepercayaan terperiksa dengan seorang pemeriksa. Oh, menanamkan kepercayaan. Ini juga ahli menjelaskan pada saat pemeriksaan tes itu beberapa alat gitu. Sensor, siap. Di antaranya untuk jantung. Sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor kardiovaskuler, dan sensor kelenjar keringat. Nah, apa setiap pertanyaan itu mereka masing-masing ini bisa berbunyi atau ada menunjukkan tanda-tanda apa gitu? Kan tadi ada beberapa sensor ya? Siap. Nah, apakah setiap pertanyaan? Jadi dari untuk hasil itu ya dengan membandingkan dari masing-masing sensor ini. Pernapasan dada seperti apa, sensor pernapasan perut seperti apa, sensor kardionya seperti apa, sensor kelenjar keringat seperti itu. Nah, tadi ahli menjelaskan ya atas pertanyaan saudara penyidik penuntut umum. Siap. Bahwa untuk saudara Ricky Rizal ada dua topik pemeriksaan. Pertama masalah pengambilan senjata di Magelang. Siap. Yang kedua, apakah saudara Ricky melihat Pak Sambo menembak apa tidak? Apa benar itu? Siap. Pada setiap topik itu waktu pemeriksaannya apakah hari yang sama atau waktu yang lain? Misalnya kan tadi ada topik masalah pengambilan senjata. Maksudnya untuk ya masing-masing topik Pak. Untuk apakah di harinya, hari yang atau sama periksa lagi atau bagaimana? Kita lakukan terpisah. Maksud terpisahnya waktu berbeda, hari yang berbeda. Berapa lama jaraknya tuh Pak? Apakah dalam sehari, 2 hari? Kita lakukan pemeriksaan saudara Ricky itu pemeriksaan yang pertama adalah pada tanggal 5 September. Kemudian untuk pemeriksaan kedua adalah 9 September. Masih ada jeda berapa waktu ya? Berapa lama hasil pemeriksaan poligraf itu didapatkan dan berapa lama waktunya diberikan kepada peminta atau penyidik? Kan ada waktu, saudara kan ada membuat hasil akhir kan? Benar ya? Ada hasil akhir. Hasil akhir itu apakah tim saudara saja atau ada bantuan dari tim analisa yang lain? Maksudnya apakah
tim yang sudah pemeriksa tadi kan dibilang 2 orang. Siap. Untuk kesimpulan atau hasil analisa, apakah dibutuhkan lagi ahli-ahli lain di puslapor itu sendiri? Kebetulan kita dari puslapor 2 orang dan kita melibatkan pemeriksa independen. Pemeriksa independen? Dari luar. Pemeriksa independen itu berapa orang, Pak? 1 orang. Artinya pihak luar? Siap, pihak luar. Baik, kemudian berapa lama waktu, apakah hari itu juga bisa diketahui hasilnya? Selama kita bisa berdiskusi bersama, hasil langsung bisa diketahui. Kemudian berapa lama waktunya dikirim kepada penyidik? Apakah besoknya atau berapa hari? Kita melakukan pengiriman kepada penyidik setelah setelah berkas-berkas syarat formalnya terpenuhi. Apakah dimungkinkan ada intervensi nggak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik, mungkin dilanjutkan oleh tim kami. Waktu saudara tinggal 6 menit ya. Izin majelis, sedikit saja majelis. Saudara ahli poligraf Pak Aji, kalau tadi kan jika ada subjek yang keberatan atau adakan, lalu bagaimana saat saudara ahli Ricky Rizal, apakah ada penolakan atau keberatan dari Ricky Rizal? Tidak ada. Tidak ada. Artinya jika tidak ada penolakan dan keberatan, artinya hasilnya dapat dikatakan semakin akurat apa tidak? Kalau untuk akurat dan tidaknya, ya keakuratan poligraf itu mau kan tadi bilang bahwa ketika yang diperiksa juga pandai dan yang memeriksa pandai, itu hasilnya? Maksudnya begini, orang terperiksa itu pandai, itu lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi lebih ngerti, lebih paham, lebih gampang paham daripada kita menjelaskan kepada seseorang yang mohon ini dari ininya kurang seperti itu. Artinya tetap maksudnya keakuratannya kurang lebih tadi 93%. 7%-nya sisanya dari yang memeriksa. Siap. Seperti itu. Baik. Ini hanya penegasan saja saudara ahli. Bisa saudara ulangi tadi isu yang pertama apa yang ditanyakan Ricky Rizal? Untuk isu yang pertama adalah apakah seseorang mengambil senjata api Joshua? Jawaban Ricky Rizal? Jawabannya Ricky Rizal tidak ada yang memerintah. Hasilnya? Tidak, dan hasilnya tidak terindikasi berbohong. Yang kedua? Yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Jawabannya? Jawabannya tidak. Hasilnya? Hasilnya tidak terindikasi berbohong. Baik, terima kasih majelis. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli poligraf ini mungkin takut ketinggalan. Pertanyaan cuma satu. Terhadap satu isu atau isu dan pertanyaan saya gabungkan saja. Berarti pertanyaannya sama nih. Ini ditanyakan kepada subjek atau terperiksa yang dalam BAP ini dianggap mengalami kejadian yang serupa. Paham ya maksudnya? Maksudnya gini, sama-sama dianggap melihat menembak. Siap. Oke. Contoh ini saya bikin contohnya begitu. Enggak, jangan pakai list terus, langsung bertanya aja. Nah, kalau seandainya ini dilakukan tes poligraf, dimungkinkan nggak ini memiliki hasil dua hasil yang berbeda? Umpamanya satu bilang tidak, ternyata bohong hasilnya, gitu kan? Satu lagi jujur, itu dimungkinkan nggak? Ada nggak jurnal ataupun penelitian atau hasil penelitian yang seperti itu? Mohon dijelaskan. Itu kepada terperiksa yang berbeda atau sama? Terperiksanya berbeda. Terperiksanya berbeda. Mereka kan kalau di sini kan saya lihat pertanyaannya nggak ada yang bersentuhan. Ada terperiksa yang lain pertanyaannya tentang dia nembak apa enggak. Ada tentang melihat kan begitu kan? Siap. Nah kalau seandainya dalam satu peristiwa ini ada dua terperiksa. Nah mereka ini mengalami kejadian yang sama nih di dalam BAP. Ya. Ketika di poligraf ternyata hasilnya berbeda. Satu terindikasi bohong, satu lagi jujur. Nah, dimungkinkan nggak seperti itu? Kalau sama-sama sesuai dengan faktanya dia melihat ya sama-sama berarti bersama-sama terindikasi berbohong. Kalau dua-duanya benar-benar sama-sama melihat. Iya.
Tapi dimungkinkan nggak nanti satu yang jujur, satu Tidak. berbohong? Tidak. Tidak. Harusnya pasti ketahuan ya. Sama, Oke, terima kasih yang mulia. Baik, sudah cukup ya. Silakan berpindah pada penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih yang mulia, kami lanjutkan. Baik, silakan. Saudara Aji ya, Febrianto ya, poligraf ya. Tadi saudara sampaikan kaitannya sebelum dilakukan pelaksanaan pemeriksaan ini poligraf. Ada pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Menanyakan riwayat kesehatan. Melibatkan tim medis atau Bapak sendiri yang bertanya? Kita bertanya langsung kepada terperiksa. Tidak ada tim medis, Tidak hanya ada tim langsung. medis. Tidak ada tim medis. Tidak ada. Jadi hanya Bapak hanya mendengarkan dari pihak terperiksa bahwa Siap. dia sehat, sebatas Ya. itu. Nah ini kan terkait dengan proses selanjutnya yang menggunakan sensor yang kaitannya dengan jantungnya. Ada jantung, ada kelenjar keringat, dan ada pernapasan. Memang SOP-nya seperti itu, tidak perlu kita memeriksa apa riwayat jantung atau tidak, apa ada pengaruhnya atau tidak. Dari riwayat kesehatan bisa kita lihat. Kita tanyakan ke terperiksa apakah salah satunya apakah ada penyakit, ada patah tulang, ada ini. Itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Penekanan saya di riwayat penyakit ya, kaitannya dengan jantung ini kan melibatkan detak jantung ya Pak. Ya. Nah apakah dalam proses pemeriksaan yang Bapak lakukan ada mekanisme itu? Melibatkan dokter jantung untuk memeriksa apa ini ada riwayat jantung atau tidak? Tidak ada. Hanya menanyakan aja? Tidak ada, hanya menanyakan. Nah kaitannya dengan Kuat Ma'ruf ini, Bapak juga yang periksa ya? Saya periksa. Apakah Bapak mendengar sebelum diperiksa Pak Kuat ini tidak tidur semalaman karena di BAP di penyidik? Ya. Pak Kuat sampaikan itu? Menyampaikan, tidak tidur. Nah dari kacamata Bapak, apakah ada perbedaan detak jantung ketika orang begadang dengan tidak begadang? Pak Kuat, Saudara Kuat kebetulan menyampaikan juga terkait pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan Saudara Kuat itu kan kalau nggak salah sholat zuhur. Iya, pertanyaan saya gini Pak, apakah ada bedanya ketika detak jantung orang yang begadang dengan tidak begadang, Bapak tahu nggak? Itu bukan Bapak saya. tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Bahwa ketika orang begadang itu detak itu lebih cepat atau tidak? Siap. Sementara sensor yang Bapak gunakan itu sensor jantung. Salah satunya. Salah satunya ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, kaitan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan ada pertanyaan relevan. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan inti. Nah kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang menyatakan bahwa Pak Kuat ini tidak melihat Bapak ini menembak. Kemudian Bapak dari poin itu ada minus 13 kesimpulan Bapak sampaikan. Pertanyaan relevan sebelum itu 12 pertanyaan itu apa yang Bapak tanyakan ke Pak Kuat ini sebelum sampai tiba kesimpulan? Seperti yang saya sampaikan ke Bapak penasihat hukum yang Bapak dari Saudara Ricky. Rizal, tadi kan ada beberapa tipe pertanyaan. Ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakrisio relevan, ada pertanyaan simptomatik. Oke, pertanyaan relevan apa salah satunya yang bisa kami tahu? Pertanyaan relevan ya pertanyaan berkaitan dengan kasus. Contohnya, dengan ini kan Bapak sampaikan dia tidak melihat Pak Ferdi menembak, kemudian Bapak simpulkan ini indikasi berbohong. Ya. Nah, pertanyaan yang mendahulunya apa? Sampai pada kesimpulan itu. Pertanyaan yang mendahului maksudnya? Maksudnya sebelum tiba pada pertanyaan ini kan pasti ada 12 pertanyaan yang disampaikan yang relevan. Ya. Nah, salah satu pertanyaan itu apa yang menurut Bapak relevan dengan? Ya, apakah kamu sedang duduk? Nah, seperti itu. Apakah dia melihat Bapak Ferdi pegang senjata? Ada itu? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bapak tidak akan bahwa Bapak Ferdi tidak tanyakan dia menembak atau tidak? Tidak ada. Oke. Kan agak aneh Bapak. Bapak tidak menanyakan Pak Ferdi pegang senjata, kemudian bertanya dia menembak atau tidak. Ada sama sekali Bapak tanya itu ya? Oke Pak. Dari sekian orang yang bertugas di bagian Bapak ini, Bapak tadi sampaikan bahwa tingkat akurasinya bisa 93%. Kalau dilakukan orang pandai. Ya. Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai? Gimana? Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai dalam proses ini? Pandai atau tidak? Expert. Ya. Kan tadi Bapak bahasa pandai aja sampaikan. Bapak masuk kategori pandai enggak? Apa pandai? Dalam menjalankan tugas ini. Maksudnya gimana?
Bapak tadi menyampaikan. Jadi maksudnya saudara penasihat hukum adalah bagaimana menentukan yang bertanya itu pandai atau tidak pandai. Kan tadi saudara mengatakan kalau yang memeriksa pandai maka hasilnya akan lebih bagus. Begitu saudara penasihat Iya betul, hukum? betul yang mulia. Ya berdasarkan sertifikat terus jam terbang. Jam terbang Bapak. Jam terbang pemeriksaan. Di tempat Bapak. Apakah di tempat Bapak ada yang tidak pandai? Dalam posisi Bapak juga sebagai pemeriksa. Semakin pandai. Iya, ini kan kategorinya kan pandai tidak pandai nih Pak. Bukan tidak pandai dan ini semakin seorang terperiksa itu jam terperiksa, terbang. Iya, sebagai apa? Semakin seorang meriksa ini jam terbangnya tinggi, maka dia akan semakin pandai dalam melakukan. Oke, kita bicara jam terbang. Bapak jam terbangnya di antara yang lain Bapak lebih tinggi ya? Ada lebih terbangnya? Ada yang lebih tinggi lagi. Artinya ada yang lebih pandai dari Bapak ya? Ya ada. Oke, dilanjutkan yang mulia. Silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Tadi menarik mengenai yang kualitas keakuratan tes poligraf yang 93%. Nah, berarti kan ada kemungkinan tidak akurat 7%. Kalau boleh saya simpulkan begitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan ketikuratannya 7% itu? Tidak akuratan 7%. Iya, tadi kan saudara bilang, tadi kan pertanyaannya keakuratan tes poligraf itu 93%. Berarti kan ada 7% itu tidak akurat. Nah, apa yang bisa menyebabkan 7% itu, faktor yang 7% itu menjadi tidak akurat? Saya tidak tahu. Lah, tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan, maksud saya begini, yang 7% itu kan menjadi tidak akurat. Nah, yang 7% yang tidak akurat ini apa penyebabnya? Penyebabnya? Iya. Gini saudara saksi, apakah saudara bisa menjawab pertanyaan? Kalau bilang tidak bisa menjawab, sampaikan tidak bisa. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Silakan, lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, kemudian saya menanyakan, apakah seorang subjek yang akan dilakukan tes poligraf, itu ketika melakukan mengalami trauma, itu juga mempengaruhi hasil tes poligraf? Itu lebih ke medis, Bapak. Apakah seseorang ini ketika dia mempengaruhi fungsi fisiologi dari si tubuhnya sendiri? Tadi kan saudara menjelaskan bahwa saudara sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan tes ini. Berarti kan saudara juga sudah mempelajari artikel yang mempengaruhi mengenai tes poligraf ini. Anda pernah baca mengenai artikel Prof. Grobin enggak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Di dalam artikel itu menyatakan kondisi trauma itu mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Kondisi emosional juga mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Nah, kemudian, jadi saya tidak perlu melanjutkan karena saudara juga tidak tahu. Yang selanjutnya, tadi kan saudara menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini dilakukan tes 2 kali. Tanggal 5 dan tanggal 9. Kenapa dilakukan 2 kali? Dengan isu yang berbeda. Kenapa? Permintaan dari penyidik. Permintaan dari penyidik. Pertanyaan titipan dari penyidik. Nah, waktu saudara melakukan tes itu dari yang kedua itu, saudara juga membaca BAP-nya Kuat Ma'ruf enggak? BAP sudah kita baca ketika pemeriksaan di tanggal 5 September. Saudara ada enggak mendapati pertanyaan itu di dalam BAP-nya Kuat Ma'ruf? Yang saudara tanyakan itu waktu tes poligraf? Maksudnya? Kan tadi saudara menyatakan bahwa saudara sudah membaca BAP Kuat Ma'ruf. Ya.
Kan ini kan ada titipan pertanyaan, tadi saudara bilang dan penyidik. Nah, yang saudara tanyakan itu ada nggak sudah ditanyakan juga dalam BAP Kuatmaruf? Jadi gini, apakah saat saudara bertanya pada Kuatmaruf, pertanyaan itu ada juga di dalam BAP? Tahu tidak? Kalau tidak saya tahu, sepengetahuan saya tidak tahu. Tidak tahu, cukup. Karena yang aja. kita baca adalah di kronologis kejadian. Ini. Ya cukup. Ada pertanyaan lain, silakan. Saya lanjutkan yang tadi saudara mohon penegasan kembali mengenai kondisi kepintaran atau pendidikan seseorang itu mempengaruhi hasil tes. Itu bisa dijelaskan kembali? Mohon diulangi. Jadi ketika seorang pemeriksa dia subjek ya, bukan pemeriksanya, subjeknya. Subjek. Ketika suatu subjek dia pintar, maksudnya tinggal pintar ini dalam segi formal dia memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu akan lebih kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan. Ketika kita menjelaskan proses pemeriksaan seperti apa, terperiksa jauh lebih mengerti daripada yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Kalau mengenai keakuratan? Keakuratan tidak disebutkan. Jadi hanya sebatas mengenai kooperatif untuk mengikuti tes atau tidak, tidak mempengaruhi mengenai keakuratan hasilnya. Tidak ada. Udah habis waktu saudara. Ya. Satu lagi yang mulia. Oke, silakan satu saja. Tadi saudara kan menjelaskan bahwa sebelum melakukan tes, saudara juga diskusi terlebih dahulu dengan penyidik. Penyidik mengenai materi isu yang tadi saudara sebutkan isu yang akan ditanyakan. Apakah isu yang saudara tanya yang akan ditanyakan itu juga, apakah pada saat itu juga disampaikan target yang akan dicapai dengan isu itu? Tidak. Penyidik tidak meminta bahwa penjelasannya harus seperti, kesimpulannya harus seperti ini. Tidak ada. Cukup yang mulia. Cukup. Khusus untuk ahli balistik ya. Penasaran dengan pendapat saudara. Saudara tadi berkaitan dengan 8 selongsong. Siap, betul ya. Saudara kesimpulan bahwa 8 selongsong itu berasal dari MPY Blok 17 siap. 851. Siap. 851. Sementara kan tidak membandingkan, cuma membanding 2 senjata itu. Siap. Saatnya saudara membandingkan dengan senjata Glock dengan kaliber yang sama dengan Glock MPY 851 ya. Apakah mungkin saudara bisa berpendapat 8 ini bisa terbagi? Siap, tidak. Artinya saudara bisa memastikan bahwa 8 selongsong itu berasal dari 8 Glock 851, MPY 851. Coba saudara bisa sampaikan reasoningnya, alasannya sehingga saudara dapat berpendapat seperti itu. Siap, mohon izin menjelaskan. Jadi apabila ada beberapa senjata Glock, contoh 5 senjata Glock dibandingkan dengan barang bukti selongsongnya. Dari kelima tersebut pasti ada satu yang sama. Hanya satu yang sama. Dari 5 20% ya. Siap. Hanya pasti ada yang satu yang sama. Pasti ada yang satu yang sama. Siap. Tapi kan saudara tidak membandingkan dengan 5 Glock yang lain. Siap. Kalau sudah ada yang satu, sudah ada yang identik, tidak mungkin ada yang sama lagi. Kalau ada yang identik yang satu. Siap. Kita tidak perlu membandingkan ke yang lain. Karena kembali lagi ke sidik jari laras senjata api itu adalah hanya satu. Dan laras senjata api yang lain pasti berbeda. Siap. Tadi kan saudara mengatakan bahwa dari 5 itu pasti ada yang sama kan? Siap. Yang sama maksudnya yang 5-nya itu? Tidak.
maksudnya gini, mohon izin. Dari 8 selongsong yang kita periksa, andai ada Glock yang lain 5, siap. Nah itu kalau sudah identik dengan 1 MP851 hanya itu jodohnya gitu loh. Itu ya, itulah. Siap. Pasti. Sehingga saudara berpendapat bahwa itu yang 8 selongsong itu adalah berasal dari MP851. 851. Siap. Karena selongsongnya itu Khas, mempunyai khas. Dari pena pemukulnya, dari satu senjata dengan senjata yang lain pasti berbeda. meskipun dalam kaliber yang sama. Dalam kaliber sama atau dengan merek yang sama. Cukup ya, baik. Saudara terdakwa Ferdi Sambo, terhadap keterangan 2 orang saksi. Izin Bapak. Ya. Apakah perlu kami mendapatkan barang bukti untuk ahli balistik Bapak? Oh, silahkan, silahkan. Silakan. Silahkan saudara jaksa penuntut. Ini hanya selongsong yang tadi yang kami jelaskan bahwa untuk membedakan yang mana HS dan yang mana Glock. Glock, oke. Dan patukannya itu Pak. Ya, silahkan, silahkan, silahkan. Tunjukkan. Izin Di majelis, depan sini ada aja, di depan sini rekan biar kami bisa yang dilihat turun ke bawah semuanya. juga untuk ikut melihat majelis terkait dengan barang bukti. Cek, majelis, ada rekan juga. Enggak, ini kan nampak. Izin majelis, ada rekan kami yang turun ke bawah juga untuk melihat. Silakan, silakan. Silakan. 12 peluru dari Richard Eliezer yang diserahkan oleh anggota Propam, tetapi ahli menyebutkan ada 8 selongsong yang nggak nyambung. Yang 8 itu sama sudah itu ya, sama persis. 8 itu. Mohon pakai mic, Ali, biar kita kedengeran. Coba pakai mic. Ali tolong pakai mic. Nih saudara. Jelaskan Ali. Ya, 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 silakan. Siap. Untuk selongsong yang dari HS itu dia membentuk marks atau bekasnya bulat. Oke, ya. Siap. Ya, paham. Nah, untuk yang Glock itu dia bentuknya khas, dia membentuk kotak. Oke. Bentuk kotak. Sama. Bisa dilihat dari BA-nya. Kalau di sini terlalu kecil. Di BA digambar lebih besar. Bisa saya. Oke, lanjut enggak, sudah lanjut. Yang lain. Ya, ini contoh peluru yang belum meletus, jadi belum ada marks yang terjadi di primer. Oke. Nah, itu ahli kan ada membedakan, ya kan, dari 12 butir peluru USD ada apa tuh? Pindad. Ya, SNB pindad ya. Nah, itu dari mana membedakannya? Merek di mana? Jadi yang namanya head stamp itu adalah tulisan yang ada di Belakang. Oke. Halo. Siap. Apakah ini? Siap, betul. Apakah semua tulisan ini, ya kan, selongsong ini sama dengan tulisan yang ada di sisa butir peluru 12? Sudah diidentifikasi? Siap. Ada yang Bisa dipastikan, Ahli? bisa. Jadi dari
di selongsong pun dia tulisannya tetap ada dibandingkan tulisannya kalau yang mereknya di sini SNB. Di sini juga di peluru juga ada SNB. Sebentar, pelan-pelan. Ya, udah. Siap. Pelan-pelan, Di sini ada semuanya SNB satu-satu juga. kalau nanya. Ini SNB juga. Ya, oke. Kalau tembakan dekat bisa serpihan atau utuh itu? Oke, ya. Sudah cukup? Cukup, oke, silakan. Kembali ke tempat masing-masing. Saudara ahli, kalau tembakannya dekat jadi serpihan atau seperti apa, ahli? Saudara penasihat hukum sudah selesai pertanyaannya. Nanti silakan saudara ajukan pertanyaan tersendiri dengan ahli sendiri ya. Terima kasih. Baik, saya meminta pendapat dari para terdakwa terhadap keterangan dua orang saksi ini. Keterangan ahli. Baik, saudara Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu? Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya Yang Mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja tanggapan Karena saudara. Ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, Demikian. nanti majelis yang akan menilai. Silakan. Terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin Yang Mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintahan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya, silakan. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuatmaruf, bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo, tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini, apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Yang Mulia, untuk Bapak Arif Sumirat saya tidak ada karena tidak tahu menau. Untuk Pak Aji Febrianto, pada saat tes poligraf baik yang maupun kedua, saya dalam kondisi sehat dan baik saja, serta saya memang tidak ada penolakan
waktu itu pada saat diperiksa. Jadi dari keterangan ahli poligraf saya tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini? Apakah keterangan ahli ini benar semua, salah semua, atau tidak tahu menahu? Baik Yang Mulia, saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf saya rasa cukup benar Yang Mulia, karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi begadang, tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur Yang Mulia. Dan untuk ahli balistik Yang Mulia, saya agak meragukan Yang Mulia, karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi, berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru Yang Mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami majelis yang akan menilai. Baik, kepada para saksi, terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada saksi mengenai poligraf. Saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh Mabes Polri, karena sayang sekali untuk mengenai poligraf ini tapi jarang digunakan. Ini tadi namanya Arif Sumirat dan Aji ya. Yang mana Aji? Baik, ini KTP saudara. Saudara boleh meninggalkan tempat. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, silakan. Ya. Baik, selanjutnya sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati, sidang perkara nomor perkara 799 atas nama Richard Eliezer, dan sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo, serta sidang perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Fakta baru kembali terungkap dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 12 Desember. Terdakwa Putri Chandrawati mengaku dirinya dipaksa sang suami Ferdi Sambo untuk membuat laporan dugaan pelecehan seksual. Putri juga mengatakan ia takut menolak perintah dari Ferdi Sambo tersebut. Dikutip dari Tribun News, pengakuan Putri tersebut terungkap saat dirinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hal ini bermula ketika tim kuasa hukum Richard bertanya kebenaran soal Ferdi Sambo yang memaksa untuk membuat laporan. Putri pun membenarkan perihal tersebut. Putri mengungkapkan kala itu dirinya merasa takut dengan Ferdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum atau JPU lantas bertanya soal kepribadian Ferdi Sambo di mata keluarga. Menurut Putri, Ferdi Sambo dikenal sangat tegas saat masih menjadi anggota Polri. Ditambahkan oleh Putri, lantaran karakternya yang sangat tegas, maka segala perintahnya sulit untuk dibantah. Sementara itu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diakui Putri, dirinya mengklaim bahwa Yosua melakukan kekerasan seksual hingga menganiaya. Putri mengatakan dirinya dibanting sebanyak 3 kali oleh Yosua. Terkait pengakuan Putri inilah yang disebut jadi pemicu Ferdi Sambo melakukan aksi penembakan. Putri Chandrawati selalu mengelak soal pemberian hadiah ponsel dan janji uang 2 miliar rupiah kepada Baradae selesai menembak Brigadir J. Namun ia dibuat terdiam kala pengacara Baradae, Roni Talapesi, membawa bukti yang memperlihatkan Putri dan Ferdi Sambo menyerahkan ponsel mewah kepada kliennya. Di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember, Baradae membantah kesaksian Putri Chandrawati yang mengaku tak pernah memberikan ponsel kepadanya, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini lantas mengaku memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut. Namun sebelum menunjukkan bukti itu, kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, bertanya ke Putri soal berapa lama ia mengenakan gelang. Gelang yang dimaksud Roni ialah perhiasan yang dikenakan di tangan kanannya.
Putri lantas menyebut gelang itu kurang lebih ia pakai 1 tahun. Setelah itu Roni menunjukkan foto gelang Putri dan kaki Sambo saat keduanya menyerahkan handphone dan uang kepada para terdakwa. Foto tersebut didapat Eliezer dari handphone yang tak disita. Dari keterangan, foto tersebut diambil pada 10 Juli sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun foto tersebut belum dicetak dan diminta hakim ditunjukkan dalam persidangan pada Selasa 13 Desember. Potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan. Silahkan. Pada pemberian HP dan Oke, saya melihat. Oke. Apa kaitannya? Silakan tanyakan. Silakan besok dicetak, ditunjukkan. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan, saksi mengatakan tidak tahu menau, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik. Rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, Yang Mulia. Sering. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati mengaku tidak mengetahui kenapa Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Padahal Yosua telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada Putri di rumah Magelang Kamis 7 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan Putri tersebut berawal saat Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri. Hakim Wahyu mengatakan bagaimana proses pemakaman serta syarat-syarat bagi seorang anggota kepolisian. Putri menuturkan ia tidak tahu terkait hal tersebut. Wahyu Iman menjelaskan syarat untuk dapat dimakamkan secara kedinasan yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar atau noda dalam catatan karirnya. Ia pun menambahkan kalau seandainya Yosua benar melakukan tindak pelecehan kepada Putri, tentu dia tidak akan dimakamkan secara kedinasan. Namun, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Selain itu, majelis hakim juga bertanya terkait kebenaran laporan polisi soal pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Putri menjelaskan Yosua memang melakukan tindak pelecehan seksual kepada dirinya. Ia mengatakan Yosua melakukan kekerasan, pengancaman, dan membanting Putri 3 kali. Tampak Putri sambil menangis saat menjelaskan hal tersebut. Putri juga mengatakan ia tidak paham bagaimana pertimbangan Polri yang memakamkan orang yang telah melakukan pemerkosaan kepada dirinya selaku seorang bayangkari. Rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, Yang Mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman.
Hakim dibuat heran dengan pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku tak melihat sejumlah ajudan lain terkecuali Ricky Rizal di mobil saat hendak isoman di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal saat itu Putri berada satu mobil dengan Brigadir J, Baradae, dan Kuat Maruf. Awalnya Putri mengaku akan berangkat isolasi mandiri seusai melakukan PCR COVID-19 di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Isolasi mandiri itu dilakukan karena dirinya merasa tak enak badan seusai pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Putri mengaku takut anaknya yang berusia 1,5 tahun terkena COVID-19. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun menanyakan soal siapa yang mendampinginya saat isoman di Duren 3. Putri pun menjawab dirinya hanya meminta didampingi oleh Bribka Ricky Rizal. Dirinya mengaku tak memperhatikan ajudan lain yang ikut dengannya lantaran tak mengajak Baradae, Brigadir J maupun Kuat Maruf. Menurut Putri, dirinya baru tahu ada ajudan lain yang ikut setelah pihak Bareskrim Polri memutarkan CCTV. Mendengar hal itu, Hakim menyebut lemahnya ingatan Putri sebagai hal yang luar biasa. Hakim lantas bertanya lagi apakah benar dirinya tak melihat Brigadir J, Baradae, dan Kuat meskipun satu mobil. Putri mengklaim dirinya tak mengetahui keberadaan para ajudan lain itu karena dirinya tak pernah mengajak isoman. Ia lantas menantang hakim agar mencocokkan pengakuannya dengan Ricky Rizal. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, Putri Chandrawati pernah mengajukan permohonan perlindungan dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun, permohonan perlindungan terhadap Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan itu tidak dikabulkan oleh LPSK. Hal itu disampaikan Edwin Partogi Pasaribu Selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan perlindungan yang dilayangkan pihak Putri Chandrawati saat itu untuk melindungi dirinya sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Edwin menjelaskan Putri tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai GC atau Justice Collaborator. Namun, ia pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Edwin menegaskan permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh Putri itu tidak dilakukan sendiri, melainkan Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Diketahui saat itu LPSK tidak mengabulkan permohonan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Pasalnya, saat proses upaya perlindungan itu sudah berjalan, LPSK tidak menerima keterangan apapun dari Putri Chandrawati, di mana saat proses upaya tersebut Putri mengaku sedang sakit dan masih mengalami syok. Sebelumnya dalam persidangan Putri Chandrawati mengaku tidak pernah membuat laporan permohonan kepada LPSK Senin 12 Desember 2022. Hal tersebut diungkapkan Putri saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat.
tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso meragukan pengakuan Putri Chandrawati yang menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melakukan tindak kekerasan seksual kepadanya. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu Iman mencecar Putri di persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, Hakim Wahyu terus bertanya terkait pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri. Wahyu Imam menuturkan, apa benar terkait laporan kekerasan seksual itu terjadi pada Putri? Pasalnya, penyidik kepolisian telah menghentikan penyelidikan tersebut, di mana artinya polisi tidak menemukan adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Mendengar pernyataan hakim itu, Putri Chandrawati tetap bersikukuh pada keterangannya. Putri menjelaskan ia tidak hanya jadi korban pemerkosaan oleh Yosua, tetapi juga penganiayaan. Ia pun mengatakan selain diperkosa, Putri juga diancam dan dibanting 3 kali ke lantai oleh Yosua. Putri menuturkan peristiwa yang dialami benar-benar terjadi. Namun, Wahyu Iman meragukan hal tersebut. Seharusnya Yosua tidak dimakamkan secara kedinasan Polri, lantaran Yosua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadipropam Polri, Verdi Sambo. Wahyu Imam menegaskan, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Ia pun menambahkan terkait syarat-syarat pemakaman kedinasan Polri, yakni tidak boleh ada noda atau catatan buruk selama berkarir. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan. Tanya, almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi. Jaksa menemukan kejanggalan mengenai jeda waktu 30 menit antara kedatangan Putri Chandrawati dengan waktu swab. Putri Chandrawati tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya selama jeda waktu tersebut. Saat itu Putri terdengar jengkel dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa. Putri mengaku tidak mengingat kegiatannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Namun ia menjawab pertanyaan jaksa dengan nada jengkel. Jaksa kemudian terus meminta Putri untuk mengingat kejadian tersebut, hingga akhirnya Putri Chandrawati kembali mengulang dan menjabarkan kejadian yang terjadi setelah ia kembali ke Jakarta. Namun tetap tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Diketahui sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal dalam persidangan tersebut. Ia bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Berarti kejadian saudara naik bertemu FS dan kemudian Ricky dipanggil itu adalah setelah jam 4. Pertanyaan saya, jam 3 saudara datang ya ke Saguling, terus kemudian orang swab tadi datang jam 15.40, ada waktu 40 menit, itu kemana saudara? Apa yang saudara lakukan? Saya habis PCR, saya naik ke... Bukan, saya nggak nanya PCR, Saya menanya, saudara tiba jam 15, jam 3, ya kan? Sedangkan petugas PCR itu datangnya jam 15.40, ada waktu 40 menit, ini kemana saudara? Ya saya mana tahu Pak, kalau saya tahu juga saya catat semua apa yang saya lakukan Pak. Enggak, maksud saya pada saat saudara datang kan saudara harus ingat dengan peristiwa yang terjadi. Itu kan tadi baru. saya sudah jelaskan juga Pak, apa yang saya lakukan di Saguling. Kan saya sudah sampaikan bahwa saya tiba, saya PCR. Malah sebelumnya saya sampaikan saya ke toilet dulu cuci tangan, saya PCR, saya naik ke lantai 3.
Terus saya turun ke lantai 2 menyapa suami saya yang ada di ruang kerja. Terus saya minta izin suami saya untuk makan dulu, terus saya makan, baru saya ke lantai 3. Lalu saya berbincang-bincang dengan suami saya di situ. Jadi saudara tidak dapat. Putri Chandrawati bersikeras bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat menangis kala dicecar oleh majelis hakim di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember 2022. Putri menyebut ia dipaksa suaminya Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi pelecehan seksual. Selain pelecehan seksual, diakui Putri dirinya juga sempat dianiaya dengan membanting sebanyak 3 kali. Pengakuan Putri tersebut sempat diragukan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Keraguan ini mengingat Mabes Polri telah membatalkan berkas SPDP kasus pelecehan Brigadir J. Bahkan Yosua juga dimakamkan secara kedinasan, padahal jika polisi melakukan tindak mencoreng institusi, dirinya tak akan dimakamkan secara kedinasan. Dalam persidangan itu, Putri juga mengaku dipaksa Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi tentang pelecehan seksual. Ini terungkap saat tim kuasa hukum Eliezer Stella Masengi menanyakan apakah laporan pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh suami. Dengan suara lirih, Putri pun mengiyakan pernyataan tersebut. Putri juga mengaku menuruti untuk membuat laporan itu karena takut kepada Ferdi Sambo. Menurutnya, suaminya memiliki karakter yang tegas karena seorang anggota polisi. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayangkari. Saudara saksi tadi menyampaikan pada saat saudara saksi membuat laporan mengenai pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh Ferdi Sambo, suami saudara saksi. Betul? Betul. Ya. Saudara saksi mengatakan saudara saksi disuruh dan dipaksa karena saudara takut dengan suami saudara. Ya. Betul. Apakah saudara Ferdi Sambo ini memang orangnya tidak bisa dibantah atas apa yang diperintahkan, bahkan oleh saudara sendiri sebagai istrinya? Karena karakter seorang polisi, orang yang tegas. Karakternya, karakter Ferdi Sambo, tegas memang tidak bisa dibantah. Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2022, Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal untuk 3 terdakwa yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Saat sidang, jaksa menanyakan soal hubungan Putri dengan Brigadir J. Putri membantah tudingan berselingkuh dengan Brigadir J, namun jaksa menyebut hasil tes kebohongan justru berkata sebaliknya. Saat itu Putri masih belum sepenuhnya paham dengan pertanyaan jaksa. Kemudian jaksa kembali bertanya mengenai kemungkinan adanya hubungan romantis antara Putri dan Yosua. Saat itu Putri menegaskan tidak ada hubungan romantis antara mereka. Putri menambahkan dirinya telah menganggap Brigadir J sebagai anak kandungnya. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas menyinggung hasil tes poligraf saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jaksa mencoba membuat Putri mengingat pertanyaan yang diberikan saat melakukan tes kebohongan. Hanya saja Putri mengaku lupa dengan pertanyaan yang diajukan serta hasil pengujiannya. Lalu JPU mengungkapkan kepada Putri kalau salah satu poin pertanyaan di tes lie detector atau tes kebohongan tersebut adalah perihal hubungan istimewa antara Putri dengan Brigadir J. Putri kemudian mengingatnya dan menyebut jawabannya saat dites kebohongan adalah tidak. Jaksa lalu langsung membuka hasil tes tersebut yang mengindikasikan Putri sedang berbohong.
Diketahui dalam sidang kemarin Putri menjadi saksi tunggal. Oke. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya? Coba tenang dulu. Waktu itu banyak pertanyaan, saya lupa. Banyak pertanyaan. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara di sini pertanyaan-pertanyaan dari poligraf. Untuk yang poligraf, kita panggil ahlinya. Izin yang mulia. Kami akan manggil ahlinya. Tapi Oke, paling tidak, apa yang mau ditanyakan langsung aja. karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik. Silakan, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Dari sana ke sini enggak? Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdi Sambo sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 798 atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, persidangan hari ini sampai minggu depan, hari Senin, Selasa, Rabu, saudara akan ditempatkan secara khusus melalui Zoom karena keterbatasan tempat dan alasan perlindungan dari LPSK. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Sidang perkara nomor 799 atas nama Riki Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Riki, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dihadirkan saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Ahli, Pak. Izin ahli supaya... Ahli, ya.
keterangan ahli kita mendengarkan. Silahkan maju ke depan semuanya. Semuanya. Izin Bapak, ada penambahan 1 orang, Pak. Bagaimana? Ada penambahan 1 orang. Oke, silahkan. Silakan. Mas. Heri Prianto. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 80. Laki-laki, alamat Jalan Raja Wali 4, Blok F2 nomor 14, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan kepolisian, anggota kepolisian. Saudara dinas di mana di kepolisian? Boleh pakai mic. Izin yang mulia di Puslapor Barreskrim Polri yang mulia. Puslapor Barreskrim Polri. Saudara di Puslapor sebagai apa? Sebagai Kepala Subbidang Komputer Forensik di Bitfiskompor Puslapor yang mulia. Di bidang digital forensik. Di bidang digital forensik ya? Betul yang mulia. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, ya, hanya Pak FS sebagai pejabat di Propam. Tidak ada hubungan keluarga juga Tidak ya? ada yang mulia. Baik. Selanjutnya Saudara Arif Sumirat ST. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sumedang 27 Juli tahun 75. Alamat Jalan Gria Jakarta. Blok. RT 7 RW 5 Bambu Apus Tangerang Selatan. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul. Betul? Saudara di kepolisian sebagai apa? Sebagai pemeriksa Madya Puslapor. Apa? Pemeriksa Madya Puslapor. Coba dilepas saja. Pemeriksa Madya Puslapor. Pemeriksa Madya di Puslapor. Dalam hal ini keahlian saudara sebagai? Sebagai balistik. Ahli balistik. Ahli balistik, baik. Selanjutnya, saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak kenal. Siap. Tidak ada hubungan keluarga juga Siap, ya? Tidak ada. Selanjutnya adalah Aji Fibrianto Arosyid. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sragen 5 Agustus tahun 86 ya? Siap yang mulia. Alamat Komplek Polri Jatirangga ya? Jatirangga, Bekasi. Siap. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap yang mulia. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Untuk jabatan saya sebagai Kaur Subidetexus bidang fisika komputer forensik yang mulia. Bidang komputer forensik. Siap. Dalam hal ini saudara diajukan sebagai ahli? Saya sebagai ahli poligraf yang mulia. Poligraf. Siap. Oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan? Pada saat melakukan pemeriksaan yang mulia. Pada saat melakukan pemeriksaan, tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Vira Samia. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 19 Mei tahun 86. Alamat Jalan Lolongo ya? Siap. Ya, betul ya? Siap. Lolongo nomor 35, Kota Bogor. Agama Islam, pekerjaan PNS. Siap, PNS Polri siap. Bagaimana? PNS Polri siap.
PNS di kepolisian. Siap. Bisa diterangkan saudara dinas di kepolisian di bagian apa? Saya sebagai pemeriksa forensik kuda bagian biologi, terutama ahli DNA, izin. Terutama? Ahli DNA. Lepas saja. Ahli DNA yang mulia. Ahli DNA, oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Sirajul Umam. Tempat tanggal lahir Sleman 23 September tahun 94, laki-laki, alamat Jatirejo, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Siap, kepolisian yang mulia. Oh, kepolisian. Coba dibuka aja maskernya biar jelas. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Siap, izin yang mulia, saya di bagian PAUR, sub bidang kimia biologi forensik yang mulia. Biologi forensik. Siap. Dalam hal ini saudara dijadikan ahli untuk? Siap, saya sebagai saksi. Iya. Siap, saksi untuk olah TKP tanggal 12 yang mulia. Olah TKP tanggal 12. Keahlian saudara dalam hal ini? Yang mulia. Membantu. Siap. Oke. Bukan ahli berarti? Siap, bukan ahli yang mulia. Betul ya? Tapi dijadikan ahli dalam hal ini saudara jaksa penuntut. Izin Bapak, sebenarnya yang ahli Pak Irfan sama Ibu Fira. Ketika itu beliau dibantu oleh Sirajul Umam. Namun dalam BAP yang diminta keterangan sebagai ahli adalah Sirajul Umam. Tapi pada faktanya yang ahli sebenarnya si Irfan. Maka dengan demikian kami minta pada kebesaran Ketua Majelis untuk tetap juga dilakukan sebagai... Oke, tetap kita sah, tetapi sumpahnya bukan sebagai ahli. Siap, Bapak. Gitu ya. Selanjutnya Saudara Irfan Rofik. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 73. Salah, 27 April tahun 73 yang mulia. 27 April tahun 73. Siap yang mulia. Oke. Alamat Jalan Gramapuri, Taman Sari, Blok C2. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Kepolisian yang mulia. Oke. Dinas di kepolisian sebagai apa? Sebagai Kepala Urusan Subbit Bioser, Bit Kimiofor, Puslafor Baris Krim Polri yang mulia. Dalam hal ini, saudara mempunyai keahlian? Keahlian dalam pemeriksaan bioserologi dan DNA yang mulia. Oke. Dan DNA ya. Saudara kenal dengan para terdakwa? Mohon izin yang mulia, saya kenal dengan Bapak Ferdi Sambo sebagai pejabat Kadip Propam Mabes Polri yang mulia. Para terdakwa lain tidak? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga? Siap yang mulia. Saudara Sirajul Umam ya? Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Siap, tidak ada yang mulia. Baik. Silahkan berdiri, diambil sumpahnya yang sebagai ahli. Yang saudara saksi nanti sumpahnya berbeda. Baik, sebelum saya periksa, saya dengar keterangannya. Apakah ada ahli di sini yang mempunyai keahlian yang menerangkan yang ada hubungannya dengan keamanan umum, khususnya mengenai sidik jari? Saudara, boleh diterangkan? Tolong
mic-nya. Izin yang mulia, Ya. saya sebagai ahli DNA yang nanti pada kedepannya pasti akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DNA. Saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan. Izin. Oke. Jadi saya mohon untuk Ya, nanti khusus siapa Mas Saudara? Vira Samia. Vira ya. Saudara Vira silahkan nunggu dulu di ruang saksi, nanti kami akan dengar dan khusus untuk keterangan Vira sidang akan kami nyatakan tertutup karena berkaitan dengan keamanan umum di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari. Izin Bapak, karena ahli Ibu siapa namanya? Ibu Vira itu dalam melakukan olahnya ini untuk memberikan itu dibantu oleh Irfan sama Sirajul Imam Bapak. Oh, jadi cukup saudara aja atau bertiga yang akan memberikan keterangan yang membahayakan ketertiban umum? Bertiga. Baik, saudara bertiga boleh nanti silahkan menunggu nanti untuk khusus sidang saudara bertiga akan kami nyatakan tertutup. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan. Izin Bapak, terkait dengan keahlian Pak siapa? Pak Heri Prianto juga perilakunya sama rupanya dengan DNA Bapak. Mungkin Begitu. bisa dijelaskan langsung? Boleh dijelaskan? Ya, mohon izin yang mulia, saya juga sebagai ahli di Obstruction of Justice di pengadilan, sehingga faktor-faktor nanti yang kami jelaskan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat yang mulia. Oh. Kemarin akan di beberapa bukti digital yang mulia. Oh, kami berkaitan takutkan dengan- akan mempengaruhi terhadap itu yang mulia. Mohon izin yang mulia berkenan. Sama seperti Ibu Vira, ada Oke. peralatan-peralatan yang nanti akan kami siapkan juga yang mulia. Ya. Baik, Kalau terima begitu berempat silahkan meninggalkan dulu, kita periksa berdua dulu. Tertutup aja semua. Ya. Semuanya. Bagaimana? Usul yang mulia. Ya. Untuk mempercepat persidangan kita usulkan tertutup saja semuanya. Tidak, artinya ini Usul publik aja berhak enggak tahu. Jadi cuman berdua aja yang kita buka. Jadi nanti kepada para pengunjung sekaligus para wartawan, ketika kami sidang menyatakan tertutup, mohon untuk meninggalkan persidangan ini. Baik, silahkan yang saksi-saksi yang mempunyai keahlian yang itu silahkan menunggu di luar, nanti kita akan panggil. Oh, ini juga. Oh, ambil bahan. Ya, silakan. Saudara jaksa penuntut umum, poligraf halaman berapa? Bisa di Poligraf atas nama Sirajul Umam, Bapak. halamannya? Atau kami bisa mendapatkan kopian sementara? Nanti kami cari di sini. Sama yang satunya lagi, siapa tadi?
Selanjutnya kepada penasihat hukum dari Saudara Eliezer. Ya, majelis. Apakah dalam hal ini klien saudara akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ahli? Kami akan mengajukan majelis. Baik, saya berikan 2 kali kesempatan pada hari Senin dan Rabu minggu depan. Senin dan Rabu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi atau minggu depan majelis? Sorry. Minggu depan masih ahli dari jaksa. Oh baik majelis, 2 minggu lagi. Jadi, ya, 2 minggu lagi akan saya berikan kesempatan 2 kali sidang, Senin dan Rabu. Jadi tolong dipersiapkan. Baik mulia, kami juga nggak mau lama-lama mulia, supaya cepat persidangannya. Terima kasih mulia. Baik. Poligraf. Siapa? Heri Prianto ya? Hah? Mohon dibuka maskernya saja. Boleh, tadi namanya siapa? Aji ya. Saudara Aji punya keahlian di bidang poligraf. Baik, saudara mengambil keterangan para terdakwa ini? Silakan. Masih ingat kapan? Maksudnya ke yang mulia? Saudara kan coba diterangkan apa poligraf itu? Siap. Poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur yang mulia. Terindikasi bohong atau jujur. Siap. Bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan, apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa ini? Keterangannya? Untuk pemeriksaan poligraf, ya yang mulia. Boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka? Siap. Mohon izin yang mulia menyampaikan, pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik. Setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah tahapan pretest. Tahapan pretest ini adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Nah, di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian yang mulia. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes. Tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor poligraf sendiri ada 4 yang mulia, yaitu sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor
elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu, setelah seorang terperiksa dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mulia, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan post-test atau tahapan menganalisa grafik. Di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri yang mulia, kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terindikasi berbohong atau jujur, seperti itu. Demikian yang mulia. Tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari Amerika ya. Siap. Itu tingkat keakuratannya 93%. Siap. 7% sisanya? 7% sisanya lebih ke ini yang mulia. Dari keeksportan dari seorang pemeriksa yang mulia. Semakin pandainya yang terperiksa atau yang memeriksa? Pemeriksa yang mulia. Pemeriksa. Siap. Oh, jadi tergantung pemeriksanya, kalau mempunyai kepandaian maka dia bisa lolos begitu? Atau bagaimana? Atau terperiksanya? Semakin pandai seorang pemeriksa, maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi yang mulia. Oh, seperti itu. Untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%. Nilai ambang bawahnya adalah 93%. Kemudian seberapa sering dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian? Mohon izin yang mulia menyampaikan, memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan jarang yang mulia. Ya. Jarang dilakukan, siap. Jarang dilakukan, siap. Hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Siap, yang mulia. Saudara ahli ya, poligraf ya. Ini poligraf ini bisa enggak di apa namanya? Ini kan kebohongan ya. Siap. Kebohongan. Itu parameternya, parameter untuk sesuatu sudah dapat dibohongkan itu bohong itu ada presentasinya enggak? Untuk ada nilainya yang mulia. Ada nilainya. Jadi dengan metode scoring, yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol, seperti itu yang mulia. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung. Siap. Apalagi? Detak jantung, kelenjar keringat, pernapasan dada dan pernapasan perut yang mulia. Artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh. Siap. Apabila misalkan bisa enggak orang jujur ya, malah terdeteksi bohong, mungkin enggak? Selama ini belum pernah yang mulia. Misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa. Untuk kondisi ketakutan, mohon izin ya Allah yang mulia, berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia. Ya. Nah, kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini, dari metode yang kita gunakan adalah metode Utah Yat-City. Metode Utah Yat-City ini terdiri dari 11 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah, biasanya kalau orang sepengalaman kami, kalau orang ini grogi, itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik-grafik grogi tersebut yang mulia. Sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam? Untuk metodenya yang mulia. Ya, kan ada misalkan ya no deception indicated. Oh, untuk hasilnya ada yang mulia. Yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong. Yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur, terus indikasi tindak berbohong. Yang ketiga adalah no opinion. Tidak dapat disimpulkan yang mulia. Siap. Dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu, dalam hal apa orang tidak
terindikasi berbohongnya itu. Apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan? Berdasarkan hasil kita yang mulia, hasil hand scoring yang mulia. Kalau tidak dapat disimpulkan? Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia. Ya. Cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong, jujur atau no opinion, seperti itu yang mulia. Menurut ini ya, karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan? Siap. Bisa enggak, ini pertanyaan kembali, poligraf itu dimanipulasi? Jadi yang terperiksa, yang kita tes itu kebohongan itu memanipulasi. Selama pengalaman kami yang mulia, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia. Kalau dalam jurnal-jurnal? Kalau di jurnal ada yang mulia. Ada. Siap. Disebut dengan countermeasure yang mulia. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan yang saudara baca di jurnal itu. Kalau untuk countermeasure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia. Dan selama saya baca di jurnal dan sharing-sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf, dari tahun 60 itu hanya sekitar 4-5 orang yang lolos pemeriksaan poligraf. 4-5 orang yang lolos. Siap. Kalau diprosentasekan? Dari jutaan pemeriksaan yang mulia, karena di Amerika, di negara-negara maju sendiri, pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia. Jadi sekitar 4-5 orang itu. Siap. Bisa dijelaskan lolosnya seperti apa? Saya tidak tahu yang mulia. Tapi siap. Jelas itu lolos. Siap. Ya. Jurnalnya karena di jurnal itu cuma ini lolos seperti itu aja, jenderal. Yang mulia, siap. Selanjutnya, saksi yang selanjutnya. Siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat. Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian? Ahli balistik. Balistik. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa proyektil atau berapa tembakan? Siap. Jadi proyektil yang kita periksa adalah ada 4 yang mulia. Satu dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami. Siap. Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu? Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Siap, Selatan betul. saja ya. Siap, saudara betul. sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar apa namanya proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan apa namanya senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain.
Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi Siap, pada izin. waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan, kemudian kita diuji balistik, dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara Oh, siap. otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. 1, tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul Ya, yang mulia. begitu Yang ya. tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap. Hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya, jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia, karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia. Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali? Tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana? Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari Ada. penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail? Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock. Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada? Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi?
Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya? Proyektil keluar ya? Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya di diserahkan tubuh. ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSB yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia, yang terbentuk di anak peluru di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal. Siap. Oke. Nah, untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang, untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian? Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. Siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi tidak terbentuk batasannya. Izin kami silakan. Lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia. Izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya. Nggak apa-apa. Sambil dilihat kita ngeliatin semuanya. Oh siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Siap. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk HS. Siap. Kalau Glock? Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. Tidak terbentuk sudut. Siap. Kebetulan kami tidak ada peraganya yang mulia. Ya, oke. Siap. Ada smooth dia. Jadi tidak ada sudutnya. Jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? Tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. Oh, tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya, itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa
buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja. Siap, yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Siap, izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya. Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya. Itu tadi. 8 selongsong peluru ini dari apa yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 10 selongsong yang mulia. Ya, Siap. 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru, itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata itu, senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini, mulai izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia. Dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia, dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Yang 2 dari HS. Betul yang mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu keluarnya itu memang dari Glock itu ada dalam 1 Glock itu ya, dengan yang sama, tipe yang sama. Mungkin tidak jenis yang sama, tetapi pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda. Tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek ya? Itu kan begini, dari senjata yang berbeda, tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan nomor seri yang berbeda. Itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain. Mungkin tidak yang Siap. 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan yang mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus yang mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru yang mulia. Yang terbentuk dalam
pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami yang mulia. Itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia. Dari pena pemukulnya yang mulia. Setiap senjata itu berbeda yang mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya, baik. Siap. Artinya 8 ini, sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia. 8 ini kan? 8 selongsong barang bukti ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851, siap. Baik. Mengenai sudut perkenaan ya. Siap yang mulia. Sudut perkenaan dari kepala, di kepala itu saudara bisa tentukan tidak arah dari keluar atau masuknya peluru dan keluarnya peluru? Kami tidak memeriksa korban yang mulia. Tidak meriksa ya? Siap. Cuma saudara periksa ini dari sini, dari serpihan. Serpihannya betul yang mulia. Tidak ditentukan. Kalau arah sudut-sudut ini yang kan sudah ke TKP. Siap. Nah, apa yang sudah ditemukan berkaitan dengan pengenaan arah yang tembakan? Siap. Jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan yang mulia. 5 di dinding bordes, kemudian 3 di depan gudang yang mulia. Di situ kita bisa menarik sudutnya yang mulia dan arah tembakan berasal dari mana yang mulia. Siap. Bisa tidak ditentukan kalau sudah TKP ini berarti berapa jumlah tembakan yang keluar dari suatu senjata dari pemeriksaan saudara di TKP? Siap yang mulia. Untuk di dinding ada 5 yang mulia. Kemudian di lantai depan gudang ada 3 yang mulia perkenaan tembakan. Kemudian di list plafon sama lemari ada 2 yang mulia. Saudara kan ini melakukan analisis dari sudut mana tembakan dilakukan. Siap yang mulia. Dari mana saja? Siap. Untuk yang di depan di dinding bordes yang mulia itu berasal di depan anak tangga yang mulia. Paling bawah. Siap. Kemudian untuk yang 3 di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat yang mulia. Cuma perkenaan itu bisa tidak saudara tentukan ini senjata dari jenis apa yang dipakai? Bisa tidak? Tidak bisa ya mulia. Bisa, ya? Siap. Siap yang mulia. Pertanyaan Pak Hakim sama ahli, ini arah tembakan. Tadi kan ahli bilang ke dinding itu ada 5 ya. 5 yang mulia. Nah, maksudnya dinding di mana ini? Siap. Dinding bordes ada di tangga yang mulia. Lurus tangga. Siap. Dinding. Itu 5 ya. Siap, betul. Nah, terus ada ke lemari kan begitu. Siap. Itu bisa nggak disimpulkan posisi orang menembak itu dari titik yang sama atau titik yang berbeda? Arahnya itu loh, arah peluru. Siap. Izin yang mulia. Pada saat foto figura dipasang yang mulia, di posisi jadi dinding itu tadi ada foto yang mulia. Pada saat kita TKP foto tidak ada yang mulia. Kemudian temukan foto, kemudian dipasang kembali, direkonstruksi. Kemudian ada 2 lubang perkenaan di figura dan di tembok yang mulia. Sehingga setelah dipasang dari figura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus yang mulia, kemudian ada lasernya sehingga dapat menunjukkan di mana posisi menembaknya yang mulia. Titik posisi penembaknya sama. Ya, di depan sama yang ke dinding. Siap. Sama yang ke lemari, kan begitu. Siap. Tadi kan ada yang ke lemari. Oh siap. Posisinya sama enggak? Kalau yang ke lemari kita itu mengenai guci kaca komandan yang mulia tidak bisa kita tentukan sudutnya. Cuman ada yang di list plafon yang mulia.
list plafon itu sudutnya mengarah ke samping kursi pijat yang mulia, sekitar situ yang mulia. Siap. Tadi ini kembali ya ke figura tadi yang ke dinding ya. Siap. Itu kalau kena pertama sekali ya, figuranya itu ngaruh enggak ke sasaran, ke dinding? Ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya figuranya kena dulu, baru dinding, dan langsung ke dinding itu berbeda apanya? Siap, betul yang mulia. Untuk menentukan sudut, kita lebih mudah menentukan 2 titik perkenaan yang mulia. Kalau hanya satu perkenaan dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar yang mulia, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan secara khusus yang mulia. Jadi bisa ke samping, kiri, kanan. Setelah ada figura, kena lubang figura dan dinding, sehingga kita jangan jadi patokan ada di figura. Figura itu lubangnya utuh yang mulia, sehingga kita bisa tusuk dari figura ke tembok yang mulia, sehingga dapat ketarik sudutnya yang mulia. Baik ya. Sekarang ya, bisa enggak ahli simpulkan atau ahli menerang bahwa yang Pak Hakim tanya itu kedudukan orang menembak ini ya, bukan perkenaan lagi ya. Siap. Antara dinding dengan lantai. Di lantai tadi kan ada 3 ini. Siap. Nah, posisi orang yang menembak ke lantai itu dibandingkan dengan posisi penembak ke dinding itu di mana? 1 titik atau tidak? Itu ada pergerakan sedikit yang mulia. Pergerakan Siap. sedikit. Kira-kira sedikit itu gimana? Kalau ditarik ke belakang, jadi sudut yang dari atas yang mulia, dari samping itu. Ini depan tangga ini, tangga. Siap. Kan udah tahu tangga di situ ya. Siap. Nah, yang samping bisa temu kalau mundur terus yang mulia. Mundur terus. Siap. Ada kursi pijat yang mulia. Iya. Siap. Sehingga ada titiknya temu 1 titik dari atas dan dari samping yang mulia. Kalau dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari bawah yang mulia. Dari bawah. Siap, dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut, ada tidak ketemu. Kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi yang mulia. Kursi pijat. Berarti harus ada pergerakan tempat kedudukan orang menembak. Posisinya. Senjata yang mulia. Posisi senjata. senjata. Siap. Jadi bukan kaki ya? Tidak ya, Pak. Posisi lubang senjata, laras posisi senjata. lubang Siap. senjata. Siap. Gitu ya. Nah, posisi 3 perkenaan tadi yang di lantai itu tadi ya. Ya. Siap. Itu kedudukan penembak itu dalam istilahnya apa itu? Kalau kedudukan menembak itu apa namanya dalam balistik? Jadi itu posisi senjata yang mulia. Posisi senjata. Oke. Siap. Saya kasih posisi senjata. Posisi senjata tadi kan ahli bilang di dinding ya. Siap, betul. Dengan yang di lantai ada pergerakan sedikit. Siap. Nah, pergerakan sedikit dari posisi senjata. Siap. Kan begitu. Senjatanya yang mulia. Senjatanya. Siap. Kan Siap. gitu. Siap, betul yang mulia. Baik. Itu yang di lantai, coba dibayangkan dulu ahli ya. Posisi perkenaan itu di sebelah tangga mana ini? Arah gudang atau arah kamar? Siap, izin yang mulia. Tahu kan kamar di situ ada kan? Kamar itu di sebelah gudang. Bukan yang mulia. Kami namakan gudang itu karena di dalamnya banyak banyak barang-barang yang mulia Ya, di situ. Siap. Jadi gudang itu posisinya di sebelah tangga. Siap, betul. Ya kan? Siap. Supaya persepsi kita sama. Siap yang mulia. Ya? Siap yang mulia. Nah, yang Pak Hakim tanya, posisi perkenaannya itu arah di gudang, perkenaan 3 tembakan tadi loh. Ya, yang ke lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar?
Dia mengarahnya nyudut yang mulia, ke arah belakang kursi pijat yang mulia. Kursi pijat yang mulia. Kursi pijat. Berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul yang mulia. Siap, tangga, betul. Ya. Tangga yang siap, betul. Yang Sejajar mulia. tangga ya. Siap, betul yang mulia. Cukup, Pak. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siapa? Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap, betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada 3 yang 3. Bapak, siap. Di dinding? Ada 5. 5. Di dinding yang di gudangnya? Dinding di atas tangga. Di atas tangga. Terus dinding yang di gudang ada? Dinding di gudang ada. Ada lantai. Lantai. Siap. Di atas TV ada? Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada 2. Ada 2. Apakah kesemua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya? Betul. Siap Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, izin. Untuk menentukan sudut kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Tembakan. Sebelumnya kita menarik benang yang namanya benang. Atau kita menarik memberikan besi yang lurus yang mulia untuk dudukan si busur balistik tersebut, sehingga akan terbentuk dengan sudutnya yang mulia. Berarti ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, benang serta busur balistik. Busur. Jadi 3 alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk ke semua titik perkenaan tembakan itu? Betul Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi Bisa. posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu? Siap. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan.
Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Siap. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser laser point yang balistik itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan tangga. Di tempat arah. Siap. Yang sudut perkenaan tembakan ini, proyektil tembakan ini arahnya penembaknya dari mana? Dari bawah. Dari bawah, posisinya di mana? Di depan tangga. Di depan tangga. Siap. Oke. Bisa kan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini, posisinya menurut ahli kira-kira apa dia berdiri apa jongkok? Siap. Jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudutnya, sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya adalah perpan. Sehingga anak persis di depan mana? Di depan tangga. Di anak tangga terakhir. Anak tangga terakhir. Siap. Itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah. Bawah. Siap. Karena sudutnya terbentuk itu berapa derajat? Siap. Ada. Bisa diperagakan apa cara menariknya itu? Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu posisinya begini yang mulia. Siap. Kalau yang sudut yang kita temukan dari 3 titik perkenaan tembakan ada posisinya di bawah. Agak bawah. Jadi dipastikan orang itu cara menembaknya jongkok apa berdiri? Yang kita bicarakan adalah posisi senjata. Oh, iya. Siap. Posisi bisa senjata. saja menembak begini atau jongkok. Oh, bisa atau posisinya posisi samping atau kan kita bicara adalah dari ujung laras. Ujung laras. Jadi ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi bawah. Siap. Oh, terkait dengan perkenaan di bordes. Proyektil ini ya. Siap. Terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai. Siap. Bisa Anda tentukan? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi pada tunggu Mas. Apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga? Tali apa benang Siap. dan benang kita menggunakan tonggak balistik kemudian juga busur balistik. Ya, coba dijelaskan yang di lantai. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai parkit, lapisan parkit, lapisan yang berbentuk kayu, bentuknya kayu, motif kayu itu terbentuk di situ sudut anak peluru mengenai parkit dan ada 2 tercungkil, ada 2 posisi yang tercungkil. Tetapi pada saat dia mengenai parkit terbentuk di situ adanya sudut yang terbentuk di parkit tersebut. Sudutnya itu ini coba ini, nggak kelihatan pula. Yang mana yang Anda ahli ukur titiknya mana? Titiknya adalah yang di depan pintu. Oh, yang terbuka. di depan pintu. Siap. Terus yang di depan pintu itu ya? Siap. Kalau yang di bawahnya itu, yang menurut ahli, yang ahli apa itu?
teliti ada 2 ya? Apa Ada 3. Ada 3 posisinya di mana itu? 3 itu posisinya. Yang ini lihat ini gambar. Siap. Ada di tangga yang mau turun 1, kemudian di titik itu 2, di depan pintu 2. Pintu 2. Ya. Depan pintu 2. Siap. Bukan yang satu di bawah ini ya? Bukan yang sebelah sini. Di itu kamar itu, kamar gudang. 2, yang di bawah 1 ya? Siap, tidak bukan. Oke. Tadi terkait dengan sudut perkenaan ini, itu berapa derajat yang saudara peroleh? Bisa Bisa. lihat. Siap, untuk sudut-sudut tembakan itu kami menemukan yang di lantai adalah sudut 3, yang sudut A adalah 40 derajat. 40 derajat. Kemudian titik B 41 derajat, sedangkan titik C 39 derajat. Itu menggunakan busur juga? Siap, menggunakan busur balistik. Balistik ya. Siap. Terus menggunakan benang sebagai alat Benang bantu. dan tonggak balistik. Bukan laser. Laser tidak, kami Tidak. menggunakan benang. Menggunakan benang Siap. dan tongkat balistik itu Siap. tadi ya. Ketika mengukur itu menggunakan busur, tongkat balistik dan dibantu alat benang, bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu? Bisa? Bisa. Posisi menurut ahli senjata. posisinya seperti apa? Posisi senjata. Senjata. Siap. Menurut ahli itu posisinya seperti apa? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah. Oh begini Siap. ya. Siap. Kalau Posisinya di bawah. orangnya mau jongkok atau tidak, Kita tidak bisa pastikan. Siap, Tapi siap. kalau moncong Senjata. senjatanya, Siap. apa namanya? Moncong senjata. ini Laras, apa? ya. Nah, larasnya, Siap. Moncong senjata betul. Itu mengarah ke modelnya seperti ini bawah itu. Siap, betul. Arahnya bawah. Oh seperti itu ya. Siap. Itu kalau seperti itu orangnya berdiri apa jongkok? Bisa Anda jelaskan ahli? Kalau di posisi menembak itu kan mencari posisi yang menggunakan genggaman yang enak dan stabil. Dengan posisi stabil. Maksud saya gini, dengan posisi laras yang seperti ini derajat berapa tadi? 40? Ya 41, 39, 40. Siap. 39, 40. Itu bisa dipastikan nggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam posisi jongkok? Kita kembali ke kebiasaan menembak. Tapi kita yang bicara adalah ujung larasnya. Siap. Kalau ujung laras ini bisa nggak dipastikan posisi senjata? Apakah? Siap. Siap. Moncongnya ini. Siap. Ini ya. Anggaplah ini moncong. Siap. Ditarik benang yang Anda gunakan untuk benang balistik. Siap. Ya kan? Terus menggunakan tongkat balistik. Siap. Serta busur balistik. Siap. Ya kan? Yang Anda lengketkan di lantai. Siap. Ya kan? Ketika Anda menarik, kita tidak berbicara orangnya ya. Siap. Kita berbicara masalah senjatanya. Siap. Nah, moncong senjatanya itu posisinya apakah? Siap. Posisinya seperti ini. Seperti ini ya. Kurang dari 45 derajat. Kurang dari 45, kemiringan kurang dari Siap. 4 derajat Siap. ya. Siap. Jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah. Siap, dari atas ke bawah. Oke. Memungkinkan nggak dari atas ke bawah itu orangnya berada di, aduh mana gambarnya tadi? Di belakang kursi pijat itu. Ya, memungkinkan. Memungkinkan. Siap, betul. Jarak dari situ ke situ jauh apa dekat? Antara 1 sampai 2 meter. Antara 1 sampai 2 meter. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan
selongsong peluru ya dengan proyektil peluru. Ya ahli ya. Ya, siap. Betul. Yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya poligonal dan konvensional. Ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu anak peluru sifatnya hancur atau masih butir? Masih bisa deformasi, bisa masih utuh. Oh, kalau deformasi itu hancur? Deformasi ada beberapa, ada deformasi yang hancur tidak terbentuk lagi, ada yang memang masih bisa diidentifikasi. Oke. Tapi bisa diklasifikasi yang mana yang poligonal, yang mana yang konvensional ya? Bisa. Bisa. Menurut penelitian ahli ketika melakukan penelitian terkait dengan anak peluru itu, ada berapa biji yang ahli bisa perkirakan bahwa peluru yang hancur dengan peluru yang tidak hancur? Siap, Saudara jaksa penuntut umum, mengingat waktu ini ada 5 orang terdakwa yang kita periksa. Kalau saudara menghabis 1 saksi dengan pertanyaan itu, berapa jaksa yang lain akan menghabiskan waktu? Tolong yang efektif, ya. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan menentukan objek peluru proyektil yang ada di tubuh korban. Sehingga kami sangat mengharapkan itu bisa diungkapkan oleh seorang ahli. Saudara sudah 20 menit menggunakan hak saudara. Terima kasih. Terkait dengan selongsong peluru, bisa nggak ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh Glock? Ini selongsong loh ya. Yang mana yang digunakan oleh HS? Bisa. Ada tandanya nggak? Bisa. Bisa. Bisa Bapak. Siap. Ada perbedaan nggak antara patukannya selongsong peluru yang dari HS dengan Glock itu? Ada? Ada. Oke, nanti Siap. kita perlihatkan ya. Siap. Saya pindah dulu ke ini, apa namanya? Ahli poligraf. Saudara ahli poligraf. Siap Bapak. Tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya 93% ya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detector terkait dengan Pemeriksaan poligraf Bapak. Apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf di tahapan pretest itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya. Bapak. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatannya yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya Bapak. Kesimpulannya mereka sehat? Siap. Oke, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap. Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan Bapak. Ya? Yang terperiksa? Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya? Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya? Siap. Kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini.
Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai, Bapak. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya? Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi Rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai? Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan Siap. ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya? Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoringnya. Siap, hand score. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya. Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Ada atau tidak? Ada ya? Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25, Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan, Bapak. 2 kali Siap. melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah tos. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus.
Kasih jelas. Yang pertama plus 9. plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. minus 13. Untuk terdakwa Riki Kita lakukan 2 kali juga, Bapak. dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. plus 11. Yang kedua plus 19. plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan indikasi apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Karena berarti tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu indikasi. Hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. Bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan.
Saya batasi 2 ya, karena ini 5 terdakwa, jadi jaksa pun 2, tidak ada 3. Ya. 2 orang yang mulia. Ya, 2 orang saja. Waktunya yuk kita batasin. Ini saudara sudah menggunakan lebih dari 35 menit. Siap. Terima kasih yang mulia. Untuk ahli dari balistik, kita efektivitas waktu saja. Tadi saudara menerangkan ada 2 kegiatan ini dalam proses penanganan perkara ini, yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal 12 Juli. Betul. Terus kemudian saudara melakukan olah TKP, ya kan, di TKP ya. Nah, sekarang saya tanya terkait masalah dengan penerimaan barang bukti. Di sini ada 3 barang bukti yang saudara terima di dalam BAP saudara ya. Ada 3 amplop. Ya kan? 4. Ada 4 amplop. 4. Coba terangkan. Atau saya sebutkan, iya, biar cepat. Siap. Ya kan? Amplop pertama itu atas nama RE, Iya, Richard betul. Eliezer, Siap. itu dalamnya berisi 1 pucuk senjata api, Betul. ya, jenis Glock, MPY 851. Betul. Betul ya. Terus yang kedua ada magazin. Terus di dalam magazin itu ada 12 butir peluru. Betul. Betul ya. Dengan 3 merek. Terus kemudian amplop kedua itu atas nama Yosua. Betul. Betul. Di situ di dalamnya ada senjata api jenis HS H233 H2001. 001. Betul ya? Betul. Terus ada magazin dan 9 butir peluru tersisa ya. Betul. Betul. Nah, terus amplop yang ketiga itu adalah tertulis berisi 1 buah anak peluru bersarang di punggung. Terus 1 buah logam anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihan anak peluru di jaringan otak, dan 5 buah swab residu jelaga. Betul? Betul. Betul ya, baik. Nah, dari hasil pemeriksaan ya, tadi juga sudah diterangkan oleh majelis. Ada 10 butir longsong peluru. Betul. Yang diserahkan, yang ditemukan tadi. Betul. Ya. Termasuk yang diserahkan berarti 10 longsong butir peluru ya. Betul. Nah, saya tanya pertama dulu, kalau untuk senjata Glock itu sendiri berapa isinya? Glock 17. 17. Butir. 17. Kalau dalam prakteknya pengisiannya berapa butir? Biasanya dikurangi. Dikurangi ya? Siap. Antara 16 atau di bawahnya? Siap. Baik. Artinya kalau di situ ada 12 di magazin, terus kemudian saudara temukan ada 8 selongsong peluru tadi sudah dijelaskan ya, yang identik dengan MP851, ditambahkan berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru di sini. Siap, betul. Ada 2 kelebihan peluru. Saudara tidak bisa memastikan itu dari mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam menguji ya kan bahwa selongsong butir peluru itu adalah identik dengan butir peluru yang ada di MP851 menggunakan metode apa, saudara? Menggunakan metode perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison. Apakah hanya sekedar pengamatan atau menggunakan alat itu? Menggunakan alat. Menggunakan alat. Siap. Perbandingannya dengan apa pada saat itu? Perbandingannya dengan senjata yang dicurigai. Kemudian kita uji tembak sehingga mendapat selongsong yang untuk dibandingkan. Oh, berarti dengan senjata itu juga? Siap, 2 senjata yang dikirim ke kami. 2 senjata yang dikirim, berarti dibandingkan antara HS dengan Glock, Betul. MP851 itu. Betul. Apakah saudara ada membandingkan dengan jenis Glock lain yang kalibernya sama? Ada. Ada? Siap. Dengan Glock mana? Penyidik mengirim senjata Glock 17. Maksud saya, ya kan, apakah dalam pengujian tadi untuk mengidentikan selongsong peluru itu adalah identik dengan senjata A, ya kan? Nah, kita mau ambil perbandingan. Kalau perbandingannya dengan HS jelas berbeda. Siap. Ya kan? Ini jelas tipenya pun berbeda, ya Siap. kan? Tadi sudah dijelaskan sama majelis, diagonal dan sebagainya. Nah, kalau untuk senjata jenis Glock, apakah saudara ada membandingkan dengan hasil tembakan dengan senjata jenis Glock yang sama dari kaliber yang sama?
Kalau ada, kalau tidak ya tidak, ahli. Yang kita bandingkan adalah dengan yang Glock MPY 851. Berarti saudara membandingkan antara Glock MPY 851 dengan HS 233. Betul. Itu saja betul. ya. Siap. Tidak ada membandingkan dengan Glock yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Baik. Nah, tadi saudara menjelaskan tentang serpihan, ya kan? Siap. Di jaringan organ tubuhnya Yosua itu ada serpihan. Yang pertama itu serpihan di pipi kiri. Pipi kiri, betul. Ya kan? Yang kedua itu serpihan ada di jaringan otak. Jaringan otak. Ada dua. Serpihan. Ada dua. Nah, yang saya tanya di sini terkait dengan kandungan. Kandungan daripada serpihan itu. Kalau majelis tadi kan terkait dengan serpihannya. Saya kandungannya. Kalau yang di sisi pipi kiri itu mengandung apa? Yang Masih di ingat? pipi kiri itu dia menggunakan PBSB, timbal, siap. Yang di pipi kiri Siap. mengandung PB. Warnanya abu-abu, siap. Abu-abu. Siap. Apa PB itu kalau dalam istilah yang lain? Kalau di istilah yang sederhana adalah timah. Apa? Timah. Timah. Siap. Kalau yang yang di jaringan otak? Jaringan otak ada dua, ada timah dan jaket anak peluru. Atau bilang yang kuning itu warnanya kuningan. Ada timah, Siap. PB, Siap. dan di jaket ada yang CUJN. Ada yang kuningan. Kuningan. CUJN. CUJN. Siap. Kuningan. Jadi ada dua kandungan zat ya sini ya. Ada dua kandungan bahan ya. Siap. Ada dua bahan. Pertama timah dan kedua kuningan. Kuningan, siap. Sekarang saya tanya, saudara kan tidak bisa memastikan ini serpihan, ya kan? Nah, sedangkan kalau untuk 3 proyektil yang terdeformasi, saudara bisa memastikan itu dari HS. Bisa. Ya kan? Betul. Kenapa ini bisa dipastikan 3 proyektil terdeformasi adalah dari HS, sedangkan serpihan tidak bisa saudara pastikan? Coba saudara jelaskan, ahli. Karena kalau di serpihan itu dia sangat kecil dan tidak mempunyai galangan dataran, sehingga kami tidak bisa membandingkan. Tidak bisa membandingkan. Siap. Kalau proyektil masih bisa Bisa. masih diamati. Baik, sekarang saya tanya. Dari 9 butir peluru HS yang ada di magazin, terus kemudian 12 butir peluru yang ada di magazin Glock MP851, ya kan? Apakah semuanya mengandung bahan atau kandungan yang saudara sebutkan tadi, baik timah maupun kuningan? Iya. Ya. Iya. Di mananya? Jadi di jaket anak peluru itu dia mengandung kuningan, sedangkan yang di bagian dalamnya itu adalah timah. Siap. Di bagian dalamnya. Jadi kuningan ya. siap. Si proyektil tersebut diselimuti, makanya dibilang jaket anak peluru. Jaket anak peluru. Beda. Semua mengandung bahan kuningan. Kalau Siap, jaketnya. kuningan. Di dalamnya baru timah. Siap, betul. Seperti itu ya. Betul. Nah, kalau tadi saudara mengatakan bahwa setelah sudut tembakan itu dipasang figura dan sebagainya tadi kan. Nah, dari 5 ternyata kemudian ada 3 perkenaan ya. Berubah menjadi 3 perkenaan tembakan peluru. Demikian. 3 perkenaan yang bisa diukur sudutnya. Ya. Jadi dari 5 menjadi 3. Siap. Dari 5 perkenaan tembakan, 3 bisa dianalisa sudutnya yang di dinding bordes. Dari 5, Siap. 3 yang bisa dianalisa. Siap. Nah, apakah saudara bisa memastikan, ya kan, dari 3 proyektil peluru yang terdeformasi yang adalah identik dengan HS tadi, apakah itu merupakan daripada, ya kan, senjata yang kemudian ditembakkan ke arah dinding atas tangga tadi? Yang ada 3 yang menurut saudara bisa diidentifikasi tadi. Kan Siap. cocok nih kalau dari sisi jumlah. Siap. Jadi 3 proyektil yang diserahkan penyidik ke kita itu adalah berasal dari HS H23001. Siap. Itu memang dari situ. 3 proyektil itu adalah ditembakkan dari senjata HS. Memang ditembakkan dari Siap. senjata HS. Siap. Baik. Pada saat saudara berada di TKP,
ini selain tadi kan ada dua kegiatan, satu menganalisa barang bukti yang diserahkan, yang kedua memang melakukan olah TKP. Betul. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat itu selain melakukan uji perkenaan, apalagi? Siap. Kami mengambil beberapa residu residu yang berada di TKP. Kami mengambil di kursi pijat, kemudian di tangga pegangan tangga juga kita mengambil residu tembakan. Apakah dari residu dari yang saudara amati tadi, apakah diketemukan residu di sana? Siap. Di kursi pijat residu positif ada residu. Positif residu. Siap. Di pegangan tangan bagian bawah dan bagian ke atas juga ada residu. Selain residu, proyektil atau serpihan ada nggak ditemukan di sana? Tidak ada. Kami waktu TKP tidak menemukan. Berarti yang saudara amati dan analisa barang bukti memang hanya yang diserahkan oleh penyidik dari Polres tadi ya? Betul. Tidak menemukan barang bukti lain? Tidak. Tidak menemukan barang bukti lain. Nah, kalau tadi saudara temukan ada dua proyektil yang identik dengan HS, ya kan? Ada dua proyektil yang identik dengan HS, yang terdeformasi, yang ada dua kan ada 10 selongsong. Maaf, sorry, ada 10 selongsong. 8 selongsong itulah dengan MP 8351 tadi ya. Nah, berarti ada sisa yang identik dengan HS. Betul. Ada dua. Dengan ditemukan 3 proyektil peluru, apakah di sini ada 1 hilang peluru berarti? Maksudnya Bapak izin? Tadi kan ada 10 selongsong peluru. Betul. Sepakat ya? 8 selongsong peluru itu adalah dari Glock. Dari Glock. Betul. 2 selongsong peluru itu adalah dari HS. Betul. Ya kan? Siap. Nah, sedangkan tadi dari hasil kesimpulan pengamatan pemeriksaan saudara juga ditemukan di situ, ya kan? Ada 3 peluru terdeformasi yang identik dengan HS. Betul. Ada 3 proyektil. Siap. Proyektil ya. Siap. Sedangkan selongsongnya ada 2, berarti ada selongsong yang tidak diketemukan di sini. Siap. Jadi ada 1 selongsong pada berita acara pemeriksaan yang dari Polres Jakarta itu kurang 1. Tapi pada pemeriksaan berikutnya penyidik menemukan selongsong dan itu selongsong HS. Ada tambahan? Siap, ada di berita acara berikutnya tanggal. Berapa selongsong? 1. Cuma 1. Berarti Siap. ada selongsong mengenapi itu ya, tapi Siap. tidak masuk dalam bagian dari barang bukti kami berarti. Siap. Sudah. Baik. Nah, sekarang masalah perkenaan tembakan yang tadi yang berada di lantai, yang di depan pintu gudang. Siap. Dan pintu kamar mandi ya. Tadi kan ada 3 titik, ya Siap. kan? Apakah 3 titik itu berasal dari 3 peluru atau rekoset ini? Rekoset dari 1 atau 2 peluru kemudian 3 peluru? Dari perkenaan tembakan itu berarti perkenaan jumlah tembakan. Siap. Dari 3 peluru. Siap. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya tembakan itu, ya kan, sebelum mengenai objek sasaran perkenaan, tapi melalui lintasan objek lain, umpama organ tubuh manusia, apakah ini saudara sudah bisa memastikan bahwa yang saudara ukur tadi derajat-derajat itu sudah pasti benar? Atau memerlukan perbandingan juga dengan hasil pemeriksaan objek atau tubuh korban itu sendiri dari sudutnya? Siap. Jadi harus disandingkan dengan hasil otopsi sudut dari tubuh korban. Nah, apakah saudara lakukan itu? Perbandingan Tidak. antara tidak. Antara saudara dengan dokter forensik? Tidak. Tidak. Berarti itu hanya dari pengamatan saudara. Siap. Perkenaan dari sisi tembakan. keilmuan saudara. Siap. Nah, kalau saya lihat dari gambar ya, itu kan yang ini kan apa namanya? Apa tadi yang di ini? Parkit. Lantai parkit. Itu siap. kan sangat elastis dan berubah ya. Siap. Gampang dia kembali lagi. Artinya Siap. beda dengan umpama, Siap. ya kan? Jelas kalau ini susah untuk berubah. Siap. Kalau parkit, nah posisinya juga sudah memanjang tadi. Siap. Nah, seperti sudah berubah ininya. Nah, apakah masih bisa dipastikan itu derajatnya? Siap. Jadi kalau di kita pengukuran di lantai parkit karena bahan parkit itu plastis. Ya. Jadi yang kita ukur adalah pada saat kita terakhir mengukur.
apakah parkir tersebut tadinya lebih dalam atau sudah mengembang, kita tidak tahu. Pada saat terakhir kita periksa adalah dengan sudut parkir tersebut. Sekarang saya tanya, saudara waktu olah TKP tanggal berapa? Karena kan kejadian tanggal Siap, tanggal 12. 12. Siap. Ini sudah cukup lama ya rentang waktunya Siap. berarti ya. Siap. Waktu Kenapa? saudara jaksa penuntut umum tinggal 10 menit Cukup. ya. Satu lagi ya mulia, satu lagi. Silakan. Baik. Untuk ini beralih lah untuk siapa namanya dari ahli poligraf. Cukup itu yang. Dari poligraf ya. Siap. Saudara tadi kan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang terdakwa ini ya, Siap. baik ke Pak FS, Bu Piti dan Pak Ma'ruf sama Mas Riki ini, ya kan? Siap. Nah, pertanyaan itu, ya kan, untuk menyimpulkan tadi ada yang berbohong, ada yang jujur, itu dasarnya saudara yang melakukan analisis sendiri, kemudian muncul pertanyaan itu, atau berdasarkan permintaan dari penyidik? Untuk isu yang akan dilakukan pemeriksaan dari penyidik, Bapak. Isu pertanyaan. Sehingga isu. dibatasi yang tadi ya, cuma Siap. 2 tadi. Siap. Nah, kalau saudara sendiri untuk level keahlian untuk dapat memeriksa ini apa ininya? Jaminan sertifikasinya apa? Apakah ada sejenis sertifikasi atau bagaimana? Sebagai poligraf. Saya tersertifikasi. Kebetulan saya di tahun 2011 dan di tahun 2013 itu melaksanakan pelatihan pemeriksa poligraf di Malaysia. Jadi Malaysia, sertifikasi ya? saya dikeluarkan oleh Akademi Poligraf Malaysia. Akademi Poligraf Malaysia. Siap. Itu sudah menjadi bagian daripada lisensi tadi ya? Siap. Untuk kalian ya. Baik, terima kasih untuk 2 ahli yang telah menjelaskan pada hari ini. Cukup ya mulia. Baik, kepada penasihat hukum, masing-masing penasihat hukum kami berikan waktu 15 menit. Kalau saudara masih kurang, silahkan dibantah di keterangan ahli yang saudara akan ajukan nanti. Karena ini adalah waktu jaksa penuntut umum mengajukan. Silahkan ditanyakan 15 menit masing-masing penasihat hukum. Ya, silahkan. Baik, terima kasih yang mulia kesempatannya. Saya ke ahli Bapak Mohon didekatkan mic-nya. Ahli poligraf. Siap. Ya, tadi saudara ahli menjelaskan bahwa tes poligraf ini jarang digunakan dalam pemeriksaan. Ya, jarang digunakan. Jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Siap. Ya, dalam pemeriksaan. Saya membaca salah satu jurnal, Pak. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu, bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap tenang. Bagaimana penjelasan Anda soal jurnal ini? Apakah memang demikian? Ini dihubungkan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa memang digunakan masih jarang untuk poligraf ini. Karena kalau poligraf ini reliable, tentu kita bisa selesaikan semua persoalan kejahatan ini hanya dengan tes poligraf. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal kepada yang mulia, pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang dijelaskan. Kalau untuk orang grogi sendiri, itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan, dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi di setiap spot-spot pertanyaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau untuk masing-masing yang diperiksa, Siap.
Itu kan yang dimuat di sini satu pertanyaan, apakah Anda lihat ibu berselingkuh misalnya? Itu kan hanya satu pertanyaan itu, diulang 3 kali. Siap. Nah, kalau untuk... Jadi kalau di pertanyaan itu kemudian orang nervous, bagaimana menilainya? Kan itu cuma satu pertanyaan untuk masing-masing terperiksa. Yang diperiksa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang nervous biasa muncul akan tiap spot. Di setiap spot pertanyaan. Jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan di pertanyaan kontrolnya saja. Seperti itu. Baik. Jadi kalau soal kontroversi dalam penggunaan dalam secara psikologis berdasarkan jurnal ini, pendapat ahli bagaimana? Setiap ilmu pasti ada kontroversi. Gitu ya. Baik. Kami lanjut. Saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf, memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar seperti itu. Baik. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya? Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di awal itu kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Ada nggak? Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk bukan kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan. Untuk kronologisnya, siapa? Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, jadi kalau maksudnya surat, saya kan tanya ini secara faktual, ya, betul ada surat persetujuan. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, di mana terjadi kekerasan seksual, yang bersangkutan menolak. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa upaya? Jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa. Terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa. Terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk
dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Jadi yang diperlukan harus ada kepercayaan terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu keterangan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Jadi kalau informasi tadi soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Tanggal 7 siap. Nah itu maksud saya, kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi, tadi dalam hubungannya bahwa tes graf butuh kepercayaan, itu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak meyakini proses tes itu dan mungkin tidak mau. Buktinya tidak mau menyampaikan keterangan. Jadi mohon izin menyampaikan untuk pada saat proses pemeriksaan seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan. Jadi semisal dalam suatu pemeriksaan sudah saya tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti akan kita cut, kita akan ini. Tapi untuk yang kemarin kebetulan Ibu Putri masih kooperatif, jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Baik. Tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu? Di soal dia boleh stop di tengah? Di SOP-nya kita pemeriksaan. Ya. SOP ya? Disampaikan nggak sama Bu Putri? Jujur, ini saudara ahli sudah disumpah loh. Jangan pusing. Kita tidak menyampaikan ke Ibu Putri. Yang kita tidak disampaikan ke Bu Putri soal tidak itu. sampaikan ke Ibu Putri, tapi kita sampaikan dari awal. Kalau semisal memang dari seorang terperiksa tidak mau dilakukan pemeriksaan, seyogyanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan seperti itu. Enggak, di SOP kan ada. Kalau mau berhenti di tengah proses pemeriksaan boleh berhenti. Tadi pertanyaan saya jelas kepada ahli. Saudara ahli sampaikan enggak itu kepada Bu Putri? Tadi saudara ahli bilang enggak. Saya tidak mengenai Ibu Putri. Iya gitu, harus jelas. Tidak disampaikan kepada Bu Putri, sehingga Bu Putri belum tentu tahu. Ya kan? Baik, saudara ahli, tadi pertanyaannya kepada Ibu Putri selingkuh di tanggal 7. Selain pertanyaan selingkuh, apakah ditanyakan juga adanya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Hasil dari pemeriksaan, Anda kasih scoring gitu ya? Kasih scoring, hasil pemeriksaannya, keterangan tersebut tidak sebenarnya, kira-kira begitu ya? Tidak sebenarnya. Apakah dengan kesimpulan tersebut, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa dengan demikian kekerasan seksual ataupun di tanggal 7 tidak ada? Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Bukan kewenangannya. Maksud saya berdasarkan tes Anda, apakah itu juga mengkonfirmasi untuk pertanyaan yang lain? Atau akan ada hasil berbeda
kalau pertanyaan yang disampaikan formulasinya berbeda. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan poligraf ya hanya isu itu aja yang diangkat. Isu ya itu, ya artinya kalau formulasi pertanyaan yang disampaikan berbeda, misalnya saya tanyakan, apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap Anda pada tanggal 7, kemungkinan hasil berbeda. Bisa. Bisa berbeda. Baik. Silakan ganti ke penasihat hukum Sambo. Satu lagi yang mulia. Satu aja, oke. Hanya ke ahli balistik saja yang mulia. Tadi saya agak terlewat sedikit, Pak. Saya mohon bantuan penegasan ini satu saja. Untuk serpihan yang ada di dalam tubuh korban, ada serpihan satu bagian di jaringan otak. Betul. Itu tidak bisa teridentifikasi dari senjata mana. Tidak bisa teridentifikasi, itu yang saya tangkap. Tetapi apakah ada kesamaan antara serpihan yang ada di jaringan otak dengan serpihan yang ada di bagian tubuh korban yang lain? Dari sisi materialnya misalnya. Siap, ada kesamaan. Kesamaan. Siap, base metalnya tetap sama. PPSP tadi. Ya, kuningan dan timbal. Kuningan. COZN dan PBSP. Base metalnya, bahan dasarnya sama. Cuman kita nggak bisa menentukan ini dari merek mana atau mana, karena kita tidak mempunyai komposisi dari pabrik tersebut. Siap, itu hak paten mereka. Baik, terima kasih. Silakan berpindah ke penasihat hukum Ferdi Sambo. Tadi Ferdi Sambo juga yang mulia. Oh, Jadi silakan ya. Pokoknya kalian saudara berdua memiliki waktu kurang sekarang 15 menit lagi. Itu aja. Baik yang mulia, saya hanya sedikit saja ke poligraf. Ya. Ahli, ada beberapa hal tadi yang saya catat ya, keterangan ahli. Mengenai konstruksi perkara. Apakah pada saat penyidik untuk meminta dilakukan tes poligraf pada seluruh tersangka, penyidik memaparkan konstruksi perkara kepada ahli? Untuk konstruksi perkara penyidik tidak menyampaikan ke kami, tapi baca dari berita acara. Berita acara siapa? Pemeriksaan terperiksa. Calon terperiksa. BAP calon terperiksa. Siap. Baik. Tadi ini saya lanjut lagi nih pertanyaannya soal BAP. Saudara kan membaca BAP calon terperiksa. Siap. Saudara tadi setelah membaca BAP calon terperiksa, biasanya di situ ada hal-hal yang pasti saudara ingin klarifikasikan pada saat tes poligraf. Benar tidak? Ini dari keahlian saudara ini. Kita tidak ada kewenangan untuk mengklarifikasi kepada seorang terperiksa. Jadi kalau dalam pemeriksaan poligraf, seorang terperiksa bercerita, ya kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak mengklarifikasi, apalagi menginterogasi seorang terperiksa berkaitan dengan pemeriksaan ini. Ya, baik. Terkait soal pertanyaan, tadi saudara ahli juga menjelaskan bahwa pertanyaan kepada seluruh tersangka pada saat tes poligraf itu, ahli dititipin pertanyaan oleh penyidik. Siap. Benar tidak? Siap. Dititipin pertanyaan. Siap. Tadi sudah dijelaskan bahwa ahli juga membaca BAP ya sebelum memeriksa terperiksa. Siap. Baik. Apakah ahli langsung menerima saja dan tidak menanyakan kepada penyidik ini relevansinya di mana dan yang dititipin itu? Ini dari berdasarkan, saya mau ahli kan profesional nih, ya. Siap. Harus menjawab dengan keahlian saudara. Siap. Iya itu. Tanya tidak ke penyidik, ini kok ada relevansinya, ada enggak ini? Jadi Bapak, berkaitan dengan pertanyaan isu, memang kita diskusi dengan penyidik. Kalau berkaitan dengan relevansinya, ini relevan atau tidak, itu kewenangan
bukan kewenangan kami. Saya tanya keahlian saudara, saya tidak tanya kewenangan penyidik. Ini kan ahli yang memeriksa. Siap. Relevansinya ditanyakan tidak penyidik dengan perkara yang kita tidak ada hak untuk menanyakan. Jadi menerima semua titipan pertanyaan dari penyidik begitu. Siap. Untuk ditanyakan kepada si A, si B, si C, si D. Begitu. Siap. Baik. Jadi itu dari isu-isu yang ada semua ditanyakan, ini titipan buat si A, ini buat si B. Baik, saya tanya lah nih. Kan tadi Pak Jaksa sudah menanyakan hasil bahwa si A bohong, terindikasi jujur, ya. Siap. Itu kok pertanyaannya beda-beda. Memang itu titipan penyidik untuk si A ini begini pertanyaannya, ini begini. Siap. Jadi apa yang isu yang akan diangkat itu yang kita lakukan pemeriksaan. Bukan isu. Saya tanya penyidik. Penyidik ngomong tidak bawa untuk Pak Ferdi Sambo ini pertanyaannya. Pak Ibu Putri ini pertanyaannya. Ricky ini. Begitu ya? Iya. Gitu. Oh begitu. Saya mau tanya lagi. Kenapa waktu itu tidak ditanyakan hal yang sama kepada saudara Richard? Ini pertanyaan kepada Ricky yang sama dengan Kuat Ma'ruf. Apakah melihat Pak Sambo menembak? Itu kenapa saudara tidak mengusulkan itu kepada penyidik supaya jelas perkara ini? Itu bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan Siap. saudara lagi. Siap. Harusnya Keberatan kalau menanyakan saudara Richard Eliezer, majelis. Saya tanyakan pertanyaan yang penasihat sama. hukum, tolong Richard, nanti saudara mempunyai hak sendiri untuk bertanya. Lanjutkan. Baik. Pertanyaan yang sama itu tidak diberikan kepada seluruh yang ada pada saat terperiksa ini. Tidak ditanyakan ya. Semua titipan Hanya penyidik. isu yang Isu aja ya, berarti titipan penyidik. Cukup dari kami. Cukup. Ya, sedikit. Waktu saudara masih ada. Melanjutkan yang mulia izin kepada ahli lie detektor, saya ingin menanya sudah berapa kali ahli memeriksa subjek pemeriksaan itu yang merupakan korban kekerasan seksual? Untuk korban kekerasan seksual kita belum pernah melakukan. Belum pernah. Siap. Oke. Memang sudah menjadi SOP dari saudara ahli kalau mau melakukan pemeriksaan itu ada menceritakan dulu backgroundnya. Sementara tadi ahli bilang sudah membaca BAP. Memang SOP-nya seperti itu. Oke. Jadi untuk melakukan pemeriksaan, untuk membangun raport itu sendiri adalah bertanya seperti itu. Termasuk untuk membangun kepercayaan tadi. Kalau korban kekerasan seksual, tadi ahli bilang belum pernah memeriksa. Pada saat subjek diminta untuk menceritakan peristiwa yang dialami, yaitu kekerasan seksual, selain pemeriksa sendiri, ada berapa pemeriksa lagi? Kita ada beberapa pemeriksa di Puslapor. Yang memeriksa Ibu Putri? Kebetulan kami dalam memeriksa Putri berdua. Berdua. Ada yang perempuan? Tidak ada perempuan. Dua-duanya laki-laki? Dua-dua laki-laki. Dan subjek diminta untuk menceritakan kejadian kekerasan seksualnya kepada dua laki-laki yang baru dikenal. Kita tidak melakukan pemaksaan. Ya, itu tadi Ali sudah cerita. Saya tidak menanyakan dipaksa atau tidak. Siap. Tetapi saudara ahli saat itu meminta terdakwa Ibu Putri untuk menceritakan. Siap. Bagaimana reaksinya? Apakah biasa-biasa saja atau menangis? Beliau menangis. Atau keberatan? Menyatakan keberatan juga? Beliau menangis. Ya. Menyatakan keberatan juga? Kalau untuk keberatan, sepertinya saya kurang memperhatikan apakah beliau tidak memperhatikan apakah subjek keberatan atau tidak keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasannya. Ya. Kemudian
Tadi ahli waktu ditanya oleh JP menyatakan bahwa isunya dari penyidik, tetapi pertanyaan dibangun oleh saudara ahli. Tetapi baru saja dari kuasa hukum Pak Verdi Sambo, saudara menerangkan bahwa pertanyaan itu pertanyaan titipan. Apakah benar demikian? Jadi yang benar yang mana? Untuk isunya dari penyidik. Kalau untuk struktur pertanyaannya dari kita. Struktur pertanyaannya dari saudara, isunya dari penyidik. Siap. Saudara juga baca BAP. Siap. Subjek pemeriksaan juga menceritakan kejadiannya. Subjek pemeriksaan. Siap. Ya. Jadi dari kejadian dan BAP yang tidak ada unsur perselingkuhan, tetapi ahli menanyakan soal perselingkuhan karena titipan dari penyidik. Request dari penyidik. Baik. Kemudian apakah pemeriksaan itu juga akan berpengaruh ketika subjek pemeriksaan itu dalam kondisi yang masih harus minum obat anti cemas, itu apakah bisa mempengaruhi juga reaksi? Itu bukan kewenangan saya. Kalau untuk apakah sebelum pemeriksaan itu ditanyakan penyakit yang diderita dan konsumsi obat yang dikonsumsi? Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, di dalam BAP saudara disebutkan, itu di dalam BAP halaman 12.34, itu disebutkan mengenai reaksi perubahan tubuh, antara lain jadi suppression, pemendekan, gelombang chart, kenaikan baseline, decrease in decelerating, renggangan gelombang chart, blocking, dan lain-lain. Bisa tolong ahli jelaskan blocking itu artinya apa? Jadi blocking itu kalau istilah menyebutnya apa ya? Jadi cat itu naik turun, kemudian ada data lagi, terus baru kemudian ada cat lagi, seperti itu blocking atau apnea. Jadi itu menunjukkan jantung atau pernapasan. Untuk pernapasan. Khusus untuk pernapasan. Jadi tersengal-sengal atau bagaimana itu artinya blocking itu? Atau di luar kebiasaan? Blocking dalam hal ini yang kita lakukan analisa adalah blocking pada saat terperiksa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus. Ya. Bagaimana saudara mengetahui bahwa BAP yang saudara baca itu yang sebenarnya? Apakah saudara membaca ada kejadian perselingkuhan di dalam BAP tersebut? Saya tidak membaca ada perselingkuhan di situ di berita beliau. Hanya semata-mata karena titipan penyidik saja. Siap. Nama penyidiknya siapa, saudara ahli? Yang memberikan titipan pertanyaan itu? Ada. Iya, siapa? Ini sudah di persidangan terbuka. Kasubdit 1. Kasubdit 1, namanya? Bapak Wira. Bapak Wira. Baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ke penasihat hukum. Cukup. Izin dua aja yang mulia. Tidak, tadi saya berikan waktu ya. Saya sudah jelaskan. Silakan ditanggapi nanti di kesimpulan. Saudara mempunyai waktu lebih. Sedikit kan saja dari yang mulia. awal tadi saya. Ini cuma berkaitan dengan balistik. Saya cuma minta konfirmasi karena satu tadi saja yang saya izinkan. Satu pertanyaan. Oke, silakan. Saudara ahli, berkaitan dengan apabila seseorang melakukan penembakan, dia berdiri. Apakah selongsongnya yang keluar dari pistol berbar, apakah berbeda jika dia menembaknya sambil berjalan? Siap. Untuk selongsong hasil
penembakan itu akan terlempar dia ke sebelah kanan. Siap. Oke, cukup. Kalau sambil Selanjutnya penasihat hukum Richard, silakan. Tadi sudah dijawab kan? Siap, akan keluar. Sudah ditanyakan, sudah dijawab kan? Makanya kan gunakan pertanyaan saya, tolong diperpahami apa Tadi saya tolong dipahami baik-baik. ada sambungnya yang mulia. Ketika saya tanyakan, saya langsung tanyakan 2 pertanyaan. Apakah ada perbedaan ketika seseorang menembak dengan kondisi berdiri, dengan kondisi Iya kan berjalan? dia bilang sudah dijawab kan tadi? Tetap keluar, tapi perbedaannya tetap sama. Tidak ada perbedaan, cuman Ya, posisi saja. Makanya sudah cukup ya. Oke, silakan ke penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Oh, Richard, oke, silakan. Ya. 15 menit waktu saudara. Izin, saudara ahli Ari Sumirat, ahli balistik. Ya Bapak. Saya ingin menegaskan, ahli menerima selongsong dan menerima serpihan peluru itu di dalam amplop, betul? Betul. Anda tidak memeriksa langsung di TKP, betul? Betul. Yang memberikan amplop tersebut adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Siapa namanya? Bisa. Kalau dari Propam, siapa namanya? Siap. Dari Propam, Anda terima amplop nggak? Tidak. Hanya dari Polres Jakarta. Barang bukti? Tidak ada. Barang bukti lainnya? Tidak ada. Kalau yang Glock 17 Austria, Anda terima dari siapa itu? Dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Polres? Siap. Semua dari Polres, betul? Betul. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Ada tanda terimanya? Ada. Mohon diperlihatkan. Ke kamera aja. Tidak perlu, artinya saudara saksi sudah disumpah. Silakan lanjutkan pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dari kesimpulan saudara di dalam BAP ini menyebutkan bahwa secara laboratorium balistik terhadap satu buah anak peluru bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Betul? Betul. Itu kesimpulan saudara. Betul. Apakah Anda mengambil langsung dari korban? Tidak. Oke, tidak ya. Kemudian bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium balistik terhadap satu buah butir logam anak peluru di pipi kiri tidak diketahui atau berasal dari diledakkan dari atau ditembakkan dari senjata jenis apa, betul? Oke. Apakah setiap peluru atau anak peluru akan mengandung berbahan kuningan dan timbal? Jadi metalnya mengandung unsur yang sama. Artinya COZN dan semuanya, PP. termasuk yang di otak juga? Siap, betul. Kemudian yang di dalam otak itu tidak identik dengan senjata Glock 17 MPY 851? Yang di otak betul? Tidak bisa kita bandingkan karena serpihannya sangat kecil. Dengan dua senjata itu tidak dibandingkan. Yang Anda terima senjatanya MPY 851 Glock 17, betul? Betul. Anda sudah bisa bandingkan yang lain kan, peluru sisa dengan peluru yang ada. Kenapa yang di dalam otak Anda tidak bisa menyimpulkan? Yang di otak, di jaringan otak itu karena bentuknya sangat kecil,
Jadi kita tidak bisa bandingkan kedua senjata yang akan dibandingkan. Bentuknya sangat kecil, sekitar 2 mili. Kalau kami boleh menyimpulkan, apakah kalau kami boleh menanyakan, kami menanyakan kembali, jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan, apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain? Tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, senjata Glock 17 antara slide dan gagangnya, yaitu firing pin, apakah bisa dipindah-pindahkan? Tidak mengerti pertanyaannya, mohon diulangi. Begini, senjata itu terdiri dari 2 bagian, betul? Antara slide yang di atas, yang berisikan laras, dan Glock, gagang yang di bawah berisi firing pin. Nah, kalau dibuka, apakah bisa dipindahkan? Yang bagian bawah itu Anda ahli senjata loh ini. Iya betul, izin menerangkan. Untuk bagian atas itu terdiri dari slide, itu di situ ada pena pemukul. Siap. Jadi bukan di gagang. Untuk Glock itu bukan ada pena pemukul, bukan berada di gagang, dia ada di slide. Nah, kalau apakah yang dimaksud tadi itu pena pemukul mungkin ya, bukan firing pin. Iya. Ya, pena pemukul bisa diganti. Kalau diganti itu apakah menghasilkan pukulan yang sama di pantat peluru itu? Tentu beda. Dari hasil tembakan pertama sebelum diganti dan setelah diganti pasti berbeda. Oke, karena kan kami melihat ini saudara ahli menerima barang bukti 4 hari setelah kejadian, dan hari keempat itu saudara ahli baru datang ke TKP, betul? Betul. Apakah yang saudara ahli ketahui dengan keahlian saya ini, apakah ini kesahihan dari hasil kesimpulan ahli ini bisa akurat 100% dengan keahlian ahli? Siap. Ada keraguan nggak? Siap. Kebetulan saya adalah asesor senjata api. Siap. Ya, tapi ahli kan datang 4 hari kemudian ke TKP. Kami menerima barang bukti dari penyidik. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya bagus, masih bisa diuji tembakan. Menurut kalian ahli, apakah TKP yang ahli temukan tanggal 12 itu keadaannya baik atau sudah dibersihkan, rusak? Ya. Pada tanggal 12 TKP sudah dibersihkan. Sudah rusak ya berarti ya? Siap, tidak seperti pada saat kejadian. Sudah dibersihkan semua darah. Saudara ahli sadar nggak namanya Glock itu isinya tadi saudara ahli apa maksimalnya? Putus-putus. Glock 17? Glock 17 ada 17. Kebiasaan diisi berapa? Tergantung orangnya, tapi perusahaan sudah merekomendasikan 17 butir bisa masuk magazin. Kalau kebiasaan orang isi berapa biasanya? Dari saudara ahli kan karena asesor nih. Siap, tidak bisa saya saudara tentukan. ahli tadi udah sebutkan loh. Siap, itu kebiasaan
pribadi masing-masing. Ya, berarti kurang dari 17 kan, nggak pernah penuh kan? Mohon izin, kalau saya sendiri selalu full. Karena direkomendasikan Tadi 17. bilang katanya nggak full. Siap, betul. Itu kan ditanya pribadi, Betul, ya? hal pribadi. Nah itu kalau Ya. pribadi saya. Nah, kenapa kok siap. bisa berbeda pernyataan ahli sebelum sama sesudah ini? Anda di bawah sumpah loh, saudara ahli. Siap, betul. Kebiasaan orang, memang kebiasaan orang. Kalau tadi menanyakan kami, saya sendiri. Siap. Nah, itu kan Anda dengan saya kan kebiasaan orang. Artinya itu biasanya orang nggak pernah full. Tadi Anda bilang sendiri. Nah, makanya kami meragukan kompetensi dari ahli. Nah, dan ahli sudah menerima di sini selongsongnya yang identik dengan MPY 851. Ada berapa ahli tadi bilang? Ada 8. Muat nggak? 11 tambah 8. Tidak muat. Terima kasih. Next. Menjelaskan terkait pemeriksaan. Pemeriksaan ini nanti seperti apa, terus pertanyaannya seperti apa, berkaitan dengan kelayakan seorang terperiksa. Kelayakan terperiksa ini dilihat dari riwayat kesehatannya seperti apa. Apakah memang layak diperiksa ataukah tidak, seperti itu. Nah, untuk pretest ini membutuhkan waktu berapa lama? Seorang terperiksa itu jalani pretest. Untuk dalam satu rangkaian pemeriksaan, kita biasa melakukan 2-4 jam. Satu rangkaian. 2 sampai untuk pretest itu aja? Untuk satu rangkaian. Untuk satu rangkaian pemeriksaan poligraf. Oh, maksudnya satu rangkaian termasuk tes, masuk hasil? Siap. Okay. Jadi untuk pretest sendiri tidak dibatasi. Apakah harus 5 menit, 10 menit, jam atau ini tidak dibatasi. Jadi biasanya yang kita adalah satu rangkaian pemeriksaan itu 2-4 jam, bisa lebih. Untuk satu pretest, setelah itu bisa langsung atau ada jeda untuk masuk ke tes? Biasanya kita lakukan jeda. Nah, hal ini kita memberi kesempatan kepada seorang terperiksa. Kalau misal seorang terperiksa pengen ke belakang, jadi kita kesempatan, biasanya kita ada waktu jeda 5-10 menit sebelum kita lakukan tes. Nah, tadi saudara kalau tidak salah ahli juga menjelaskan untuk pemeriksaan tes, saudara walaupun topik diberikan oleh penyidik ya. Tadi, siap. Karena penyidik yang mungkin yang paling tahu apa yang dia butuhkan ya kan siap. untuk poligrafnya. Tadi saudara menjelaskan ada 11 pertanyaan untuk satu topik itu. Apa siap. benar? Ada pertanyaan irrelevan,
ada pertanyaan sakris vers relevan, ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan simptomatik. Bisa ahli jelaskan supaya kita paham apa masing-masing itu sudah jelaskan. Untuk pertanyaan ini relevan, itu adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Terus kemudian untuk sakris vers relevan adalah mengawali dari pertanyaan relevan itu sendiri. Kalau untuk pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan adalah nanti yang akan kita analisa. Terus kemudian untuk simptomatik adalah menanamkan kepercayaan terperiksa dengan seorang pemeriksa. Oh, menanamkan kepercayaan. Juga ahli menjelaskan pada saat pemeriksaan tes itu beberapa alat. Di antaranya, sensor, siap. Di antaranya untuk jantung. Sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor kardiovaskuler, dan sensor kelenjar keringat. Apa setiap pertanyaan itu mereka masing-masing ini bisa berbunyi atau ada menunjukkan tanda-tanda apa gitu? Kan tadi ada beberapa sensor ya? Siap. Nah, apakah setiap pertanyaan? Jadi dari untuk hasil itu ya dengan membandingkan dari masing-masing sensor ini. Pernapasan dada seperti apa, sensor pernapasan perut seperti apa, sensor kardionya seperti apa, sensor kelenjar keringat seperti itu. Nah, tadi ahli menjelaskan ya atas pertanyaan saudara penyidik penuntut umum. Siap. Bahwa untuk saudara Ricky Rizal ada dua topik pemeriksaan. Pertama masalah pengambilan senjata di Magelang. Siap. Yang kedua, apakah saudara Ricky melihat Pak Sambo menembak apa tidak? Apa benar itu? Siap. Pada setiap topik itu waktu pemeriksaannya apakah hari yang sama atau waktu yang lain? Misalnya kan tadi ada topik masalah pengambilan senjata. Maksudnya untuk? Ya masing-masing topik Pak. Untuk apakah harinya, di hari yang atau sama periksa lagi atau bagaimana? Kita lakukan terpisah. Maksud terpisahnya waktu berbeda. Hari yang berbeda. Berapa lama jaraknya tuh Pak? Apakah dalam sehari, 2 hari? Kita lakukan pemeriksaan saudara Ricky itu pemeriksaan yang pertama adalah pada tanggal 5 September. Kemudian untuk pemeriksaan kedua adalah 9 September. Masih ada jeda berapa waktu ya? Berapa lama hasil pemeriksaan poligraf itu didapatkan dan berapa lama waktunya diberikan kepada peminta atau penyidik? Kan ada waktu, saudara kan ada membuat hasil akhir kan? Benar ya? Ada hasil akhir. Hasil akhir itu apakah tim saudara saja atau ada bantuan dari tim analisa yang lain? Maksudnya apakah tim yang sudah pemeriksa tadi kan dibilang 2 orang. Siap. Untuk kesimpulan atau hasil analisa apakah dibutuhkan lagi ahli-ahli lain di puslapor itu sendiri? Kebetulan kita dari puslapor 2 orang dan kita melibatkan pemeriksa independen. Pemeriksa independen? Dari luar. Pemeriksa independen itu berapa orang Pak? 1 orang. Artinya luar? Siap, pihak luar. Baik, kemudian berapa lama waktu, apakah hari itu juga bisa diketahui hasilnya? Selama kita bisa berdiskusi bersama, hasil langsung bisa diketahui. Kemudian berapa lama waktunya dikirim kepada penyidik? Apakah besoknya atau berapa hari? Kita melakukan pengiriman kepada penyidik setelah setelah berkas-berkas syarat formalnya terpenuhi. Apakah dimungkinkan ada intervensi nggak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik, ini dilanjutkan oleh tim kami. Waktu saudara tinggal 6 menit ya. Izin majelis, sedikit saja majelis. Saudara ahli poligraf Pak Aji, kalau tadi kan jika ada subjek yang keberatan atau adakan, lalu bagaimana saat saudara ahli Ricky Rizal, apakah ada penolakan atau keberatan dari Ricky Rizal? Tidak ada. Tidak ada. Artinya jika tidak ada penolakan dan keberatan, artinya hasilnya dapat dikatakan semakin akurat apa tidak? Kalau untuk akurat dan tidaknya,
Ya, keakuratan poligraf itu mau seseorang. Kan tadi bilang bahwa ketika yang diperiksa juga pandai dan yang memeriksa pandai, itu hasilnya? Maksudnya begini, orang terperiksa itu pandai, itu lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi lebih ngerti, lebih paham, lebih gampang paham daripada kita menjelaskan kepada seseorang yang mohon ini apa dari ininya kurang seperti itu. Artinya tetap maksudnya keakuratannya kurang lebih tadi 93%. 7%-nya sisanya dari yang memeriksa. Siap. Seperti itu. Baik. Ini hanya penegasan saja saudara ahli. Bisa saudara ulangi tadi isu yang pertama apa yang ditanyakan di Kezal? Untuk isu yang pertama adalah apakah seseorang mengambil senjata api Joshua? Jawaban Ricky Rizal? Jawabannya Ricky Rizal tidak ada yang memerintah. Hasilnya? Tidak, dan hasilnya tidak terindikasi berbohong. Yang kedua? Yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Jawabannya? Jawabannya tidak. Hasilnya? Hasilnya tidak terindikasi berbohong. Baik, terima kasih majelis. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli poligraf ini mungkin takut ketinggalan. Pertanyaan cuma satu. Terhadap satu isu atau isu dan pertanyaan saya gabungkan saja. Berarti pertanyaannya sama nih. Ini ditanyakan kepada subjek atau terperiksa yang dalam BAP ini dianggap mengalami kejadian yang serupa. Paham ya dia maksudnya? Maksudnya gini, sama-sama dianggap melihat menembak. Siap. Oke. Contoh ini saya bikin contohnya begitu. Enggak, jangan pakai list terusan, langsung bertanya aja. Nah, kalau seandainya ini dilakukan tes poligraf, dimungkinkan nggak ini memiliki hasil dua hasil yang berbeda? Umpamanya satu bilang tidak, ternyata bohong hasilnya, gitu kan? Satu lagi jujur. Itu dimungkinkan nggak? Ada nggak jurnal ataupun penelitian atau hasil penelitian yang seperti itu? Mohon dijelaskan. Itu kepada terperiksa yang berbeda atau sama? Terperiksanya berbeda. Terperiksanya berbeda. Mereka kan kalau di sini kan saya lihat pertanyaannya nggak ada yang bersentuhan. Ada terperiksa yang lain pertanyaan tentang dia nembak apa enggak. Ada tentang melihat, kan begitu kan? Siap. Nah, kalau seandainya dalam satu peristiwa ini ada dua terperiksa, nah mereka ini mengalami kejadian yang sama nih di dalam BAP. Ya. Ketika di poligraf, ternyata hasilnya berbeda. Satu terindikasi bohong, satu lagi jujur. Nah, dimungkinkan nggak seperti itu? Kalau sama-sama sesuai dengan faktanya dia melihat ya sama-sama ini, sama-sama berarti bersama-sama terindikasi berbohong. Kalau dua-duanya benar-benar sama-sama melihat. Iya. Tapi dimungkinkan nggak nanti satu yang jujur, satu Tidak. berbohong? Tidak. Tidak. Harusnya pasti ketahuan ya hasilnya. Sama. Oke, terima kasih Yang Mulia. Baik, sudah cukup ya. Silakan berpindah pada penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih Yang Mulia, kami lanjutkan. Baik, silakan. Saudara Aji ya, Febrianto ya, poligraf ya. Tadi saudara sampaikan kaitannya sebelum dilakukan pelaksanaan pemeriksaan ini poligraf. Ada pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Menanyakan riwayat Melibatkan tim medis atau Bapak sendiri yang bertanya? Kita bertanya langsung kepada terperiksa. Tidak ada tim medis, tidak tim medis. Tidak. Jadi hanya Bapak hanya mendengarkan dari pihak terperiksa bahwa dia sehat, sebatas itu. Nah, ini kan terkait dengan proses selanjutnya yang menggunakan sensor yang kaitannya dengan jantungnya. Ada jantung, ada kelenjar keringat, dan ada pernafasan. Memang SOP-nya seperti itu, tidak perlu kita memeriksa apa riwayat jantung atau tidak, apa ada pengaruhnya atau tidak. Dari riwayat kesehatan bisa kita lihat. Kita tanyakan ke terperiksa apakah salah satunya apakah ada penyakit, ada patah tulang, ada ini. Itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Penekanan saya di riwayat penyakit ya, kaitan dengan jantung ini kan melibatkan detak jantung ya Pak. Ya. Nah, apakah dalam proses pemeriksaan yang Bapak lakukan ada mekanisme itu? Melibatkan dokter jantung untuk memeriksa apa ini ada riwayat jantung atau tidak? Tidak ada. Hanya menanyakan aja? Tidak ada, hanya menanyakan.
Nah, kaitannya dengan Kuat Ma'ruf ini, Bapak juga yang periksa ya? Saya periksa. Apakah Bapak mendengar sebelum diperiksa Pak Kuat ini tidak tidur semalaman karena di BAP di penyidik? Ya. Pak Kuat menyampaikan itu? Menyampaikan, tidak tidur. Nah, dari kacamata Bapak, apakah ada perbedaan detak jantung ketika orang begadang dengan tidak begadang? Pak Kuat, Saudara Kuat kebetulan menyampaikan juga terkait pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan Saudara Kuat itu kan kalau nggak salah setelah zuhur. Iya, pertanyaan saya gini Pak, apakah ada bedanya ketika detak jantung orang yang begadang dengan tidak begadang, Bapak tahu nggak? Itu bukan Bapak tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Bahwa ketika orang begadang itu detak jantung lebih cepat atau tidak? Siap. Sementara sensor yang Bapak gunakan itu sensor jantung. Salah satunya. Salah satunya ya. Oke. Selanjutnya Pak, kaitan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan ada pertanyaan relevan. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan inti. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang menyatakan bahwa Pak Kuat ini tidak melihat Bapak menembak. Kemudian Bapak dari poin itu ada minus 13 kesimpulan Bapak sampaikan. Pertanyaan relevan sebelum itu 12 pertanyaan apa yang Bapak tanyakan ke Pak Kuat ini sebelum sampai tiba kesimpulan? Seperti yang saya sampaikan ke Bapak penasihat hukum yang Bapak dari Saudara Ricky Rizal, tadi kan ada beberapa tipe pertanyaan. Ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakrisi relevan, ada pertanyaan simptomatik. Oke, pertanyaan relevan apa salah satunya bisa kami tahu? Pertanyaan relevan ya pertanyaan berkaitan dengan kasus. Contohnya, dengan ini kan Bapak sampaikan dia tidak melihat Pak Ferdi menembak, kemudian Bapak simpulkan ini indikasi berbohong. Ya. Nah, pertanyaan yang mendahulunya apa? Sampai pada kesimpulan itu. Pertanyaan yang mendahului maksudnya? Maksudnya sebelum tiba pada pertanyaan ini kan pasti ada 12 pertanyaan yang disampaikan yang relevan. Ya. Nah, salah satu pertanyaan itu apa yang menurut Bapak relevan dengan? Ya, apakah kamu sedang duduk? Nah, seperti itu. Apakah dia melihat Bapak Ferdi pegang senjata? Ada itu? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bapak tidak akan bahwa Bapak Ferdi tidak tanyakan dia menembak atau tidak? Tidak ada. Oke, kan agak aneh Bapak tidak menanyakan Pak Ferdi pegang senjata, kemudian bertanya dia menembak atau tidak. Ada sama sekali Bapak tanya itu ya? Oke Pak, dari sekian orang yang bertugas di bagian Bapak ini, Bapak tadi sampaikan bahwa tingkat akurasinya bisa 93%. Kalau dilakukan orang pandai. Ya. Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai? Gimana? Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai dalam proses ini? Pandai atau tidak? Expert. Expert. Ya. Kan tadi Bapak bahasa pandai aja sampaikan. Bapak masuk kategori pandai enggak? Apa pandai? Dalam menjalankan tugas ini. Maksudnya gimana? Bapak tadi menyampaikan. Jadi maksudnya saudara penasihat hukum adalah bagaimana menentukan yang bertanya itu pandai atau tidak pandai. Kan tadi saudara mengatakan kalau yang memeriksa pandai maka hasilnya kan lebih bagus. Begitu saudara penasihat hukum? Betul, betul yang mulia. Ya berdasarkan sertifikat terus jam terbang. Jam terbang Bapak. Jam terbang pemeriksaan. Di tempat Bapak. Apakah di tempat Bapak ada yang tidak pandai? Dalam posisi Bapak juga sebagai pemeriksa. Semakin pandai. Iya, ini kan kategorinya kan pandai tidak pandai nih Pak. Bukan tidak pandai dan ini semakin seorang terperiksa itu jam terperiksa, terbang. Iya, sebagai apa? Semakin seorang periksa ini jam terbangnya tinggi, maka dia akan semakin pandai dalam melakukan. Oke, kita bicara jam terbang. Bapak jam terbangnya antara yang lain Bapak lebih tinggi ya? Ada lebih terbangnya? Ada yang lebih tinggi lagi. Artinya ada yang lebih pandai dari Bapak ya? Ya ada. Oke, dilanjutkan yang mulia. Silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Tadi menarik mengenai yang kualitas keakuratan tes poligraf yang 93%. Nah, berarti kan ada kemungkinan tidak akurat 7%. Kalau boleh saya simpulkan begitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan ketikuratannya 7% itu?
Tidak akuratan 7%. Iya, tadi kan saudara bilang, tadi kan pertanyaannya keakuratan tes poligraf itu 93%. Berarti kan ada 7% itu tidak akurat. Nah, apa yang bisa menyebabkan 7% itu, faktor yang 7% itu menjadi tidak akurat? Saya tidak tahu. Lah, tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan, maksud saya begini, yang 7% itu kan menjadi tidak akurat. Nah, yang 7% yang tidak akurat ini apa penyebabnya? Penyebabnya? Iya. Gini saudara saksi, apakah saudara bisa menjawab pertanyaan? Kalau bilang tidak bisa menjawab, sampaikan tidak bisa. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Silahkan, lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, kemudian saya menanyakan, apakah seorang subjek yang akan dilakukan tes poligraf, itu ketika melakukan trauma, mengalami trauma, itu juga mempengaruhi hasil tes poligraf? Itu lebih ke medis, Bapak. Apakah seseorang ini ketika trauma dia mempengaruhi fungsi fisiologi dari si tubuhnya sendiri? Tadi kan saudara menjelaskan bahwa saudara sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan tes ini. Berarti kan saudara juga sudah mempelajari artikel yang mempengaruhi mengenai tes poligraf ini. Anda pernah baca mengenai artikel Prof. Grobin enggak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Di dalam artikel itu menyatakan kondisi trauma itu mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Kondisi emosional juga mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Nah, kemudian jadi saya tidak perlu melanjutkan karena saudara juga tidak tahu. Yang selanjutnya, tadi kan saudara menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini dilakukan tes 2 kali. Tanggal 5 dan tanggal 9. Kenapa dilakukan 2 kali? Dengan isu yang berbeda. Kenapa? Permintaan dari penyidik. Permintaan dari penyidik. Pertanyaan titipan dari penyidik. Nah, waktu saudara melakukan tes itu dari yang kedua itu, saudara juga membaca BAP-nya Kuat Ma'ruf enggak? BAP sudah kita baca ketika pemeriksaan di tanggal 5 September. Saudara ada nggak mendapati pertanyaan itu di dalam BAP-nya Kuat Ma'ruf? Yang saudara tanyakan itu waktu tes poligraf? Maksudnya? Kan tadi saudara menyatakan bahwa saudara sudah membaca BAP Kuat Ma'ruf. Ya. Nah, kan ini kan ada titipan pertanyaan, tadi saudara bilang dan penyidik. Nah, yang saudara tanyakan itu ada nggak sudah ditanyakan juga dalam BAP Kuat Ma'ruf? Jadi gini, apakah saat saudara bertanya pada Kuat Ma'ruf, pertanyaan itu ada juga di dalam BAP? Tahu tidak? Kalau tidak tahu, sepengetahuan saya tidak tahu. Yang tidak tahu, cukup. Karena yang kita baca adalah di kronologis kejadian. Ya cukup. Ada pertanyaan lain, silakan. Saya lanjutkan yang tadi saudara mohon penegasan kembali mengenai kondisi kepintaran atau pendidikan seseorang itu mempengaruhi hasil tes. Itu bisa dijelaskan kembali? Mohon diulangi. Jadi ketika seorang pemeriksa dia subjek ya, bukan pemeriksanya, subjeknya. Subjek. Ketika suatu subjek dia pintar, maksudnya pintar ini dalam segi formal dia memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu akan lebih kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan. Ketika kita menjelaskan proses pemeriksaan seperti apa, terperiksa jauh lebih mengerti daripada yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Kalau mengenai keakuratan tidak disebutkan.
Jadi hanya sebatas mengenai kooperatif untuk mengikuti tes atau tidak, tidak mempengaruhi mengenai keakuratan hasilnya. Tidak ada. Udah habis waktu saudara. Ya. Satu lagi yang mulia. Oke, mohon. silakan satu saja. Tadi saudara kan menjelaskan bahwa sebelum melakukan tes, saudara juga diskusi terlebih dahulu dengan penyidik. Iya. Penyidik mengenai materi yang isu yang tadi saudara sebutkan isu yang akan ditanyakan. Iya. Apakah isu yang saudara tanya yang akan ditanyakan itu juga apakah pada saat itu juga disampaikan target yang akan dicapai dengan isu itu? Tidak. Tidak. Penyidik tidak meminta bahwa penjelasannya harus seperti kesimpulannya harus seperti ini. Tidak ada. Oke, cukup yang mulia. Cukup. Khusus untuk ahli balistik ya. Penasaran dengan pendapat saudara. Saudara tadi berkaitan dengan 8 selongsong. Siap, betul yang mulia. Kesimpulan bahwa 8 selongsong itu berasal dari MPY blok ya. Blok 17 siap. 851. Siap. 851. Sementara kan tidak membandingkan, cuma membanding 2 senjata itu. Siap. Saatnya saudara membandingkan dengan senjata Glock dengan kaliber yang sama dengan Glock MPY 851 ya. Apakah mungkin saudara bisa berpendapat 8 ini bisa terbagi? Siap, tidak. Artinya saudara bisa memastikan bahwa 8 selongsong itu berasal dari 8 Glock 851, MPY 851. Coba saudara bisa sampaikan reasoningnya, alasannya sehingga saudara dapat berpendapat seperti itu. Siap, mohon izin menjelaskan. Jadi apabila ada beberapa senjata Glock, contoh 5 senjata Glock dibandingkan dengan barang bukti selongsongnya. Dari kelima tersebut pasti ada satu yang sama. Hanya satu yang sama. Dari 5. 20% ya. Siap. Hanya pasti ada yang satu yang sama. Pasti ada yang satu yang sama. Siap. Tapi kan saudara tidak membandingkan dengan 5 Glock yang lain. Siap. Kalau sudah ada yang satu, sudah ada yang identik, tidak mungkin ada yang sama lagi. Kalau ada yang identik yang satu. Siap. Kita tidak perlu membandingkan ke yang lain. Karena kembali lagi ke sidik jari laras senjata api itu adalah hanya satu. Dan laras senjata api yang lain pasti berbeda. Siap. Tadi kan saudara mengatakan bahwa dari 5 itu pasti ada yang sama kan? Siap. Yang sama maksudnya yang sama 5-nya itu? Tidak. Maksudnya gini, mohon izin. Dari 8 selongsong yang kita periksa, andai ada Glock yang lain 5. Siap. Nah itu kalau sudah identik dengan satu MPY 851 hanya itu jodohnya gitu loh. Itu ya, itulah. Siap. Pasti. Sehingga saudara berpendapat bahwa itu yang 8 selongsong itu adalah berasal dari MPY 851. 851. Siap. Karena selongsongnya itu khas, mempunyai khas. Dari pena pemukulnya, dari satu senjata dengan senjata yang lain pasti berbeda. Meskipun dalam kaliber yang sama. Dalam kaliber sama atau dengan merek yang sama. Cukup ya? Baik. Saudara terdakwa Ferdi Sambo, terhadap keterangan 2 orang saksi. Izin Bapak. Ya. Apakah perlu kami membuatkan barang bukti untuk ahli balistik Bapak? Oh, silahkan. Silakan saudara jaksa penuntut. Ini hanya selongsong yang tadi yang kami jelaskan bahwa untuk membedakan yang mana HS dan yang mana
Glock. Glock, oke. Dan patukannya itu, Pak. Ya, silakan. Tunjukkan. Izin Di majelis, depan sini ada aja, di depan sini rekan biar kami bisa yang dilihat turun ke bawah semuanya. juga untuk ikut melihat majelis terkait dengan barang bukti. Cek, majelis, ada rekan juga. Enggak, ini kan nampak. Izin majelis, ada rekan kami yang turun ke bawah juga untuk melihat. Silakan. 12 peluru dari Richard Eliezer yang diserahkan oleh anggota Propam, tetapi ahli menyebutkan ada 8 selongsong yang nggak nyambung. Yang 8 itu sama sudah itu ya, sama persis. 8 itu. Mohon mic Ali, biar kita kedengeran. Coba pakai mic. Ali tolong pakai mic. Ini saudara. Jelaskan Ali. Ya, silakan. Siap. Untuk selongsong yang dari HS itu dia membentuk marks atau bekasnya bulat. Oke. Ya. Siap. Ya, paham. Nah, untuk yang Glock itu dia bentuknya khas, dia membentuk kotak. Oke. Bentuk kotak. Sama. Bisa dilihat dari BA-nya. Kalau di sini terlalu kecil. Di BA digambar lebih besar. Bisa saya lihat. Oke, lanjut enggak. Sudah lanjut. Yang lain. Ya, ini contoh peluru yang belum meletus, jadi belum ada marks yang terjadi di primer. Oke. Nah, itu ahli kan ada membedakan, ya kan, dari 12 titik peluru USD ada apa tuh? Pindad. Ya, SNB pindad ya. Nah, itu dari mana membedakannya? Merek di mana? Jadi yang namanya head stamp itu adalah tulisan yang ada di Belakang. Oke. Halo. Siap. Siap, betul. Apakah semua tulisan ini, ya kan, selongsong ini sama dengan tulisan yang ada di sisa butir peluru 12? Sudah diidentifikasi? Siap. Ada yang bisa dipastikan, bisa. Jadi dari bentuk di selongsong pun dia tulisannya tetap ada dibandingkan apa sama dengan yang di butir? Apa tulisannya kalau yang mereknya di sini SNB. Nah, ini di sini juga di peluru juga ada SNB. Sebentar, pelan-pelan. Ya, udah. Siap. Pelan-pelan, Di sini ada semuanya SNB satu-satu juga. kalau nanya. Ini SNB juga. Ya, oke. Kalau tembakan dekat bisa serpihan atau utuh itu? Oke, ya. Sudah cukup? Cukup, oke, silakan. Kembali ke tempat masing-masing. Saudara Ali, kalau tembakannya dekat jadi serpihan atau seperti apa Ali? Saudara penasihat hukum sudah selesai pertanyaannya. Nanti silakan saudara ajukan pertanyaan tersendiri dengan ahli sendiri ya. Terima kasih. Baik, saya meminta pendapat dari para terdakwa terhadap keterangan dua orang saksi ini. Keterangan ahli. Baik, saudara Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu? Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini
hanya berdasarkan isu, kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih yang mulia. Itu saja tanggapan Karena saudara. ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, Demikian. nanti majelis yang akan menilai. Silakan. Terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin yang mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintahan. Terima kasih yang mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya, silakan. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuatmaruf, bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menau? Terima kasih yang mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Ya. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo. Tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini. Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Yang mulia, untuk Bapak Arif Sumirat saya tidak ada karena tidak tahu menau. Untuk Pak Aji Febrianto, pada saat tes poligraf baik yang maupun kedua, saya dalam kondisi sehat dan baik saja. Serta saya memang tidak ada penolakan waktu itu pada saat diperiksa. Jadi dari keterangan ahli poligraf saya tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini? Apakah keterangan ahli ini benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Baik yang mulia, saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf, saya rasa cukup benar yang mulia, karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi begadang, tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur yang mulia. Dan untuk ahli balistik yang mulia, saya agak meragukan yang mulia karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru yang mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami majelis yang akan menilai. Baik, kepada para saksi, terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada saksi mengenai poligraf. Saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh Mabes Polri, karena sayang sekali untuk mengenai poligraf ini tapi jarang digunakan. Ini tadi namanya Arif Sumirat dan
Aji ya. Yang mana? Baik, ini KTP saudara. Saudara boleh meninggalkan tempat. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, silakan. Ya. Baik, selanjutnya sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati, sidang perkara nomor perkara 799 atas nama Richard Eliezer, dan sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo, serta sidang perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Fakta baru kembali terungkap dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 12 Desember. Terdakwa Putri Chandrawati mengaku dirinya dipaksa sang suami Ferdi Sambo untuk membuat laporan dugaan pelecehan seksual. Putri juga mengatakan ia takut menolak perintah dari Ferdi Sambo tersebut. Dikutip dari Tribun News, pengakuan Putri tersebut terungkap saat dirinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hal ini bermula ketika tim kuasa hukum Richard bertanya kebenaran soal Ferdi Sambo yang memaksa untuk membuat laporan. Putri pun membenarkan perihal tersebut. Putri mengungkapkan kala itu dirinya merasa takut dengan Ferdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum atau JPU lantas bertanya soal kepribadian Ferdi Sambo di mata keluarga. Menurut Putri, Ferdi Sambo dikenal sangat tegas saat masih menjadi anggota Polri. Ditambahkan oleh Putri, lantaran karakternya yang sangat tegas, maka segala perintahnya sulit untuk dibantah. Sementara itu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diakui Putri, dirinya mengklaim bahwa Yosua melakukan kekerasan seksual hingga menganiaya. Putri mengatakan dirinya dibanting sebanyak 3 kali oleh Yosua. Terkait pengakuan Putri inilah yang disebut jadi pemicu Ferdi Sambo melakukan aksi penembakan. Putri Chandrawati selalu mengelak soal pemberian hadiah ponsel dan janji uang 2 miliar rupiah kepada Baradae selesai menembak Brigadir J. Namun ia dibuat terdiam kala pengacara Baradae, Roni Talapesi, membawa bukti yang memperlihatkan Putri dan Ferdi Sambo menyerahkan ponsel mewah kepada kliennya. Di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember, Baradae membantah kesaksian Putri Chandrawati yang mengaku tak pernah memberikan ponsel kepadanya, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini lantas mengaku memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut. Namun sebelum menunjukkan bukti itu, kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, bertanya ke Putri soal berapa lama ia mengenakan gelang. Gelang yang dimaksud Roni ialah perhiasan yang dikenakan di tangan kanannya. Putri lantas menyebut gelang itu kurang lebih ia pakai 1 tahun. Setelah itu Roni menunjukkan foto gelang Putri dan kaki Sambo saat keduanya menyerahkan handphone dan uang kepada para terdakwa. Foto tersebut didapat Eliezer dari handphone yang tak disita. Dari keterangan, foto tersebut diambil pada 10 Juli sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun foto tersebut belum dicetak dan diminta hakim ditunjukkan dalam persidangan pada Selasa 13 Desember. Potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan. Silahkan. Pada pemberian HP dan Oke, saya melihat. Oke, apa kaitannya? Silakan tanyakan. Silakan besok dicetak, ditunjukkan. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan, saksi mengatakan tidak tahu menahu, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik.
rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, Yang Mulia. Sering. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati mengaku tidak mengetahui kenapa Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Padahal Yosua telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada Putri di rumah Magelang Kamis 7 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan Putri tersebut berawal saat Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri. Hakim Wahyu mengatakan bagaimana proses pemakaman serta syarat-syarat bagi seorang anggota kepolisian. Putri menuturkan ia tidak tahu terkait hal tersebut. Wahyu Iman menjelaskan syarat untuk dapat dimakamkan secara kedinasan yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar atau noda dalam catatan karirnya. Ia pun menambahkan kalau seandainya Yosua benar melakukan tindak pelecehan kepada Putri, tentu dia tidak akan dimakamkan secara kedinasan. Namun, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Selain itu, majelis hakim juga bertanya terkait kebenaran laporan polisi soal pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Putri menjelaskan Yosua memang melakukan tindak pelecehan seksual kepada dirinya. Ia mengatakan Yosua melakukan kekerasan, pengancaman, dan membanting Putri 3 kali. Tampak Putri sambil menangis saat menjelaskan hal tersebut. Putri juga mengatakan ia tidak paham bagaimana pertimbangan Polri yang memakamkan orang yang telah melakukan pemerkosaan kepada dirinya selaku seorang bayangkari. Rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, Yang Mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan. Untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman. Hakim dibuat heran dengan pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku tak melihat sejumlah ajudan lain terkecuali Ricky Rizal di mobil saat hendak isoman di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal saat itu Putri berada satu mobil dengan Brigadir J, Baradae, dan Kuat Maruf. Awalnya Putri mengaku akan berangkat isolasi mandiri seusai melakukan PCR COVID-19 di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Isolasi mandiri itu dilakukan karena dirinya merasa tak enak badan seusai pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Putri mengaku takut anaknya yang berusia 1,5 tahun terkena COVID-19. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun menanyakan soal siapa yang mendampinginya saat isoman di Duren 3. Putri pun menjawab dirinya hanya meminta didampingi oleh Bribka Ricky Rizal. Dirinya mengaku tak memperhatikan ajudan lain yang ikut dengannya lantaran tak mengajak Baradae, Brigadir J maupun Kuat Maruf. Menurut Putri, dirinya baru tahu ada ajudan lain yang ikut setelah pihak Bareskrim Polri memutarkan CCTV. Mendengar hal itu, Hakim menyebut lemahnya ingatan Putri sebagai hal yang luar biasa. Hakim lantas bertanya lagi apakah benar dirinya tak melihat Brigadir J, Baradae, dan Kuat meskipun satu mobil. Putri mengklaim dirinya tak mengetahui keberadaan para ajudan lain itu karena dirinya tak pernah mengajak isoman. Ia lantas menantang Hakim agar mencocokkan pengakuannya dengan Ricky Rizal.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, Putri Chandrawati pernah mengajukan permohonan perlindungan dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun, permohonan perlindungan terhadap Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan itu tidak dikabulkan oleh LPSK. Hal itu disampaikan Edwin Partogi Pasaribu Selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan perlindungan yang dilayangkan pihak Putri Chandrawati saat itu untuk melindungi dirinya sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Edwin menjelaskan Putri tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai GC atau Justice Kolaborator. Namun, ia pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Edwin menegaskan permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh Putri itu tidak dilakukan sendiri, melainkan Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Diketahui saat itu LPSK tidak mengabulkan permohonan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Pasalnya, saat proses upaya perlindungan itu sudah berjalan, LPSK tidak menerima keterangan apapun dari Putri Chandrawati, di mana saat proses upaya tersebut Putri mengaku sedang sakit dan masih mengalami syok. Sebelumnya dalam persidangan Putri Chandrawati mengaku tidak pernah membuat laporan permohonan kepada LPSK Senin 12 Desember 2022. Hal tersebut diungkapkan Putri saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso meragukan pengakuan Putri Chandrawati yang menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melakukan tindak kekerasan seksual kepadanya. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu Imam mencecar Putri di persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, Hakim Wahyu terus bertanya terkait pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri. Wahyu Imam menuturkan apa benar terkait laporan kekerasan seksual itu terjadi pada Putri. Pasalnya, penyidik kepolisian telah menghentikan penyelidikan tersebut, di mana artinya polisi tidak menemukan adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Mendengar pernyataan hakim itu, Putri Chandrawati tetap bersikukuh pada keterangannya. Putri menjelaskan ia tidak hanya jadi korban pemerkosaan oleh Yosua, tetapi juga penganiayaan. Ia pun mengatakan selain diperkosa, Putri juga diancam dan dibanting 3 kali ke lantai oleh Yosua. Putri menuturkan peristiwa yang dialami benar-benar terjadi. Namun, Wahyu Iman meragukan hal tersebut. Seharusnya Yosua tidak dimakamkan secara kedinasan Polri, lantaran Yosua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Wahyu Imam menegaskan, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Ia pun menambahkan terkait syarat-syarat pemakaman kedinasan Polri, yakni tidak boleh ada noda atau catatan buruk selama berkarir. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu
Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan. Tanya, almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi. Jaksa menemukan kejanggalan mengenai jeda waktu 30 menit antara kedatangan Putri Chandrawati dengan waktu swab. Putri Chandrawati tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya selama jeda waktu tersebut. Saat itu Putri terdengar jengkel dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa. Putri mengaku tidak mengingat kegiatannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Namun ia menjawab pertanyaan jaksa dengan nada jengkel. Jaksa kemudian terus meminta Putri untuk mengingat kejadian tersebut, hingga akhirnya Putri Chandrawati kembali mengulang dan menjabarkan kejadian yang terjadi setelah ia kembali ke Jakarta. Namun tetap tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Diketahui sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal dalam persidangan tersebut. Ia bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Berarti kejadian saudara naik bertemu FS dan kemudian Ricky dipanggil itu adalah setelah jam 4. Pertanyaan saya, jam 3 saudara datang ya ke Saguling, terus kemudian orang swab tadi datang jam 15.40, ada waktu 40 menit, itu kemana saudara? Apa yang saudara lakukan? Saya habis PCR, saya naik ke... Bukan, saya nggak nanya PCR, Saya menanya, saudara tiba jam 15, jam 3, ya kan? Sedangkan petugas PCR itu datangnya jam 15.40. Ada waktu 40 menit, ini kemana saudara? Ya saya mana tahu Pak, kalau saya tahu juga saya catat semua apa yang saya lakukan Pak. Enggak, maksud saya pada saat saudara datang kan saudara harus ingat dengan peristiwa yang terjadi. Itu kan tadi saya sudah jelaskan juga Pak, apa yang saya lakukan di Saguling. Kan saya sudah sampaikan bahwa saya tiba, saya PCR. Malah sebelumnya saya sampaikan saya ke toilet dulu cuci tangan, saya PCR, saya naik ke lantai 3. Terus saya turun ke lantai 2 menyapa suami saya yang ada di ruang kerja. Terus saya minta izin suami saya untuk makan dulu, terus saya makan, baru saya ke lantai 3. Lalu saya berbincang-bincang dengan suami saya di situ. Jadi saudara tidak dapat. Putri Chandrawati bersikeras bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat menangis kala dicecar oleh majelis hakim di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember 2022. Putri menyebut ia dipaksa suaminya Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi pelecehan seksual. Selain pelecehan seksual, diakui Putri dirinya juga sempat dianiaya dengan membanting sebanyak 3 kali. Pengakuan Putri tersebut sempat diragukan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Keraguan ini mengingat Mabes Polri telah membatalkan berkas SPDP kasus pelecehan Brigadir J. Bahkan Yosua juga dimakamkan secara kedinasan, padahal jika polisi melakukan tindak mencoreng institusi, dirinya tak akan dimakamkan secara kedinasan. Dalam persidangan itu, Putri juga mengaku dipaksa Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi tentang pelecehan seksual. Ini terungkap saat tim kuasa hukum Eliezer, Stella Masengi, menanyakan apakah laporan pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh suami. Dengan suara lirih, Putri pun mengiyakan pernyataan tersebut. Putri juga mengaku menuruti untuk membuat laporan itu karena takut kepada Ferdi Sambo. Menurutnya, suaminya memiliki karakter yang tegas karena seorang anggota polisi. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi.
kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayang Kari. Saudara saksi tadi menyampaikan pada saat saudara saksi membuat laporan mengenai pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh Ferdi Sambo, suami saudara saksi, betul? Betul. Ya. Saudara saksi mengatakan saudara saksi disuruh dan dipaksa karena saudara takut dengan suami saudara. Betul. Apakah saudara Ferdi Sambo ini memang orangnya tidak bisa dibantah atas apa yang diperintahkan, bahkan oleh saudara sendiri sebagai istrinya? Karena karakter seorang polisi, orang yang tegas. Karakternya, karakter Ferdi Sambo, tegas memang tidak bisa dibantah. Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2022, Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal untuk 3 terdakwa yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Saat sidang, jaksa menanyakan soal hubungan Putri dengan Brigadir J. Putri membantah tudingan berselingkuh dengan Brigadir J. Namun jaksa menyebut hasil tes kebohongan justru berkata sebaliknya. Saat itu Putri masih belum sepenuhnya paham dengan pertanyaan jaksa. Kemudian jaksa kembali bertanya mengenai kemungkinan adanya hubungan romantis antara Putri dan Yosua. Saat itu Putri menegaskan tidak ada hubungan romantis antara mereka. Putri menambahkan dirinya telah menganggap Brigadir J sebagai anak kandungnya. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas menyinggung hasil tes poligraf saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jaksa mencoba membuat Putri mengingat pertanyaan yang diberikan saat melakukan tes kebohongan. Hanya saja Putri mengaku lupa dengan pertanyaan yang diajukan serta hasil pengujiannya. Lalu JPU mengungkapkan kepada Putri kalau salah satu poin pertanyaan di tes lie detector atau tes kebohongan tersebut adalah perihal hubungan istimewa antara Putri dengan Brigadir J. Putri kemudian mengingatnya dan menyebut jawabannya saat dites kebohongan adalah tidak. Jaksa lalu langsung membuka hasil tes tersebut yang mengindikasikan Putri sedang berbohong. Diketahui dalam sidang kemarin Putri menjadi saksi tunggal. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya? Coba tenang dulu. Waktu itu banyak pertanyaan, saya lupa. Banyak pertanyaan. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara di sini pertanyaan-pertanyaan dari poligraf. Untuk yang poligraf kita panggil ahlinya. Izin yang mulia, kami akan manggil ahlinya. Tapi Oke, paling tidak apa yang mau ditanyakan langsung aja. karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali.
Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdi Sambo sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 798 atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, persidangan hari ini sampai minggu depan, hari Senin, Selasa, Rabu, saudara akan ditempatkan secara khusus melalui Zoom karena keterbatasan tempat dan alasan perlindungan dari LPSK. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Sidang perkara nomor 799 atas nama Riki Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Riki, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dihadirkan saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Ahli, Pak. Izin ahli supaya... Ahli, ya. Keterangan ahli kita mendengarkan. Silakan maju ke depan semuanya. Semuanya. Izin Bapak, ada penambahan 1 orang, Pak. Bagaimana? Ada penambahan 1 orang. Oke, silakan. Silakan. Mas. Heri Prianto, tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 80, laki-laki, alamat Jalan Raja Wali 4, Blok F2 nomor 14, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan kepolisian, anggota kepolisian. Saudara dinas di mana di kepolisian? Boleh pakai mic. Izin yang mulia di Puslapor Barreskrim Polri yang mulia. Puslapor Barreskrim Polri. Saudara di Puslapor sebagai apa? Sebagai Kepala Subbidang Komputer Forensik di Bitvis Kompor Puslapor yang mulia. Di bidang digital forensik. Di bidang digital forensik ya? Betul yang mulia. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, ya, hanya Pak FS sebagai pejabat di Propam. Tidak ada hubungan keluarga juga Tidak ya? ada yang mulia. Baik. Selanjutnya saudara Arif Sumirat ST. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sumedang 27 Juli tahun 75. Alamat Jalan Gria Jakarta. RT 7 RW 5 Bambu Apus Tangerang Selatan.
agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul, Yang Mulia. Saudara di kepolisian sebagai apa? Sebagai pemeriksa madya puslapor. Apa? Pemeriksa madya puslapor. Coba dilepas saja. Pemeriksa madya puslapor. Pemeriksa madya di Puslapor. Dalam hal ini keahlian saudara sebagai? Sebagai balistik, ahli balistik. Ahli balistik, baik. Selanjutnya, saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak Ya, kenal. siap. Tidak ada hubungan keluarga juga Siap, ya? tidak ada. Selanjutnya adalah Aji Fibrianto Arosyid. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sragen 5 Agustus tahun 86 ya? Siap, Yang Mulia. Alamat Komplek Polri Jatirangga ya? Siap. Jatirangga, Bekasi. Siap. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap, Yang Mulia. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Untuk jabatan saya sebagai Kaur Subdeteksus Bidang Fisika Komputer Forensik, Yang Mulia. Bidang komputer forensik. Siap. Dalam hal ini saudara diajukan sebagai ahli? Saya sebagai ahli poligraf, Yang Mulia. Poligraf. Siap. Oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal, Yang Mulia. Ada hubungan? Pada saat melakukan pemeriksaan, Yang Mulia. Pada saat melakukan pemeriksaan, tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Vira Samia. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 19 Mei tahun 86. Alamat Jalan Lolongo ya? Siap. Ya, betul ya? Siap. Lolongo nomor 35, Kota Bogor. Agama Islam, pekerjaan PNS. Siap, PNS Polri siap. Bagaimana? PNS Polri siap. PNS di kepolisian. Siap. Bisa diterangkan saudara dinas di kepolisian di bagian apa? Saya sebagai pemeriksa forensik kuda bagian biologi, terutama ahli DNA, izin. Terutama? Ahli DNA. Lepas saja. Ahli DNA, Yang Mulia. Ahli DNA, oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Sirajul Umam. Tempat tanggal lahir Sleman 23 September tahun 94, laki-laki, alamat Jatirejo, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Siap, kepolisian, Yang Mulia. Oh, kepolisian. Coba dibuka aja maskernya biar jelas. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Siap, izin Yang Mulia, saya di bagian PAUR, Sub Bidang Kimia Biologi Forensik, Yang Mulia. Biologi forensik. Siap. Dalam hal ini saudara dijadikan ahli untuk? Siap, saya sebagai saksi. Iya. Siap, saksi untuk olah TKP tanggal 12, Yang Mulia. Olah TKP tanggal 12. Keahlian saudara dalam hal ini? Yang Mulia. Membantu. Siap. Oke. Bukan ahli berarti? Siap, bukan ahli, Yang Mulia. Betul ya? Tapi dijadikan ahli dalam hal ini saudara jaksa penuntut. Izin Bapak, sebenarnya yang ahli Pak Irfan sama Ibu Vira. Ketika itu beliau dibantu oleh Sirajul Umam. Oh. Namun dalam BAP yang diminta keterangan sebagai ahli adalah Sirajul Umam. Tapi pada faktanya yang ahli sebenarnya si Irfan. Maka dengan demikian kami minta pada kebesaran Ketua Majelis untuk tetap juga dilakukan sebagai... Oke, tetap kita sah, tetapi sumpahnya bukan sebagai ahli. Siap, Bapak. Gitu ya. Selanjutnya Saudara Irfan Rofik. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 73. Salah, 27 April tahun 73, Yang Mulia. 27 April tahun 73. Siap, Yang Mulia. Oke. Alamat Jalan Gramapuri, Taman Sari, Blok C2. Agama Islam,
Pekerjaan karyawan swasta. Kepolisian yang mulia. Oke. Dinas di kepolisian sebagai apa? Sebagai Kepala Urusan Subbit Bioser, Bit Kimiofor, Puslapor Baris Krim Polri yang mulia. Dalam hal ini, saudara mempunyai keahlian? Keahlian dalam pemeriksaan bioserologi dan DNA yang mulia. Oke. Dan DNA ya. Saudara kenal dengan para terdakwa? Mohon izin yang mulia, saya kenal dengan Bapak Ferdi Sambo sebagai pejabat Kadif Propam Mabes Polri yang mulia. Para terdakwa lain tidak? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga? Siap yang mulia. Saudara Sirajul Umam ya? Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Siap, tidak ada yang mulia. Baik. Silahkan berdiri, diambil sumpahnya yang sebagai ahli. Yang saudara saksi nanti sumpahnya berbeda. Baik, sebelum saya periksa, saya dengar keterangannya. Apakah ada ahli di sini yang mempunyai keahlian yang menerangkan yang ada hubungannya dengan keamanan umum, khususnya mengenai sidik jari? Saudara, boleh diterangkan? Tolong mic-nya. Izin yang mulia, Ya. saya sebagai ahli DNA yang nanti pada kedepannya pasti akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DNA. Saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan. Oke. Jadi saya mohon untuk... Ya, nanti khusus siapa nama saudara? Vira Samia. Vira ya. Saudara Vira silahkan nunggu dulu di ruang saksi, nanti kami akan dengar dan khusus untuk keterangan Vira sidang akan kami nyatakan tertutup karena berkaitan dengan keamanan umum di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari. Izin Bapak, karena ahli Ibu siapa namanya? Ibu Vira itu dalam melakukan olahnya ini untuk memberikan itu dibantu oleh Irfan sama Sirajul Imam Bapak. Oh, jadi cukup saudara aja atau bertiga yang akan memberikan keterangan yang membahayakan ketertiban umum? Bertiga. Baik, saudara bertiga boleh nanti silahkan menunggu nanti untuk khusus sidang saudara bertiga akan kami nyatakan tertutup. Terima kasih yang mulia. Baik, silahkan. Izin Bapak, terkait dengan keahlian Pak siapa? Pak Heri Prianto juga perilakunya sama rupanya dengan DNA Bapak. Mungkin Begitu. bisa dijelaskan langsung? Boleh dijelaskan. Mohon izin yang mulia, saya juga sebagai ahli di Obstruction of Justice di pengadilan, sehingga faktor-faktor nanti yang kami jelaskan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat yang mulia. Kemarin akan di beberapa bukti digital yang mulia. Kami takutkan akan mempengaruhi terhadap itu yang mulia. Mohon izin yang mulia berkenan. Sama seperti Ibu Vira. Ada peralatan-peralatan yang nanti akan kami siapkan juga yang mulia. Ya,
Baik, Kalau terima begitu kasih. berempat silahkan meninggalkan dulu, kita periksa berdua dulu. Tertutup aja Ya, semuanya. bagaimana? Usul yang mulia. Ya. Untuk mempercepat persidangan kita usulkan tertutup saja semuanya. Tidak, artinya ini Usul publik aja berhak enggak tahu. Jadi cuman berdua aja yang kita buka. Jadi nanti kepada para pengunjung sekaligus para wartawan, ketika kami sidang menyatakan tertutup, mohon untuk meninggalkan persidangan ini. Baik, silahkan yang saksi-saksi yang mempunyai keahlian yang itu silahkan menunggu di luar, nanti kita akan panggil. Oh, ini juga. Oh, ambil bahan. Ya, silakan. Saudara jaksa penuntut umum, poligraf halaman berapa? Bisa di Poligraf atas nama Sirajul Umam, Bapak. halamannya? Atau kami bisa mendapatkan kopian sementara? Nanti kami cari di sini. Sama yang satunya lagi, siapa tadi? Selanjutnya kepada penasihat hukum dari Saudara Eliezer. Ya, majelis. Apakah dalam hal ini klien saudara akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ahli? Kami akan mengajukan majelis. Baik, saya berikan 2 kali kesempatan pada hari Senin dan Rabu minggu depan. Senin dan Rabu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi atau minggu depan majelis? Sorry. Minggu depan masih ahli dari jaksa. Oh baik majelis, 2 minggu lagi. Jadi ya, 2 minggu lagi akan saya berikan kesempatan 2 kali sidang, Senin dan Rabu. Jadi tolong dipersiapkan. Baik mulia, kami juga nggak mau lama-lama mulia, supaya cepat persidangannya. Terima kasih mulia. Baik. Oh, poligraf. Siapa? Heri Prianto ya? Hah? Mohon dibuka maskernya saja. Boleh, tadi namanya siapa? Aji ya. Saudara Aji punya keahlian di bidang poligraf. Baik, saudara mengambil keterangan para terdakwa ini
Silakan. Masih ingat kapan? Maksudnya Yang Mulia? Saudara kan coba diterangkan apa poligraf itu? Siap. Poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi berbohong atau jujur, Yang Mulia. Terindikasi bohong atau jujur. Siap. Bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika, Yang Mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93%, Yang Mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan, apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa ini? Keterangannya? Untuk pemeriksaan poligraf, ya Yang Mulia. Boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka? Siap. Mohon izin Yang Mulia menyampaikan, pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik. Setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan, Yang Mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3, Yang Mulia. Yang pertama adalah tahapan pretest. Tahapan pretest ini adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian, Yang Mulia. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes. Tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor poligraf sendiri ada 4, Yang Mulia, yaitu sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu, setelah seorang terperiksa dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan, Yang Mulia, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan post-test atau tahapan menganalisa grafik. Di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri, Yang Mulia. Kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terindikasi berbohong atau jujur, seperti itu. Demikian, Yang Mulia. Tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari Amerika ya. Siap. Itu tingkat keakuratannya 93%. Siap. 7% sisanya? 7% sisanya lebih ke ini, Yang Mulia. Dari keeksportan dari seorang pemeriksa, Yang Mulia. Semakin pandainya yang terperiksa atau yang memeriksa? Pemeriksa, Yang Mulia. Pemeriksa. Siap. Oh, jadi tergantung pemeriksanya, kalau mempunyai kepandaian maka dia bisa lolos, begitu? Atau bagaimana? Atau terperiksanya? Semakin pandai seorang pemeriksa, maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi, Yang Mulia. Oh, seperti itu. Untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%. Nilai ambang bawahnya adalah 93%. Kemudian seberapa sering dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian? Mohon izin Yang Mulia menyampaikan, memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan jarang, Yang Mulia. Ya. Jarang dilakukan, siap. Jarang dilakukan, siap. Hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Siap, Yang Mulia.
Saudara ahli ya, poligraf ya. Ini poligraf ini bisa enggak ini kan kebohongan ya. Siap. Kebohongan. Itu parameter untuk sesuatu sudah dapat disimpulkan itu bohong itu ada presentasinya enggak? Untuk ada nilainya yang mulia. Jadi dengan metode hand scoring yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol, seperti itu yang mulia. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung. Siap. Apalagi? Detak jantung, kelenjar keringat, pernapasan dada dan pernapasan perut yang mulia. Artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh. Siap. Apabila misalkan bisa enggak orang jujur ya, malah terdeteksi bohong, mungkin enggak? Selama ini belum pernah yang mulia. Misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa. Untuk kondisi ketakutan, mohon izin ya Allah yang mulia, berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia. Ya. Nah, kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini, dari metode yang kita gunakan adalah metode Utah Yat-City. Metode Utah Yat-City ini terdiri dari 11 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah, biasanya kalau orang sepengalaman kami, kalau orang ini grogi, itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik-grafik grogi tersebut yang mulia. Sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam? Untuk metodenya yang mulia. Ya, kan ada misalkan no deception indicated. Oh, untuk hasilnya yang mulia. Yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong. Yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur, terus indikasi tindak berbohong. Yang ketiga adalah no opinion. Tidak dapat disimpulkan yang mulia. Siap. Dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu, dalam hal apa orang tidak terindikasi berbohongnya itu? Apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan? Berdasarkan hasil kita yang mulia, hasil hand scoring yang mulia. Kalau tidak dapat disimpulkan? Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia. Ya. Cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong, jujur atau no opinion, seperti itu yang mulia. Menurut ini ya karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan? Siap. Bisa enggak, ini pertanyaan kembali, poligraf itu dimanipulasi? Jadi yang terperiksa, yang kita tes itu kebohongan itu memanipulasi. Selama ini, selama pengalaman kami yang mulia, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia. Kalau dalam jurnal-jurnal? Kalau di jurnal ada yang mulia. Ada. Siap. Disebut dengan countermeasure yang mulia. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan yang saudara baca di jurnal itu. Kalau untuk countermeasure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia. Dan selama saya baca di jurnal dan sharing-sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf, dari tahun 60 itu hanya sekitar 4-5 orang yang lolos pemeriksaan poligraf. 4-5 orang yang lolos. Siap. Kalau diprosentasekan dari jutaan pemeriksaan yang mulia, karena di Amerika, di negara-negara maju sendiri pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia. Jadi sekitar 4-5 orang itu. Siap. Bisa dijelaskan lolosnya seperti apa? Saya tidak tahu yang mulia, tapi siap. Jelas itu lolos. Siap. Ya. Jurnalnya karena di jurnal itu cuma di ini lolos seperti itu saja, jenderal. Yang mulia, siap. Selanjutnya, saksi yang selanjutnya. Siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat. Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian? Ahli balistik.
Balistik. Oke. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa proyektil atau berapa tembakan? Siap. Jadi proyektil yang kita periksa adalah ada 4 yang mulia. Satu dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami. Siap. Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu? Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Siap, Selatan betul. saja ya. Siap. Saudara sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar apa namanya proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan apa namanya senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi Siap, pada izin. waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara siap. otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia.
Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia. Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali? Tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana? Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari ada. Penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail? Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock. Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada. Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi? Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya? Proyektil keluar ya? Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya yang di diserahkan tubuh? ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSB yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa? Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal? Siap. Oke. Nah, untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang, untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian? Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. Siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia.
terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi tidak terbentuk batasannya. Izin kami ya, silakan. Lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia. Izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya. Ya nggak apa-apa. Sambil dilihat kita ngeliatin semuanya. Oh siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya dataran dan dataran, galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Oh, iya. Siap. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk HS. Siap. Kalau Glock? Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. Tidak terbentuk Siap. sudut. Kebetulan Oke. kami tidak ada peraganya yang mulia. Ya, oke. Siap. Ada smooth dia. Jadi tidak ada sudutnya. Jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? Tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. Oh, tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya, itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja? Siap yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Siap izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya. Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya. Itu tadi. 8 selongsong peluru ini dari apa benar yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 10 selongsong yang mulia. Ya, 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru, itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia.
Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini, mulai izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia. Dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia, dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Yang 2 dari HS. Betul yang mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu keluarnya itu memang dari Glock itu ada dalam 1 Glock itu ya, dan dengan yang sama, tipe yang sama, mungkin tidak jenis yang sama, tetapi pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda. Tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek itu, ya? Kan begini, dari senjata yang berbeda, tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan seri yang berbeda, itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain, mungkin tidak. Yang Siap. 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan yang mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus yang mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru yang mulia. Yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami yang mulia. Itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia. Dari pena pemukulnya yang mulia. Setiap senjata itu berbeda yang mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya, baik. Siap. Artinya 8 ini, sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia. 8 ini kan? 8 selongsong barang bukti ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851. Siap. Baik. Mengenai sudut perkenaan ya. Siap yang mulia. Sudut perkenaan dari kepala, di kepala itu saudara bisa tentukan tidak arah dari keluar atau masuknya peluru dan keluarnya peluru? Kami tidak memeriksa korban yang mulia. Tidak memeriksa ya? Cuma saudara periksa ini dari sini, jadi serpihan. Serpihannya betul yang mulia. Tidak ditentukan. Kalau arah sudut-sudut ini yang kan sudah ke TKP. Siap. Nah, apa yang sudah ditemukan berkaitan dengan perkenaan arah yang tembakan? Siap. Jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan yang mulia. 5 di dinding bordes, kemudian 3 di depan gudang yang mulia. Di situ kita bisa menarik sudutnya yang mulia dan arah tembakan berasal dari mana yang mulia. Siap. Bisa tidak ditentukan kalau sudah TKP ini berarti berapa jumlah tembakan yang keluar dari suatu senjata dari pemeriksaan saudara di TKP? Siap yang mulia. Untuk di dinding ada 5 yang mulia, kemudian di lantai depan gudang ada 3 yang mulia, perkenaan tembakan, kemudian di list plafon sama lemari ada 2 yang mulia. Saudara kan ini melakukan analisis dari sudut mana tembakan dilakukan. Siap yang mulia. Dari mana saja? Siap. Untuk yang di depan di dinding bordes yang mulia itu berasal di depan anak tangga yang mulia. Paling bawah. Siap.
Kemudian untuk yang tiga di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat yang mulia. Cuma perkenaan itu bisa tidak saudara tentukan ini senjata dari jenis apa yang dipakai? Bisa tidak? Tidak bisa yang Tidak mulia. bisa, ya. Siap. Siap yang mulia. Pertanyaan Pak Hakim sama ahli, ini arah tembakan. Tadi kan ahli bilang ke dinding itu ada 5 ya. 5 yang mulia. Nah, maksudnya dinding di mana ini? Siap. Dinding bordes ada di tangga yang mulia. Lurus tangga. Siap. Dinding. Itu 5 ya. Siap, betul. Terus ada ke lemari kan begitu. Siap. Itu bisa nggak disimpulkan posisi orang menembak itu dari titik yang sama atau titik yang berbeda? Arahnya itu loh, arah peluru. Siap. Izin yang mulia. Pada saat foto figura dipasang yang mulia, di posisi jadi dinding itu tadi ada foto yang mulia. Pada saat kita TKP foto tidak ada yang mulia. Kemudian temukan foto, kemudian dipasang kembali, direkonstruksi. Kemudian ada 2 lubang perkenaan di figura dan di tembok yang mulia. Sehingga setelah dipasang dari figura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus yang mulia. Kemudian ada lasernya sehingga dapat menunjukkan di mana posisi menembaknya yang mulia. Titik posisi penembaknya sama. Ya, di sama depan. yang ke dinding. Siap. Sama yang ke lemari, kan begitu. Siap. Tadi yang kan ada yang ke lemari. Oh siap. Posisinya sama enggak? Kalau yang ke lemari kita itu mengenai guci kaca komandan yang mulia, tidak bisa kita tentukan sudutnya. Cuman ada yang di list plafon yang mulia. List plafon itu sudutnya mengarah ke samping kursi pijat yang mulia, sekitar situ yang mulia. Siap. Tadi ini kembali ya ke figura tadi yang ke dinding ya. Siap. Itu kalau kena pertama sekali ya, figuranya itu ngaruh enggak ke sasaran? Ke dinding, ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya figuranya kena dulu, baru dinding, dan langsung ke dinding itu berbeda apanya? Siap, betul yang mulia. Untuk menentukan sudut, kita lebih mudah menentukan 2 titik perkenaan yang mulia. Kalau hanya 1 perkenaan dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar yang mulia, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan secara khusus yang mulia. Jadi bisa ke samping, kiri, kanan. Setelah ada figura, kena lubang figura dan dinding. Sehingga kita jangan jadi patokan ada di figura. Figura itu lubangnya utuh yang mulia. Sehingga kita bisa tusuk dari figura ke tembok yang mulia. Sehingga dapat ketarik sudutnya yang mulia. Baik ya. Sekarang ya, bisa enggak ahli simpulkan atau ahli menerang bahwa yang Pak Hakim tanya itu kedudukan orang menembak ini ya, bukan perkenaan lagi ya. Siap. Antara dinding dengan lantai. Di lantai tadi kan ada 3 ini. Siap. Nah, posisi orang yang menembak ke lantai itu dibandingkan dengan posisi penembak ke dinding itu di mana? 1 titik atau tidak? Itu ada pergerakan sedikit yang mulia. Pergerakan Siap. sedikit. Kira-kira sedikit itu gimana? Kalau ditarik ke belakang, jadi sudut yang dari atas yang mulia, dari samping itu. Ini depan tangga ini, tangga. Siap. Kan udah tahu tangga di situ ya. Siap. Nah, yang samping bisa temu kalau mundur terus yang mulia. Mundur terus. Siap. Ada kursi pijat yang mulia. Iya, terus? Sehingga ada titiknya temu 1 titik dari atas dan dari samping yang mulia.
Kalau dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari bawah yang mulia. Dari bawah. Siap, dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut, ada tidak ketemu. Kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi yang mulia. Kursi pijat. Berarti harus ada pergerakan tempat kedudukan orang menembak. Posisinya. Senjata yang mulia. Posisi senjata. Siap. Jadi bukan kaki ya? Tidak yang mulia. Posisi lubang senjata. Laras posisi senjata. lubang Siap. senjata. Siap. Gitu ya. Nah, posisi 3 perkenaan tadi yang di lantai itu tadi ya. Ya. Siap. Itu kedudukan penembak itu dalam istilahnya apa itu? Kalau kedudukan menembak itu apa namanya dalam balistik? Jadi itu posisi senjata yang mulia. Posisi senjata. Oke. Siap. Saya kasih posisi senjata. Posisi senjata tadi kan ahli bilang di dinding ya. Siap, betul. Dengan yang di lantai ada pergerakan sedikit. Siap. Nah, pergerakan sedikit dari posisi senjata. Siap. Kan begitu. Senjatanya yang mulia. Senjatanya siap. kan siap. gitu. Siap, betul yang mulia. Baik. Itu yang di lantai coba dibayangkan dulu ahli ya. Posisi perkenaan itu di sebelah tangga mana ini? Arah gudang atau arah kamar? Siap, izin yang mulia. Tahu kan kamar di situ ada kan? Kamar itu di sebelah gudang. Bukan yang mulia. Kami namakan gudang itu karena di dalamnya banyak banyak barang-barang yang mulia Ya, di situ. Siap. Jadi gudang itu posisinya di sebelah tangga. Siap, betul. Ya yang kan? mulia. Siap. Supaya persepsi kita sama. Siap yang mulia. Ya? Siap yang mulia. Nah, yang Pak Hakim tanya, posisi perkenaannya itu arah di gudang, perkenaan 3 tembakan tadi loh. Ya, yang ke lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar? Dia mengarahnya nyudut yang mulia ke arah belakang kursi pijat yang mulia. Kursi pijat yang mulia. Kursi pijat. Berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul yang mulia. Siap, tangga, betul. Ya. Tangga yang siap, betul yang mulia. Sejajar tangga ya. Siap, betul yang mulia. Cukup, Pak. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siap, Bapak. Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap, betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada 3 yang 3. Bapak, siap. Di dinding? Ada 5. 5. Di dinding yang di gudangnya? Dinding di atas tangga. Di atas tangga. Terus dinding yang di gudang ada? Dinding di gudang ada. Ada lantai. Lantai. Siap. Di atas TV ada? Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada 2. Ada 2. Apakah kesemua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya? Betul. Siap, Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, izin. Untuk menentukan sudut kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Tembakan. Sebelumnya kita menarik benang yang namanya benang. Atau kita menarik memberikan besi yang lurus yang mulia untuk dudukan
si busur balistik tersebut, sehingga akan terbentuk dengan sudutnya. Berarti ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, benang serta busur balistik. Busur. Jadi 3 alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk ke semua titik perkenaan tembakan itu? Betul, Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi Bisa. posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu? Siap. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh, siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Siap. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser laser point yang balistik itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan tangga. Di tempat arah. Siap. Yang sudut perkenaan tembakan ini, proyektil tembakan ini arahnya penembaknya dari mana? Dari bawah. Dari bawah, posisinya di mana? Di depan tangga. Di depan tangga. Siap. Oke. Bisa kan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini, posisinya menurut ahli kira-kira apa dia berdiri apa jongkok? Siap. Jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudutnya, sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya adalah perpan. Sehingga anak persis di depan mana? Di depan tangga. Di anak tangga terakhir. Anak tangga terakhir. Siap. Itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah. Bawah. Siap. Karena sudutnya terbentuk itu berapa derajat? Siap. Ada
Bisa diperagakan apa cara menariknya itu? Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu posisinya begini, yang mulia. Siap. Kalau yang sudut yang kita temukan dari 3 titik perkenaan tembakan ada posisinya di bawah, agak bawah. Jadi kan orang itu cara menembaknya jongkok apa berdiri? Yang kita bicarakan adalah posisi senjata. Oh, iya. Siap. Posisi bisa senjata. saja menembak begini atau jongkok. Oh, bisa atau seperti posisi samping, atau kan kita bicara adalah dari ujung laras. Ujung laras. Jadi ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi bawah. Siap. Oh, terkait dengan perkenaan di bordes. Proyektil ini ya. Siap. Terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai. Siap. Bisa Anda tentukan? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi pada tunggu Mas. Apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga? Tali apa benang dan benang kita menggunakan tonggak balistik, kemudian juga busur balistik. Ya, coba dijelaskan yang di lantai. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai parkit, lapisan parkit lapisan yang berbentuk kayu, bentuknya kayu, motif kayu, itu terbentuk di situ sudut anak peluru mengenai parkit, dan ada 2 tercungkil, ada 2 posisi yang tercungkil. Tetapi pada saat dia mengenai parkit, terbentuk di situ adanya sudut yang terbentuk di parkit tersebut. Sudutnya itu, ini coba ini. Aduh, nggak kelihatan pula. Yang mana yang Anda ahli ukur, titiknya mana? Titiknya adalah yang di depan pintu Oh, yang terbuka. di depan pintu. Siap. Terus yang di depan pintu itu ya? Siap. Kalau yang di bawahnya itu, yang menurut ahli, yang ahli apa itu? Teliti, ada 2 ya? Apa Ada 3. Ada 3. 3 posisinya di mana itu? 3 itu posisinya. Yang ini lihat ini gambar. Siap. Ada di tangga yang mau turun 1, kemudian di titik itu 2, di depan pintu 2. Pintu 2. Ya. Depan pintu 2. Siap. Bukan yang satu di bawah ini ya? Bukan yang sebelah sini. Di pintu 2. Kamar itu, kamar gudang. 2, yang di bawah 1 ya? Siap, tidak, bukan. Oke. Tadi terkait dengan sudut perkenaan ini, itu berapa derajat yang saudara peroleh? Bisa. Ya. Siap. Untuk sudut-sudut tembakan itu kami menemukan yang di lantai adalah sudut 3, yang sudut A adalah 40 derajat. 40 derajat. Kemudian titik B 41 derajat, sedangkan titik C 39 derajat. Itu menggunakan busur juga? Siap, menggunakan busur balistik. Balistik ya? Siap. Terus menggunakan benang sebagai alat Benang bantu? dan tonggak balistik. Bukan laser? Laser tidak, kami menggunakan benang. Menggunakan benang. Siap. Dan tongkat balistik itu Siap. tadi ya? Ketika mengukur itu menggunakan busur, tongkat balistik, dan dibantu alat benang, bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu? Bisa? Bisa. Posisi menurut ahli posisinya seperti apa? Posisi senjata. Senjata. Siap. Menurut ahli itu posisinya seperti apa? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat, sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah. Oh begini Siap. ya. Siap. Kalau Posisinya di bawah. orangnya mau jongkok atau tidak, Kita tidak bisa pastikan. Siap, Tapi siap. kalau moncong senjatanya, siap. apa namanya? Moncong senjata. Laras, ya. larasnya, Siap. Moncong senjata, betul. Itu mengarah ke
modelnya seperti ini bawah itu. Siap, betul. Arahnya bawah. Oh, seperti itu ya. Siap. Itu kalau seperti itu orangnya berdiri apa jongkok? Bisa Anda jelaskan, ahli? Kalau di posisi menembak itu kan mencari posisi yang menggunakan genggaman yang enak dan stabil. Dengan posisi stabil. Maksud saya gini, dengan posisi laras yang seperti ini derajat berapa tadi? 40? Ya, 41, 39, 40. Siap. 39, 40. Itu bisa dipastikan nggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam posisi jongkok? Kita kembali ke kebiasaan menembak. Tapi kita yang bicara adalah ujung larasnya. Siap. Kalau ujung laras ini bisa nggak dipastikan posisi senjata? Apakah? Siap. Siap. Moncongnya ini. Siap. Ini ya. Anggaplah ini moncong. Siap. Ditarik benang yang Anda gunakan untuk benang balistik. Siap. Ya kan? Terus menggunakan tongkat balistik. Siap. Serta busur balistik. Siap. Ya kan? Yang Anda lengketkan di lantai. Siap. Ya kan? Ketika Anda menarik, kita tidak berbicara orangnya ya. Siap. Kita berbicara masalah senjatanya. Siap. Nah, moncong senjatanya itu posisinya apakah? Siap. Posisinya seperti ini. Seperti ini ya. Kurang dari 45 derajat. Kurang dari 45, kemiringan kurang dari Siap. 4 derajat Siap. ya. Siap. Jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah. Siap, dari atas ke bawah. Oke. Memungkinkan nggak dari atas ke bawah itu orangnya berada di, aduh mana gambarnya tadi? Di belakang kursi pijat itu. Ya, memungkinkan. Memungkinkan. Siap, betul. Jarak dari situ ke situ jauh apa dekat? Antara 1 sampai 2 meter. Antara 1 sampai 2 meter. Siap. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru, ya, dengan proyektil peluru. Ya ahli ya. Ya, siap. Betul. Yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya poligonal dan konvensional. Ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu anak peluru sifatnya hancur atau masih butir? Masih bisa deformasi, bisa masih utuh. Oh, kalau deformasi itu hancur? Deformasi ada beberapa, ada deformasi yang hancur tidak terbentuk lagi, ada yang memang masih bisa diidentifikasi. Oke. Tapi bisa diklasifikasi yang mana yang poligonal, yang mana yang konvensional ya? Bisa. Bisa. Menurut pengetahuan ahli ketika melakukan penelitian terkait dengan anak peluru itu, ada berapa biji yang ahli bisa perkirakan bahwa peluru yang hancur dengan peluru yang tidak hancur? Saudara jaksa penuntut umum, mengingat waktu ini ada 5 orang terdakwa yang kita periksa. Kalau saudara menghabis 1 saksi dengan pertanyaan itu, berapa jaksa yang lain akan menghabiskan waktu? Tolong yang efektif, ya. Terima kasih Bapak. Ini terkait dengan menentukan objek peluru proyektil yang ada di tubuh korban. Sehingga kami sangat mengharapkan itu bisa diungkapkan oleh seorang ahli. Saudara sudah 20 menit menggunakan hak saudara. Terima kasih. Terkait dengan selongsong peluru, bisa nggak ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh Glock? Ini selongsong loh ya. Yang mana yang digunakan oleh HS? Bisa. Ada tandanya nggak? Bisa. Bisa. Bisa Bapak. Siap. Ada perbedaan nggak antara patukannya
selongsong peluru yang dari HS dengan Glock itu? Ada? Ada. Oke, nanti Siap. kita perlihatkan ya. Siap. Saya pindah dulu ke ini, apa namanya? Ahli poligraf. Saudara ahli poligraf. Siap, Bapak. Tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya 93% ya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detektor terkait dengan Pemeriksaan poligraf, Bapak. Apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat, Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf di tahapan pretest itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya, Bapak. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatan yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya, Bapak. Kesimpulannya mereka sehat. Siap. Oke, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap. Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan, Bapak. Ya? Yang terperiksa? Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya? Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya? Siap. Kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini. Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai, Bapak. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya? Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi Rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai? Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan Siap. ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya? Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya, Bapak? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoringnya. Siap, hand score. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya. Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya.
Ada atau tidak? Ada ya? Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat? Untuk saudara kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali Siap. melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua Minus 13. minus 13. Untuk terdakwa Riki? Untuk terdakwa Riki kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki. Karena berarti tidak melihat dia? Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki.
Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. Bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard. Pertanyaannya, apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang jadi, Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya batasi 2 ya, karena ini 5 terdakwa, jadi jaksa pun 2, tidak ada 3. Ya. 2 orang yang mulia. Ya, 2 orang saja. Waktunya yuk kita batasin. Ini saudara sudah menggunakan lebih dari 35 menit. Siap. Terima kasih yang mulia. Untuk ahli dari balistik, kita efektivitas waktu saja. Tadi saudara menerangkan ada 2 kegiatan ini dalam proses penanganan perkara ini, yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal 12 Juli. Betul. Terus kemudian saudara melakukan olah TKP, ya kan, di TKP ya. Nah, sekarang saya tanya terkait masalah dengan penerimaan barang bukti. Di sini ada 3 barang bukti yang saudara terima di dalam BAP saudara ya. Ada 3 amplop. 4. Ada 4 amplop. 4. Coba terangkan. Atau saya sebutkan. Iya, biar cepat. Siap. Ya kan? Amplop pertama itu atas nama RE. Iya, Richard betul. Eliezer. Siap. Itu dalamnya berisi 1 pucuk senjata api. Betul. Ya, jenis Glock MPY 851. Betul. Betul ya. Terus yang kedua ada magazin. Terus di dalam magazin itu ada 12 butir peluru. Betul. Betul ya. Dengan 3 merek. Terus kemudian amplop kedua itu atas nama Joshua. Betul. Betul. Di situ di dalamnya ada senjata api jenis HS H233 001. Betul ya? Betul. Terus ada magazin dan 9 butir peluru tersisa ya. Betul. Betul. Nah, terus amplop yang ketiga itu adalah tertulis berisi 1 buah anak peluru bersarang di punggung. Terus 1 buah logam anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihan anak peluru di jaringan otak, dan 5 buah swab residu jelaga. Betul? Betul. Betul ya, baik. Nah, dari hasil pemeriksaan ya, tadi juga sudah diterangkan oleh majelis. Ada 10 butir longsong peluru. Betul. Yang diserahkan, yang ditemukan tadi. Betul. Ya. Termasuk yang diserahkan berarti 10 longsong butir peluru ya. Betul. Nah, saya tanya pertama dulu, kalau untuk senjata Glock itu sendiri berapa isinya? Glock 17. 17. Butir. 17. Kalau dalam prakteknya pengisiannya berapa butir? Biasanya dikurangi. Dikurangi ya? Siap. Antara 16 atau di bawahnya? Siap. Baik. Artinya kalau di situ ada 12 di magazin, terus kemudian saudara temukan ada 8 selongsong peluru tadi sudah dijelaskan ya, yang Betul. identik dengan MP Glock, 851,
Ditambahkan berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru di sini. Ya, betul. Ada 2 kelebihan peluru. Saudara tidak bisa memastikan itu dari mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam menguji ya kan bahwa selongsong butir peluru itu adalah identik dengan butir peluru yang ada di MP 851 menggunakan metode apa, saudara? Menggunakan metode perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison. Apakah hanya sekedar pengamatan atau menggunakan alat itu? Menggunakan alat. Menggunakan alat. Siap. Perbandingannya dengan apa pada saat itu? Perbandingannya dengan senjata yang dicurigai. Kemudian kita uji tembak sehingga mendapat selongsong yang untuk dibandingkan. Oh, berarti dengan senjata itu juga? Siap, 2 senjata yang dikirim ke kami. 2 senjata yang dikirim, berarti dibandingkan antara HS dengan Glock, Betul. MPY 851 itu. Betul. Apakah saudara ada membandingkan dengan jenis Glock lain yang kalibernya sama? Ada. Ada? Siap. Dengan Glock mana? Penyidik mengirim senjata Glock 17. Maksud saya, ya kan, apakah dalam pengujian tadi untuk mengidentikan selongsong peluru itu adalah identik dengan senjata A, ya kan? Nah, kita mau ambil perbandingan. Kalau perbandingannya dengan HS jelas berbeda. Siap. Ya kan? Ini jelas tipenya pun berbeda, ya Siap. kan? Tadi sudah dijelaskan sama majelis, dianal dan sebagainya. Nah, kalau untuk senjata jenis Glock, apakah saudara ada membandingkan dengan hasil tembakan dengan senjata jenis Glock yang sama dari kaliber yang sama? Kalau ada, kalau tidak ya tidak sekali. Yang kita bandingkan adalah dengan yang Glock MPY 851. Berarti saudara membandingkan Siap. antara Glock MPY 851 dengan HS 233. Betul. Itu saja ya. Siap. Tidak ada membandingkan dengan Glock yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Baik. Nah, tadi saudara menjelaskan tentang serpihan, ya kan? Siap. Di jaringan organ tubuhnya Yosua itu ada serpihan. Yang pertama itu serpihan di pipi kiri. Pipi kiri, betul. Ya kan? Yang kedua itu serpihan ada di jaringan otak. Jaringan otak. Ada 2. Serpihan. Ada 2. Nah, yang saya tanya di sini terkait dengan kandungan. Kandungan daripada serpihan itu. Kalau majelis tadi kan terkait dengan serpihannya. Saya kandungannya. Kalau yang di sisi pipi kiri itu mengandung apa? Yang Masih di ingat? pipi kiri itu dia menggunakan PBSB, timbal, siap. Yang di pipi kiri Siap. mengandung PB. Warnanya abu-abu, siap. Abu-abu. Siap. Apa PB itu kalau dalam istilah yang lain? Kalau di istilah yang sederhana adalah timah. Apa? Timah. Timah. Siap. Kalau yang yang di jaringan otak? Jaringan otak ada 2, ada timah dan jaket anak peluru. Atau bilang yang kuning itu warnanya kuningan. Ada timah, Siap. PB, Siap. dan di jaket ada yang CUJN. Ada yang kuningan. Kuningan. CUJN. CUJN. Siap. Kuningan. Jadi ada dua kandungan zat ya sini ya. Ada 2 kandungan bahan ya. Siap. Ada 2 bahan. Pertama timah dan kedua kuningan. Kuningan, siap. Sekarang saya tanya, saudara kan tidak bisa memastikan ini serpihan, ya kan? Nah, sedangkan kalau untuk 3 proyektil yang terdeformasi, saudara bisa memastikan itu dari HS. Bisa. Ya kan? Betul. Kenapa ini bisa dipastikan 3 proyektil terdeformasi adalah dari HS, sedangkan serpihan tidak bisa saudara pastikan? Coba saudara jelaskan, ahli. Karena kalau di serpihan itu dia sangat kecil dan tidak mempunyai galangan dataran, sehingga kami tidak bisa membandingkan. Tidak bisa membandingkan. Siap. Kalau proyektil masih bisa Bisa. masih diamati. Baik, sekarang saya tanya. Dari 9 butir peluru HS yang ada di magazin, terus kemudian 12 butir peluru yang ada di magazin Glock MP 851, ya kan? Apakah semuanya mengandung bahan atau kandungan yang saudara sebutkan tadi, baik timah maupun kuningan? Iya. Ya. Iya. Di mananya? Jadi di jaket anak peluru itu dia mengandung kuningan, sedangkan yang di bagian dalamnya itu adalah timah. Siap. Di
bagian dalamnya. Jadi kuningan ya. siap. Si proyektil tersebut diselimuti, makanya dibilang jaket anak peluru. Jaket anak peluru. Beda. Semua mengandung bahan kuningan. Kalau Siap, jaketnya. kuningan. Di dalamnya baru timah. Siap, betul. Seperti itu ya. Betul. Baik. Nah, kalau tadi saudara mengatakan bahwa setelah sudut tembakan itu dipasang figura dan sebagainya tadi kan. Nah, dari 5 ternyata kemudian ada 3 perkenaan ya. Berubah menjadi 3 perkenaan tembakan peluru. Demikian. 3 perkenaan yang bisa diukur sudutnya. Ya. Jadi dari 5 menjadi 3. Siap. Dari 5 perkenaan tembakan, 3 bisa dianalisa sudutnya yang di dinding bordes. Dari 5, 3 yang bisa dianalisa. Siap. Nah, apakah saudara bisa memastikan, ya kan, dari 3 proyektil peluru yang terdeformasi yang adalah identik dengan HS tadi, apakah itu merupakan daripada, ya kan, senjata yang kemudian ditembakkan ke arah dinding atas tangga tadi? Yang ada 3 yang menurut saudara bisa diidentifikasi tadi. Kan Siap. cocok nih kalau dari sisi jumlah. Siap. Jadi 3 proyektil yang diserahkan penyidik ke kita itu adalah berasal dari HS H2 3001. Siap. Itu memang dari situ. proyektil 3 proyektil itu adalah ditembakkan dari senjata HS. Memang ditembakkan dari Siap. senjata HS. Siap. Baik. Pada saat saudara berada di TKP, ini selain tadi kan ada 2 kegiatan, 1 menganalisa barang bukti yang diserahkan, yang kedua memang melakukan olah TKP. Betul. Nah, ada berapa kegiatan yang dilakukan pada saat itu? Selain melakukan uji perkenaan, apalagi? Siap. Kami mengambil beberapa residu residu yang berada di TKP. Kami mengambil di kursi pijat, kemudian di tangga. Pegangan tangga juga kita mengambil residu tembakan. Apakah dari residu dari yang saudara amati tadi, apakah diketemukan residu di sana? Siap. Di kursi pijat residu positif ada residu. Positif residu. Siap. Di pegangan tangan bagian bawah dan bagian ke atas juga ada residu. Selain residu, proyektil atau serpihan ada nggak ditemukan di sana? Tidak ada. Kami waktu TKP tidak menemukan. Berarti Siap. yang saudara amati dan analisa barang bukti memang hanya yang diserahkan oleh penyidik dari Polres tadi ya? Betul. Tidak menemukan barang bukti lain? Tidak. Tidak menemukan barang bukti lain. Nah, kalau tadi saudara temukan ada 2 proyektil yang identik dengan HS, ya kan? Ada 2 proyektil yang identik dengan HS, yang terdeformasi, yang ada 2 kan ada 10 selongsong. Maaf, sorry, ada 10 selongsong. 8 selongsong itulah dengan MP8351 tadi ya. Nah, berarti ada sisa yang identik dengan HS. Betul. Ada 2. Dengan 2 ditemukan 3 proyektil peluru, apakah di sini ada 1 hilang peluru berarti? Maksudnya Bapak izin? Tadi kan ada 10 selongsong peluru. Betul. Sepakat ya? 8 selongsong peluru itu adalah dari Glock. Dari Glock. Betul. 2 selongsong peluru itu adalah dari HS. Betul. Ya kan? Siap. Nah, sedangkan tadi dari hasil kesimpulan pengamatan pemeriksaan saudara juga ditemukan di situ, ya kan? Ada 3 peluru terdeformasi yang identik dengan HS. Betul. Ada 3 proyektil ya. Siap. Sedangkan selongsongnya ada 2, berarti ada selongsong yang tidak diketemukan di sini. Siap. Jadi ada 1 selongsong pada berita acara pemeriksaan yang dari Polres Jakarta Selatan itu kurang 1. Tapi pada pemeriksaan berikutnya penyidik menemukan selongsong dan itu selongsong HS. Ada tambahan? Siap, ada di berita acara berikutnya tanggal. Berapa selongsong? 1. Cuma 1. Berarti Siap. ada selongsong menggenapi itu ya, tapi Siap. tidak masuk dalam bagian dari barang bukti kami berarti. Siap. Sudah. Baik. Nah, sekarang masalah perkenaan tembakan yang tadi yang berada di lantai, yang di depan pintu gudang. Siap. Dan pintu kamar mandi ya. Tadi kan ada 3 titik, ya Siap. kan? Apakah 3 titik itu berasal dari 3 peluru atau rekoset ini?
rekoset dari 1 atau 2 peluru kemudian 3 peluru? Dari perkenaan tembakan itu berarti perkenaan jumlah tembakan. Siap. Dari 3 peluru. Siap. Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya tembakan itu, ya kan, sebelum mengenai objek sasaran perkenaan, tapi melalui lintasan objek lain, umpama organ tubuh manusia, apakah ini saudara sudah bisa memastikan bahwa yang saudara ukur tadi derajat-derajat itu sudah pasti benar? Atau memerlukan perbandingan juga dengan hasil pemeriksaan objek atau tubuh korban itu sendiri dari sudutnya? Siap. Jadi harus disandingkan dengan hasil otopsi, sudut dari tubuh korban. Nah, apakah saudara lakukan itu? Perbandingan Tidak. antara? Tidak. Tidak. Antara saudara dengan dokter forensik? Tidak. Tidak, tidak. Berarti itu hanya dari pengamatan saudara. Siap, Dari perkenaan sisi tembakan. keilmuanan saudara. Siap. Nah, kalau saya lihat dari gambar ya, itu kan yang ini kan apa namanya? Apa tadi yang di ini? Parkit. Parkit. Lantai parkit. Itu siap. kan sangat apa? Elastis dan berubah ya. Siap. Gampang dia kembali lagi. Artinya Siap. beda dengan umpama, Siap. ya kan? Jelas kalau ini susah untuk berubah. Siap. Kalau parkit, nah posisinya juga sudah memanjang tadi. Siap. Nah, seperti sudah berubah ininya. Nah, apakah masih bisa dipastikan itu derajatnya? Siap. Jadi kalau di kita pengukuran di lantai parkit karena bahan parkit itu plastis. Ya. Jadi yang kita ukur adalah pada saat kita terakhir mengukur. Apakah parkit tersebut tadinya lebih dalam atau sudah mengembang, kita tidak tahu. Pada saat terakhir kita periksa adalah dengan sudut parkit tersebut. Sekarang saya tanya, saudara waktu olah TKP tanggal berapa? Karena kan kejadian tanggal Siap, tanggal 12. 12. Siap. Ini sudah cukup lama ya rentang waktunya Siap. berarti ya. Siap. Waktu Kenapa? saudara jaksa penuntut umum tinggal 10 menit Cukup. ya. Satu lagi ya mulia, satu lagi. Silakan. Baik. Untuk ini beralih lah untuk siapa namanya dari ahli poligraf. Cukup itu ya. Dari poligraf ya. Siap. Saudara tadi kan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang terdakwa ini ya. Siap. Baik ke Pak FS, Bu Piti dan Pak Ma'ruf sama Mas Riki ini. Ya kan? Siap. Nah, pertanyaan itu ya kan untuk menyimpulkan tadi ada yang berbohong, ada yang jujur, itu dasarnya saudara yang melakukan analisis sendiri kemudian muncul pertanyaan itu atau berdasarkan permintaan dari penyidik? Untuk isu yang akan dilakukan pemeriksaan dari penyidik, Bapak. Isu pertanyaan. Sehingga isu. dibatasi yang tadi ya, cuma Siap. 2 tadi. Siap. Nah, kalau saudara sendiri untuk level keahlian untuk dapat memeriksa ini apa ininya? Jaminan sertifikasinya apa? Apakah ada sejenis sertifikasi atau bagaimana? Sebagai poligraf. Saya tersertifikasi. Kebetulan saya di tahun 2011 dan di tahun 2013 itu melaksanakan pelatihan pemeriksa poligraf di Malaysia. Jadi Malaysia, sertifikasi ya? saya dikeluarkan oleh Akademi Poligraf Malaysia. Akademi Poligraf Malaysia. Siap. Itu sudah menjadi bagian daripada lisensi tadi ya? Siap. Untuk kalian ya. Siap. Baik, terima kasih untuk 2 ahli yang telah menjelaskan pada hari ini. Cukup ya mulia. Baik, kepada penasihat hukum, masing-masing penasihat hukum kami berikan waktu 15 menit. Kalau saudara masih kurang silahkan dibantah di keterangan ahli yang saudara akan ajukan nanti. Karena ini adalah waktu jaksa penuntut umum mengajukan. Silahkan ditanyakan 15 menit masing-masing penasihat hukum. Ya silakan. Baik, terima kasih yang mulia kesempatannya. Saya ke ahli Bapak poligraf. Mohon didekatkan mic-nya. Ahli poligraf. Siap. Ya, tadi saudara ahli menjelaskan bahwa tes poligraf ini jarang digunakan dalam pemeriksaan. Ya, jarang digunakan. Jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Siap. Ya, dalam pemeriksaan. Saya membaca salah satu jurnal. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu,
bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap tenang. Bagaimana penjelasan Anda soal jurnal ini? Apakah memang demikian? Ini dihubungkan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa memang digunakan masih jarang untuk poligraf ini. Karena kalau poligraf ini reliable, tentu kita bisa selesaikan semua persoalan kejahatan ini hanya dengan tes poligraf. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal kepada Yang Mulia, pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang dihasilkan. Kalau untuk orang grogi sendiri, itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan, dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi di setiap spot-spot pertanyaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau untuk masing-masing yang diperiksa, siap, itu kan yang dimuat di sini satu pertanyaan. Apakah Anda lihat ibu berselingkuh misalnya? Itu kan hanya satu pertanyaan itu, siap, diulang 3 kali. Siap. Nah, kalau untuk... Jadi kalau di pertanyaan itu kemudian orang nervous, bagaimana menilainya? Kan itu cuma satu pertanyaan untuk masing-masing terperiksa. Yang diperiksa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang nervous biasa muncul akan tiap spot. Di setiap spot pertanyaan. Jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan di pertanyaan kontrolnya saja. Seperti itu. Baik. Jadi kalau soal kontroversi dalam penggunaan dalam secara psikologis berdasarkan jurnal ini, pendapat ahli bagaimana? Setiap ilmu pasti ada kontroversi. Gitu ya. Baik. Kami lanjut. Saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf, memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar seperti itu. Baik. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya? Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di awal kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Siap. Ada nggak? Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan.
kronologisnya. Siap. Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, jadi kalau maksudnya surat, saya kan tanya ini secara faktual, Siap. ya, betul ada surat persetujuan. Siap. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, di mana terjadi kekerasan seksual, Siap. yang bersangkutan menolak. Siap. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa tidak, upaya? jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa, terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Yang diperlukan harus ada kepercayaan. Siap. Terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Siap. Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu keterangan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah, di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Jadi kalau informasi tadi, soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Siap. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Di tanggal 7. Siap. Nah, itu maksud saya. Kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi. Tadi dalam hubungannya bahwa tes graf butuh kepercayaan, itu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak meyakini proses tes itu dan mungkin tidak mau. Ya. Buktinya tidak mau menyampaikan keterangan. Jadi mohon izin menyampaikan untuk pada saat proses pemeriksaan, seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan. Jadi semisal dalam suatu pemeriksaan sudah saya tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti akan kita cut, kita akan ini. Tapi untuk yang kemarin kebetulan Ibu Putri masih kooperatif, jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Baik. Tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu? Di soal dia boleh stop di tengah? Di SOP-nya kita pemeriksaan. Ya.
SOP ya. Disampaikan nggak sama Bu Putri itu? Jujur, ini saudara ahli sudah disumpah loh. Jangan, jangan pusing. Kita tidak menyampaikan ke Ibu Putri. Yang kita tidak disampaikan ke Bu Putri soal kita tidak itu. sampaikan ke Ibu Putri, tapi kita sampaikan dari awal. Kalau semisal memang dari seorang terperiksa tidak mau dilakukan pemeriksaan, seyogyanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan seperti itu. Enggak, di SOP kan ada. Kalau mau berhenti di tengah proses pemeriksaan boleh berhenti. Tadi pertanyaan saya jelas kepada ahli. Saudara ahli sampaikan enggak itu kepada Bu Putri? Tadi saudara ahli bilang enggak. Saya tidak mengenai Ibu Putri. Iya gitu, harus jelas. Tidak disampaikan kepada Bu Putri, sehingga Bu Putri belum tentu tahu. Ya kan? Baik. Saudara ahli, tadi pertanyaannya kepada Ibu Putri selingkuh di tanggal 7. Selain pertanyaan selingkuh, apakah ditanyakan juga adanya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Hasil dari pemeriksaan, Anda kasih scoring gitu ya? Kasih scoring, hasil pemeriksaannya, keterangan tersebut tidak sebenarnya, kira-kira begitu ya? Tidak sebenarnya. Apakah dengan kesimpulan tersebut, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa dengan demikian kekerasan seksual ataupun di tanggal 7 tidak ada? Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Bukan kewenangannya. Maksud saya berdasarkan tes Anda, apakah itu juga mengkonfirmasi untuk pertanyaan yang lain atau akan ada hasil berbeda kalau pertanyaan yang disampaikan formulasinya berbeda? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan poligraf ya hanya isu itu aja yang diangkat. Isu ya itu. ya Artinya kalau formulasi pertanyaan yang disampaikan berbeda, misalnya saya tanyakan, apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap Anda pada tanggal 7, kemungkinan hasil berbeda. Bisa. Iya, bisa berbeda. Baik. Silakan ganti ke penasihat hukum Sambo. Satu lagi yang mulia. Satu hanya, oke. Hanya ke ahli balistik saja yang mulia. Tadi saya agak terlewat sedikit, Pak. Saya mohon bantuan penegasan ini satu saja. Untuk serpihan yang ada di dalam tubuh korban, ada serpihan satu bagian di jaringan otak. Betul. Itu tidak bisa teridentifikasi dari senjata mana. Tidak bisa teridentifikasi, itu yang saya tangkap. Tetapi apakah ada kesamaan antara serpihan yang ada di jaringan otak dengan serpihan yang ada di bagian tubuh korban yang lain dari sisi materialnya misalnya? Siap, ada kesamaan. Kesamaan. Siap, base metalnya tetap sama. PPSP tadi. Ya, kuningan dan timbal. Kuningan. COZN dan PBSP. Base metalnya bahan dasarnya sama. Cuman kita nggak bisa menentukan ini dari merek mana atau mana karena kita tidak mempunyai komposisi dari pabrik tersebut. Siap, itu hak paten mereka. Baik, terima kasih. Silakan berpindah ke penasihat hukum Ferdi Sambo. Tadi Ferdi Sambo juga yang mulia. Oh, jadi silakan ya. Pokoknya kalian saudara berdua memiliki waktu kurang sekarang 15 menit lagi. Itu aja. Baik yang mulia, saya hanya sedikit saja ke poligraf. Ya. Ahli, ada beberapa hal tadi yang saya catat ya, keterangan ahli. Mengenai konstruksi perkara. Apakah pada saat penyidik untuk meminta dilakukan tes poligraf dan seluruh tersangka, penyidik memaparkan konstruksi perkara kepada ahli? Untuk konstruksi perkara penyidik tidak menyampaikan ke kami, tapi baca dari berita acara. Berita acara siapa? Pemeriksaan terperiksa. Calon terperiksa. BAP calon terperiksa. Siap. Baik. Tadi ini saya lanjut lagi nih pertanyaannya soal BAP. Saudara kan membaca BAP calon terperiksa. Siap. Saudara tadi setelah membaca BAP calon terperiksa, biasanya di situ ada hal-hal yang pasti saudara ingin klarifikasikan.
pada saat tes poligraf. Benar tidak? Ini dari keahlian saudara ini. Kita tidak ada kewenangan untuk mengklarifikasi kepada seorang terperiksa. Jadi kalau dalam pemeriksaan poligraf, seorang terperiksa bercerita, ya kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak mengklarifikasi, apalagi menginterogasi seorang terperiksa berkaitan dengan pemeriksaan ini. Ya, baik. Terkait soal pertanyaan, tadi saudara ahli juga menjelaskan bahwa pertanyaan kepada seluruh tersangka pada saat tes poligraf itu, ahli dititipin pertanyaan oleh penyidik. Benar tidak? Siap. Dititipin pertanyaan. Siap. Tadi sudah dijelaskan bahwa ahli juga membaca BAP ya sebelum memeriksa terperiksa. Siap. Baik. Apakah ahli langsung menerima saja dan tidak menanyakan kepada penyidik ini relevansinya di mana dan yang dititipin itu? Ini dari berdasarkan, saya mau ahli kan profesional nih, ya. Harus menjawab dengan keahlian saudara. Siap. Iya itu. Tanya tidak ke penyidik, ini kok ada relevansinya, ada enggak ini? Jadi Bapak, berkaitan dengan pertanyaan isu, memang kita diskusi dengan penyidik. Kalau berkaitan dengan relevansinya, ini relevan atau tidak, itu kewenangan, bukan kewenangan kami. Saya tanya keahlian saudara, saya tidak tanya kewenangan penyidik. Ini kan ahli yang memeriksa. Siap. Relevansinya ditanyakan tidak penyidik dengan perkara yang kita tidak ada hak untuk menanyakan. Jadi menerima semua titipan pertanyaan dari penyidik begitu. Siap. Untuk ditanyakan kepada si A, si B, si C, si D. Begitu. Siap. Baik. Jadi itu dari isu-isu yang ada semua ditanyakan, ini titipan buat si A, ini buat si B. Baik, saya tanya lah nih. Kan tadi Pak Jaksa sudah menanyakan hasil bahwa si A bohong, terindikasi jujur, ya. Siap. Itu kok pertanyaannya beda-beda. Memang itu titipan penyidik untuk si A ini begini pertanyaannya, ini begini. Siap. Jadi apa yang isu yang akan diangkat itu yang kita lakukan pemeriksaan. Bukan isu. Saya tanya penyidik. Penyidik ngomong tidak bawa untuk Pak Ferdi Sambo ini pertanyaannya. Pak Ibu Putri ini pertanyaannya, Ricky ini, begitu ya? Iya, begitu. Oh begitu. Saya mau tanya lagi, kenapa waktu itu tidak ditanyakan hal yang sama kepada saudara Richard? Ini pertanyaan kepada Ricky yang sama dengan Kuat Ma'ruf. Apakah melihat Pak Sambo menembak? Itu kenapa saudara tidak mengusulkan itu kepada penyidik supaya jelas perkara ini? Itu bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan Siap. saudara lagi. Siap. Harusnya Keberatan kalau menanyakan saudara Richard Eliezer, majelis. Saya tanyakan terus tanya. Bentar, penasihat hukum tolong Richard, nanti saudara mempunyai hak sendiri untuk bertanya. Lanjutkan. Baik. Pertanyaan yang sama itu tidak diberikan kepada seluruh yang ada pada saat terperiksa ini. Tidak ditanyakan ya. Semua titipan hanya penyidik. isu yang isu aja ya, berarti titipan penyidik. Cukup dari kami. Cukup. Ya, sedikit. Waktu saudara masih ada. Melanjutkan yang mulia izin. Kepada ahli lie detektor saya ingin menanya, sudah berapa kali ahli memeriksa subjek pemeriksaan itu yang merupakan korban kekerasan seksual? Untuk korban kekerasan seksual kita belum pernah melakukan. Belum pernah. Siap. Oke. Memang sudah menjadi SOP dari saudara ahli kalau mau melakukan pemeriksaan itu ada menceritakan dulu backgroundnya. Sementara tadi ahli bilang sudah membaca BAP. Memang SOP-nya seperti itu. Oke. Jadi untuk melakukan pemeriksaan, untuk membangun raport itu sendiri adalah bertanya seperti itu. Termasuk untuk membangun kepercayaan tadi.
kalau korban kekerasan seksual, oh tadi ahli bilang belum pernah memeriksa. Pada saat subjek diminta untuk menceritakan peristiwa yang dialami, yaitu kekerasan seksual, selain pemeriksa sendiri, ada berapa pemeriksa lagi? Kita ada beberapa pemeriksa di Puslapor. Yang memeriksa Ibu Putri? Kebetulan kami dalam memeriksa Putri berdua. Ada yang perempuan? Tidak ada perempuan. Dua-duanya laki-laki? Dua-dua laki-laki. Dan subjek diminta untuk menceritakan kejadian kekerasan seksualnya kepada dua laki-laki yang baru dikenal. Kita tidak melakukan pemaksaan. Ya, itu tadi Ali sudah cerita. Saya tidak menanyakan dipaksa atau tidak. Siap. Tetapi saudara ahli saat itu meminta terdakwa Ibu Putri untuk menceritakan. Siap. Bagaimana reaksinya? Apakah biasa-biasa saja atau menangis? Beliau menangis. Atau keberatan? Menyatakan keberatan juga? Beliau menangis. Ya. Menyatakan keberatan juga? Kalau untuk keberatan, sepertinya saya kurang memperhatikan apakah beliau tidak memperhatikan apakah subjek keberatan atau tidak keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasannya. Ya. Kemudian tadi ahli waktu ditanya oleh JP menyatakan bahwa isunya dari penyidik, tetapi pertanyaan dibangun oleh saudara ahli. Tetapi baru saja dari kuasa hukum Pak Ferdi Sambo, saudara menerangkan bahwa pertanyaan itu pertanyaan titipan. Apakah benar demikian? Jadi yang benar yang mana? Untuk isunya dari penyidik. Kalau untuk struktur pertanyaannya dari kita. Struktur pertanyaannya dari saudara, isunya dari penyidik. Siap. Saudara juga baca BAP. Siap. Subjek pemeriksaan juga menceritakan kejadiannya. Subjek pemeriksaan. Siap. Ya. Jadi dari kejadian dan BAP yang tidak ada unsur perselingkuhan, tetapi ahli menanyakan soal perselingkuhan karena titipan dari penyidik. Request dari penyidik. Baik. Kemudian apakah pemeriksaan itu juga akan berpengaruh ketika subjek pemeriksaan itu dalam kondisi yang masih harus minum obat anti cemas, itu apakah bisa mempengaruhi juga reaksi? Itu bukan kewenangan saya. Kalau untuk apakah sebelum pemeriksaan itu ditanyakan penyakit yang diderita dan konsumsi obat yang dikonsumsi? Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, di dalam BAP saudara disebutkan, itu di dalam BAP halaman 12.34, itu disebutkan mengenai reaksi perubahan tubuh, antara lain jadi suppression, pemendekan gelombang chart, kenaikan baseline, decrease in disedering, renggangan gelombang chart, blocking dan lain-lain. Bisa tolong ahli jelaskan blocking itu artinya apa? Jadi blocking itu kalau istilah menyebutnya apa ya? Jadi cat itu naik turun, kemudian ada data lagi, terus baru kemudian ada cat lagi, seperti itu blocking atau apnea. Jadi itu menunjukkan jantung atau pernapasan. Untuk pernapasan. Khusus untuk pernapasan. Jadi tersengal-sengal atau bagaimana itu artinya blocking itu? Atau di luar kebiasaan? Blocking dalam hal ini yang kita lakukan analisa adalah blocking pada saat terperiksa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kasus. Ya.
Bagaimana saudara mengetahui bahwa BAP yang saudara baca itu yang sebenarnya? Apakah saudara membaca ada kejadian perselingkuhan di dalam BAP tersebut? Saya tidak membaca ada ada perselingkuhan di situ di perkara beliau. Hanya semata-mata karena titipan penyidik saja. Siap. Nama penyidiknya siapa, saudara ahli? Yang memberikan titipan pertanyaan itu? Ada. Iya, siapa? Ini sudah di persidangan terbuka. Kasubdit 1. Kasubdit 1, namanya? Bapak Wira. Bapak Wira. Baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ke penasihat hukum. Cukup. Izin dua aja yang mulia. Tidak, tadi saya berikan waktu ya. Saya sudah jelaskan. Silakan ditanggapi nanti di kesimpulan. Saudara mempunyai waktu lebih. Sedikit Kan saja dari yang mulia. awal Ini, tadi saya ini cuma berkaitan dengan balistik, saya cuma minta konfirmasi karena tadi satu kurang saja jelas. yang saya izinkan. Satu Oke. pertanyaan. Oke, silakan. Saudara ahli, berkaitan dengan apabila seseorang melakukan penembakan, dia berdiri. Apakah selongsongnya yang keluar dari pistol berbar, apakah berbeda jika dia menembaknya sambil berjalan? Siap. Untuk selongsong hasil penembakan itu akan terlempar dia ke sebelah kanan. Siap. Oke, cukup. Kalau sambil Selanjutnya penasihat hukum Richard, silakan. Tadi sudah dijawab kan? Siap, akan keluar. Sudah ditanyakan, sudah dijawab kan? Makanya kan gunakan pertanyaan saya, tolong diperpahami apa Tadi himbauan saya tolong dipahami baik-baik. ada sambungannya yang mulia. Ketika saya tanyakan, saya langsung tanyakan dua pertanyaan. Apakah ada perbedaan ketika seseorang menembak dengan kondisi berdiri, dengan kondisi Iya kan berjalan? dia bilang sudah dijawabkan tadi? Tetap keluar, tapi perbedaannya tetap sama. Tidak ada perbedaan, cuman Ya, posisi saja. Makanya. Posisi. Sudah. Cukup ya? Oke. Silakan ke penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Oh, Richard, oke, silakan. Ya. 15 menit waktu saudara. Izin, saudara ahli Ari Sumirat, ahli balistik. Ya Bapak. Saya ingin menegaskan, ahli menerima selongsong dan menerima serpihan peluru itu di dalam amplop, betul? Betul. Anda tidak memeriksa langsung di TKP, betul? Betul. Yang memberikan amplop tersebut adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Siapa namanya? Bisa. Kalau dari Propam, siapa namanya? Siap. Dari Propam, Anda terima amplop nggak? Tidak. Hanya dari Polres Jakarta. Barang bukti? Tidak ada. Barang bukti lainnya? Tidak ada. Kalau yang Glock 17 Austria, Anda terima dari siapa itu? Dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Polres? Siap. Semua dari Polres, betul? Betul. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Ada tanda terimanya? Ada. Mohon diperlihatkan ke kamera aja. Tidak perlu, artinya saudara saksi sudah disumpah. Silakan lanjutkan pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dari kesimpulan saudara di dalam BAP ini menyebutkan bahwa secara laboratorium balistik terhadap satu buah anak peluru bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan atau ditembakkan dari senjata api Glock 17 seri MPY 851. Betul? Betul. Itu kesimpulan saudara. Betul. Apakah Anda mengambil langsung dari korban? Tidak. Oke, tidak ya.
Kemudian bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratorium balistik terhadap satu buah butir logam anak peluru di pipi kiri tidak diketahui atau berasal dari diledakkan dari atau ditembakkan dari apakah setiap peluru atau anak peluru akan mengandung berbahan kuningan dan timbal. Jadi metalnya mengandung unsur yang sama. Artinya COZN dan semuanya, PP. termasuk yang di otak juga. Siap, betul. Kemudian yang di dalam otak itu tidak identik dengan senjata Glock 17 MPY 851. Yang di otak betul? Tidak bisa kita bandingkan karena serpihannya sangat kecil. Dengan dua senjata itu tidak dibandingkan. Yang Anda terima senjatanya MPY 851 Glock 17, betul? Betul. Anda sudah bisa bandingkan yang lain kan, peluru sisa dengan peluru yang ada. Kenapa yang di dalam otak Anda tidak bisa menyimpulkan? Yang di otak, di jaringan otak itu karena bentuknya sangat kecil, jadi kita tidak bisa bandingkan ke dua senjata yang akan dibandingkan. Bentuknya sangat kecil, sekitar 2 mili. Kalau kami boleh menyimpulkan, apakah kalau kami boleh menanyakan, kami ulangi, kami menanyakan kembali, jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan, apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain? Tidak bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya, senjata Glock 17 antara slide dan gagangnya, yaitu firing pin, apakah bisa dipindah-pindahkan? Tidak mengerti pertanyaannya. Mohon diulangi. Begini, senjata itu terdiri dari dua bagian, betul? Antara slide yang di atas, yang berisikan laras, dan Glock, gagang yang di bawah berisi firing pin. Nah, kalau dibuka, apakah bisa dipindahkan? Yang bagian bawah itu bus. Anda ahli senjata loh ini. Iya betul, izin menerangkan. Untuk bagian atas itu terdiri dari slide, itu di situ ada pena pemukul. Siap. Jadi bukan di gagang. Untuk Glock itu bukan ada pena pemukul, bukan berada di gagang, dia ada di slide. Nah, kalau apakah yang dimaksud tadi itu pena pemukul mungkin ya, bukan firing pin? Iya. Ya, pena pemukul bisa diganti. Kalau diganti itu apakah menghasilkan pukulan yang sama di pantat peluru itu? Tentu beda. Dari hasil tembakan pertama sebelum diganti dan setelah diganti pasti berbeda. Oke, karena kan kami melihat ini saudara ahli menerima barang bukti 4 hari setelah kejadian, dan hari keempat itu saudara ahli baru datang ke TKP, betul? Betul. Apakah yang saudara ahli ketahui dengan keahlian saya ini, apakah ini kesahihan dari hasil kesimpulan ahli ini bisa akurat 100% dengan keahlian ahli? Siap. Ada keraguan nggak? Siap. Kebetulan saya adalah asesor senjata api. Siap. Ya, tapi ahli kan datang 4 hari kemudian ke TKP.
Kami menerima barang bukti dari penyidik. Siap. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya bagus, masih bisa diuji tembakan. Menurut kalian ahli, apakah TKP yang ahli temukan tanggal 12 itu keadaannya baik atau sudah dibersihkan, rusak? Ya. Pada tanggal 12 TKP sudah dibersihkan. Sudah rusak ya berarti ya? Siap, tidak seperti pada saat kejadian. Sudah dibersihkan semua daerah. Saudara ahli sadar nggak namanya Glock itu isinya tadi saudara ahli apa maksimalnya? Putus-putus. Glock 17? Glock 17 ada 17. Kebiasaan diisi berapa? Tergantung orangnya, tapi perusahaan sudah merekomendasikan 17 butir bisa masuk magazin. Kalau kebiasaan orang isi berapa biasanya? Dari saudara ahli kan karena asesor nih. Siap, tidak bisa saya saudara tentukan. Ahli tadi sudah sebutkan loh. Siap, itu kebiasaan pribadi masing-masing. Ya, berarti kurang dari 17 kan, nggak pernah penuh kan? Mohon izin, kalau saya sendiri selalu full. Karena direkomendasikan tadi 17. bilang katanya nggak full. Siap, betul. Itu kan ditanya pribadi, hal pribadi. Nah itu kalau pribadi saya. Nah, kenapa kok bisa berbeda pernyataan ahli sebelum sama sesudah ini? Anda di bawah sumpah loh, saudara ahli. Siap, betul. Kebiasaan orang, memang kebiasaan orang. Kalau tadi menanyakan kami, saya sendiri. Siap. Nah, itu kan Anda dengan saya kan kebiasaan orang. Artinya itu biasanya orang nggak pernah full. Tadi Anda bilang sendiri. Nah, makanya kami meragukan kompetensi dari ahli. Nah, dan ahli sudah menerima di sini selongsongnya yang identik dengan MP 851. Ada berapa ahli tadi bilang? Ada 8. Muatnya 11 tambah 8. Tidak muat. Terima kasih. Next. Menjelaskan terkait pemeriksaan. Pemeriksaan ini nanti seperti apa, terus pertanyaannya seperti apa, berkaitan dengan kelayakan seorang terperiksa. Kelayakan terperiksa ini dilihat dari riwayat kesehatannya seperti apa. Apakah memang layak diperiksa ataukah tidak, seperti itu. Nah, untuk pretest ini membutuhkan waktu berapa lama? Seorang terperiksa itu jalan
ini pretest? Untuk dalam satu rangkaian pemeriksaan, kita biasa melakukan 2 sampai 4 jam. Satu rangkaian. 2 sampai untuk pretest itu aja? Untuk satu rangkaian. Untuk satu rangkaian pemeriksaan poligraf. Maksudnya satu rangkaian termasuk tes, masuk hasil? Siap. Okay. Jadi untuk pretest sendiri tidak dibatasi. Apakah harus 5 menit, 10 menit, jam atau ini tidak dibatasi. Jadi biasanya yang kita adalah satu rangkaian pemeriksaan itu 2 sampai 4 jam. Bisa lebih. Untuk satu pretest, setelah itu bisa langsung atau ada jeda untuk masuk ke tes? Biasanya kita lakukan jeda. Nah, hal ini kita memberi kesempatan kepada seorang terperiksa. Kalau misal seorang terperiksa pengen ke belakang, jadi kita kesempatan. Biasanya kita ada waktu jeda 5 sampai 10 menit sebelum kita lakukan tes. Nah, tadi saudara kalau tidak salah ahli juga menjelaskan untuk pemeriksaan tes, saudara walaupun topik diberikan oleh penyidik ya. Tadi, siap. Karena penyidik yang mungkin yang paling tahu apa yang dia butuhkan ya kan siap. untuk poligrafnya. Tadi saudara menjelaskan ada 11 pertanyaan untuk satu topik itu. Apa siap. Benar? Ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakris vers relevan, ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan simptomatik. Bisa ahli jelaskan supaya kita paham apa masing-masing itu sudah dijelaskan. Untuk pertanyaan irrelevan itu adalah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Terus kemudian sakris vers relevan adalah mengawali dari pertanyaan relevan itu sendiri. Kalau untuk pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan adalah nanti yang akan kita analisa. Terus kemudian untuk simptomatik adalah menanamkan kepercayaan terperiksa dengan seorang pemeriksa. Oh, menanamkan kepercayaan. Ini juga ahli menjelaskan pada saat pemeriksaan tes itu beberapa alat. Di sensor, siap. Di antaranya untuk jantung. Sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor kardiovaskuler, dan sensor kelenjar keringat. Apa setiap pertanyaan itu mereka masing-masing ini bisa berbunyi atau ada menunjukkan tanda-tanda apa gitu? Kan tadi ada beberapa sensor ya? Siap. Nah, apakah setiap pertanyaan? Jadi dari untuk hasil itu ya dengan membandingkan dari masing-masing sensor ini. Pernapasan dada seperti apa, sensor pernapasan perut seperti apa, sensor kardionya seperti apa, sensor kelenjar keringat seperti itu. Nah, tadi ahli menjelaskan ya atas pertanyaan saudara penyidik penuntut umum. Siap. Bahwa untuk saudara Ricky Rizal ada 2 topik. 2 topik pemeriksaan. Pertama masalah pengambilan senjata di Magelang. Siap. Yang kedua, apakah saudara Ricky melihat Pak Sambo menembak apa tidak? Apa benar itu? Siap. Pada setiap topik itu waktu pemeriksaannya apakah hari yang sama atau waktu yang lain? Misalnya kan tadi ada topik masalah pengambilan senjata. Maksudnya untuk ya masing-masing topik Pak. Untuk apakah harinya, di hari yang atau sama periksa lagi atau bagaimana? Kita lakukan terpisah. Maksud terpisahnya waktu berbeda, hari yang berbeda. Berapa lama jaraknya itu Pak? Apakah dalam sehari, 2 hari? Kita lakukan pemeriksaan saudara Ricky itu, pemeriksaan yang pertama adalah pada tanggal 5 September. Kemudian untuk pemeriksaan kedua adalah 9 September. Masih ada jeda berapa waktu ya? Berapa lama hasil pemeriksaan poligraf itu didapatkan dan berapa lama waktunya diberikan kepada peminta atau penyidik? Kan ada waktu, saudara kan ada membuat hasil akhir kan? Benar ya? Ada hasil akhir. Hasil akhir itu apakah tim saudara saja atau ada bantuan dari tim analisa yang lain? Maksudnya apakah tim yang sudah pemeriksa tadi kan dibilang 2 orang? Siap. Untuk kesimpulan atau hasil analisa, apakah dibutuhkan lagi ahli-ahli lain
di Puslapor itu sendiri? Kebetulan kita dari Puslapor 2 orang dan kita melibatkan pemeriksa independen. Pemeriksa independen? Dari luar. Pemeriksa independen itu berapa orang, Pak? 1 orang. Artinya luar? Siap, pihak luar. Baik, kemudian berapa lama waktu, apakah hari itu juga bisa diketahui hasilnya? Selama kita bisa berdiskusi bersama, hasil langsung bisa diketahui. Kemudian berapa lama waktunya dikirim kepada penyidik? Apakah besoknya atau berapa hari? Kita melakukan pengiriman kepada penyidik setelah setelah berkas-berkas syarat formalnya terpenuhi. Apakah dimungkinkan ada intervensi nggak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik, mungkin dilanjutkan oleh tim kami. Waktu saudara tinggal 6 menit ya. Izin majelis, sedikit saja majelis. Saudara ahli poligraf Pak Aji, kalau tadi kan jika ada subjek yang keberatan atau adakan, lalu bagaimana saat saudara ahli Ricky Rizal, apakah ada penolakan atau keberatan dari Ricky Rizal? Tidak ada. Tidak ada. Artinya jika tidak ada penolakan dan keberatan, artinya hasilnya dapat dikatakan semakin akurat apa tidak? Kalau untuk akurat dan tidaknya, ya keakuratan poligraf itu mau kan tadi bilang bahwa ketika yang diperiksa juga pandai dan yang memeriksa pandai, itu hasilnya? Maksudnya begini, orang terperiksa itu pandai, itu lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi lebih ngerti, lebih paham, lebih gampang paham daripada kita menjelaskan kepada seseorang yang mohon ini dari ininya kurang seperti itu. Artinya tetap maksudnya keakuratannya kurang lebih tadi 93%. 7%-nya sisanya dari yang memeriksa. Siap. Seperti itu. Baik. Ini hanya penegasan saja saudara ahli. Bisa saudara ulangi tadi isu yang pertama apa yang ditanyakan di Rizal? Untuk isu yang pertama adalah apakah seseorang mengambil senjata api Joshua? Jawaban Ricky Rizal? Jawabannya Ricky Rizal tidak ada yang memerintah. Hasilnya? Tidak, dan hasilnya tidak terindikasi berbohong. Yang kedua? Yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Jawabannya? Jawabannya tidak. Hasilnya? Hasilnya tidak terindikasi berbohong. Baik, terima kasih majelis. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli poligraf ini mungkin takut ketinggalan. Pertanyaan cuma satu. Terhadap satu isu atau pertanyaan, isu dan pertanyaan saya gabungkan saja. Berarti pertanyaannya sama nih. Ini ditanyakan kepada subjek atau terperiksa yang dalam BAP ini dianggap mengalami kejadian yang serupa. Paham ya dia maksudnya? Maksudnya gini, sama-sama dianggap melihat menembak. Siap. Oke. Contoh ini saya bikin contohnya begitu. Enggak, jangan pakai list terus, langsung bertanya aja. Nah, kalau seandainya ini dilakukan tes poligraf, dimungkinkan nggak ini memiliki hasil dua hasil yang berbeda? Umpamanya satu bilang tidak, ternyata bohong hasilnya, gitu kan? Satu lagi jujur, itu dimungkinkan nggak? Ada nggak jurnal ataupun penelitian atau hasil penelitian yang seperti itu? Mohon dijelaskan. Itu kepada terperiksa yang berbeda atau sama? Terperiksanya berbeda. Terperiksanya berbeda. Mereka kan kalau di sini kan saya lihat pertanyaannya nggak ada yang bersentuhan. Ada terperiksa yang lain pertanyaannya tentang dia nembak apa enggak. Ada tentang melihat, kan begitu kan? Siap. Nah, kalau seandainya dalam satu peristiwa ini ada dua terperiksa, nah mereka ini mengalami kejadian yang sama nih di dalam BAP. Ya. Ketika di poligraf, ternyata hasilnya berbeda. Satu terindikasi bohong, satu lagi jujur. Nah, dimungkinkan nggak seperti itu? Kalau sama-sama sesuai dengan faktanya dia melihat ya sama-sama ini, sama-sama berarti bersama-sama terindikasi berbohong. Kalau dua-duanya benar-benar sama-sama melihat. Iya. Tapi dimungkinkan nggak nanti satu yang jujur, satu berbohong? Tidak. Tidak. Harusnya pasti ketahuan ya. Sama. Oke, terima kasih yang mulia. Baik.
Sudah cukup ya. Silakan berpindah pada penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih yang mulia, kami lanjutkan. Baik, silakan. Saudara Aji ya, Febrianto ya, poligraf ya. Tadi saudara sampaikan kaitannya sebelum dilakukan pelaksanaan pemeriksaan ini poligraf. Ada pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Menanyakan riwayat kesehatan. Melibatkan tim medis atau Bapak sendiri yang bertanya? Kita bertanya langsung kepada terperiksa. Tidak ada tim medis, Tidak hanya ada langsung, tim medis. tidak tim medis. Tidak ada. Jadi hanya Bapak hanya mendengarkan dari pihak terperiksa bahwa Siap. dia sehat, sebatas Ya. itu. Nah ini kan terkait dengan proses selanjutnya yang menggunakan sensor yang kaitannya dengan jantungnya. Ada jantung, ada kelenjar keringat, dan ada pernapasan. Memang SOP-nya seperti itu, tidak perlu kita memeriksa apa riwayat jantung atau tidak, apa ada pengaruhnya atau tidak. Dari riwayat kesehatan bisa kita lihat. Kita tanyakan ke terperiksa apakah salah satunya apakah ada penyakit, ada patah tulang, ada ini. Itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Penekanan saya di riwayat penyakit ya, kaitan dengan jantung ini kan melibatkan detak jantung ya Pak. Ya. Nah apakah dalam proses pemeriksaan yang Bapak lakukan ada mekanisme itu? Melibatkan dokter jantung untuk memeriksa apa ini ada riwayat jantung atau tidak? Tidak ada. Hanya menanyakan aja? Tidak ada, hanya menanyakan. Nah kaitannya dengan Kuat Ma'ruf ini, Bapak juga yang periksa ya? Saya periksa. Apakah Bapak mendengar sebelum diperiksa Pak Kuat ini tidak tidur semalaman karena di BAP di penyidik? Ya. Pak Kuat sampaikan itu? Menyampaikan, tidak tidur. Nah dari kacamata Bapak, apakah ada perbedaan detak jantung ketika orang begadang dengan tidak begadang? Pak Kuat, Saudara Kuat kebetulan menyampaikan juga terkait pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan Saudara Kuat itu kan kalau nggak salah setelah zuhur. Iya, pertanyaan saya gini Pak, apakah ada bedanya ketika detak jantung orang yang begadang dengan tidak begadang, Bapak tahu nggak? Itu bukan Bapak tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Bahwa ketika orang begadang itu detak itu lebih cepat atau tidak? Siap. Sementara sensor yang Bapak gunakan itu sensor jantung. Salah satunya. Salah satunya ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, kaitan pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan ada pertanyaan relevan. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan inti. Nah kaitannya dengan pertanyaan Bapak yang menyatakan bahwa Pak Kuat ini tidak melihat Bapak ini menembak. Kemudian Bapak dari poin itu ada minus 13 kesimpulan Bapak sampaikan. Pertanyaan relevan sebelum itu 12 pertanyaan apa yang Bapak tanyakan ke Pak Kuat ini sebelum sampai tiba kesimpulan? Seperti yang saya sampaikan ke Bapak penasihat hukum yang Bapak dari Saudara Ricky Rizal, tadi kan ada beberapa tipe pertanyaan. Ada pertanyaan kontrol, ada pertanyaan relevan, ada pertanyaan irrelevan, ada pertanyaan sakrisio relevan, ada pertanyaan simptomatik. Oke, pertanyaan relevan apa salah satunya bisa kami tahu? Pertanyaan relevan ya pertanyaan berkaitan dengan kasus. Contohnya, dengan ini kan Bapak sampaikan dia tidak melihat Pak Ferdi menembak, kemudian Bapak simpulkan ini indikasi berbohong. Ya. Nah, pertanyaan yang mendahulunya apa? Sampai pada kesimpulan itu. Pertanyaan yang mendahului maksudnya? Maksudnya sebelum tiba pada pertanyaan ini kan pasti ada 12 pertanyaan yang disampaikan yang relevan. Ya. Nah, salah satu pertanyaan itu apa yang menurut Bapak relevan dengan? Ya, apakah kamu sedang duduk? Nah, seperti itu. Apakah dia melihat Bapak Ferdi pegang senjata? Ada itu? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bapak tidak akan bahwa Bapak Ferdi tidak tanyakan dia menembak atau tidak? Tidak ada. Oke. Kan agak aneh Bapak. Bapak tidak menanyakan Pak Ferdi pegang senjata, kemudian bertanya dia menembak atau tidak. Ada sama sekali Bapak tanya itu ya? Oke Pak. Dari sekian orang yang bertugas di bagian Bapak ini, Bapak tadi sampaikan bahwa tingkat akurasinya bisa 93%. Kalau dilakukan orang pandai. Ya. Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai? Gimana? Bapak masuk kategori mana? Pandai atau tidak pandai dalam proses ini? Pandai atau tidak? Expert. Ya. Kan tadi Bapak bahasa pandai aja sampaikan. Bapak masuk kategori pandai enggak? Apa pandai? Dalam menjalankan tugas ini. Maksudnya gimana? Bapak tadi menyampaikan
Jadi maksudnya saudara penasihat hukum adalah bagaimana menentukan yang bertanya itu pandai atau tidak pandai. Kan tadi saudara mengatakan kalau yang memeriksa pandai maka hasilnya akan lebih bagus. Begitu saudara penasihat Iya betul, hukum? betul yang mulia. Ya berdasarkan sertifikat terus jam terbang. Jam terbang Bapak. Jam terbang pemeriksaan. Di tempat Bapak. Apakah di tempat Bapak ada yang tidak pandai? Dalam posisi Bapak juga sebagai pemeriksa. Semakin pandai. Iya, ini kan kategorinya kan pandai tidak pandai nih Pak. Bukan tidak pandai dan ini semakin seorang terperiksa itu jam terperiksa, terbang. Iya, sebagai apa? Semakin seorang meriksa ini jam terbangnya tinggi, maka dia akan semakin pandai dalam melakukan. Oke, kita bicara jam terbang. Bapak jam terbangnya di antara yang lain Bapak lebih tinggi ya? Ada lebih terbangnya? Ada yang lebih tinggi lagi. Artinya ada yang lebih pandai dari Bapak ya? Ya ada. Oke, dilanjutkan yang mulia. Silakan. Kami lanjutkan yang mulia. Tadi menarik mengenai yang kualitas keakuratan tes poligraf yang 93%. Nah, berarti kan ada kemungkinan tidak akurat 7%. Kalau boleh saya simpulkan begitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan ketikuratannya 7% itu? Tidak akuratan 7%. Iya, tadi kan saudara bilang, tadi kan pertanyaannya keakuratan tes poligraf itu 93%. Berarti kan ada 7% itu tidak akurat. Nah, apa yang bisa menyebabkan 7% itu, faktor yang 7% itu menjadi tidak akurat? Saya tidak tahu. Lah, tadi saudara menyatakan, tadi kan sudah ditanya, keakuratan itu 93%, bukan 100%. Kalau 100% saya tidak bertanya. 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan, maksud saya begini, yang 7% itu kan menjadi tidak akurat. Nah, yang 7% yang tidak akurat ini apa penyebabnya? Penyebabnya? Iya. Gini saudara saksi, apakah saudara bisa menjawab pertanyaan? Kalau bilang tidak bisa menjawab, sampaikan tidak bisa. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Silakan, lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, kemudian saya menanyakan, apakah seorang subjek yang akan dilakukan tes poligraf, itu ketika melakukan mengalami trauma, itu juga mempengaruhi hasil tes poligraf? Itu lebih ke medis, Bapak. Apakah seseorang ini ketika dia mempengaruhi fungsi fisiologi dari si tubuhnya sendiri? Tadi kan saudara menjelaskan bahwa saudara sudah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan tes ini. Berarti kan saudara juga sudah mempelajari artikel yang mempengaruhi mengenai tes poligraf ini. Anda pernah baca mengenai artikel Prof. Grobin enggak? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Di dalam artikel itu menyatakan kondisi trauma itu mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Kondisi emosional juga mempengaruhi keakuratan tes poligraf. Nah, kemudian jadi saya tidak perlu melanjutkan karena saudara juga tidak tahu. Yang selanjutnya, tadi kan saudara menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini dilakukan tes 2 kali. Ya. Tanggal 5 dan tanggal 9. Dan tanggal 9. Kenapa dilakukan 2 kali? Dengan isu yang berbeda. Kenapa? Permintaan dari penyidik. Permintaan dari penyidik. Pertanyaan titipan dari penyidik. Nah, waktu saudara melakukan tes itu dari yang kedua itu, saudara juga membaca BAP-nya Kuat Ma'ruf enggak? BAP sudah kita baca ketika pemeriksaan di tanggal 5 September. Saudara ada enggak mendapati pertanyaan itu di dalam BAP-nya Kuat Ma'ruf? Yang saudara tanyakan itu waktu tes poligraf? Maksudnya? Kan tadi saudara menyatakan bahwa saudara sudah membaca BAP Kuat Ma'ruf. Ya. Nah, kan ini kan
ada titipan pertanyaan, tadi saudara bilang dan penyidik. Nah, yang saudara tanyakan itu ada nggak sudah ditanyakan juga dalam BAP Kuat Ma'ruf? Jadi gini, apakah saat saudara bertanya pada Kuat Ma'ruf, pertanyaan itu ada juga di dalam BAP? Tahu tidak? Kalau tidak saya tahu, sepengetahuan saya tidak tahu. Yang tidak mulia. tahu, cukup. Karena yang aja. kita baca adalah di kronologis kejadian. Ini. Ya cukup. Ada pertanyaan lain, silakan. Saya lanjutkan yang tadi saudara mohon penegasan kembali mengenai kondisi kepintaran atau pendidikan seseorang itu mempengaruhi hasil tes. Itu bisa dijelaskan kembali? Mohon diulangi. Jadi ketika seorang pemeriksa dia subjek ya, bukan pemeriksanya, subjeknya. Subjek. Ketika suatu subjek dia pintar, maksudnya tinggal pintar ini dalam segi formal dia memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, itu akan lebih kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan. Ketika kita menjelaskan proses pemeriksaan seperti apa, terperiksa jauh lebih mengerti daripada yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Kalau mengenai keakuratan? Keakuratan tidak disebutkan. Jadi hanya sebatas mengenai kooperatif untuk mengikuti tes atau tidak, tidak mempengaruhi mengenai keakuratan hasilnya. Tidak ada. Udah habis waktu saudara. Ya. Satu lagi yang mulia. Oke, silakan satu saja. Tadi saudara kan menjelaskan bahwa sebelum melakukan tes, saudara juga diskusi terlebih dahulu dengan penyidik. Penyidik mengenai materi isu yang tadi saudara sebutkan isu yang akan ditanyakan. Apakah isu yang saudara tanya yang akan ditanyakan itu juga, apakah pada saat itu juga disampaikan target yang akan dicapai dengan isu itu? Tidak. Penyidik tidak meminta bahwa penjelasannya harus seperti, kesimpulannya harus seperti ini. Tidak ada. Cukup yang mulia. Cukup. Khusus untuk ahli balistik ya. Penasaran dengan pendapat saudara. Saudara tadi berkaitan dengan 8 selongsong. Siap, betul ya. Yang mulia. Kesimpulan bahwa 8 selongsong itu berasal dari MPY blok ya. Blok 17 siap. 851. Siap. 851. Sementara kan tidak membandingkan, cuma membanding 2 senjata itu. Siap. Saatnya saudara membandingkan dengan senjata Glock dengan kaliber yang sama dengan Glock MPY 851 ya. Apakah mungkin saudara bisa berpendapat 8 ini bisa terbagi? Siap tidak. Artinya saudara bisa memastikan bahwa 8 selongsong itu berasal dari 8 Glock 851, MPY 851. Coba saudara bisa sampaikan reasoningnya, alasannya sehingga saudara dapat berpendapat seperti itu. Siap, mohon izin menjelaskan. Jadi apabila ada beberapa senjata Glock, contoh 5 senjata Glock dibandingkan dengan barang bukti selongsongnya. Dari kelima tersebut pasti ada satu yang sama. Hanya satu yang sama. Dari 5 20% ya. Siap. Hanya pasti ada yang satu yang sama. Pasti ada yang satu yang sama. Siap. Tapi kan saudara tidak membandingkan dengan 5 Glock yang lain. Siap. Kalau sudah ada yang satu, sudah ada yang identik, tidak mungkin ada yang sama lagi. Kalau ada yang identik yang satu. Siap. Kita tidak perlu membandingkan ke yang lain. Karena kembali lagi ke sidik jari laras senjata api itu adalah hanya satu. Dan laras senjata api yang lain pasti berbeda. Siap. Tadi kan saudara mengatakan bahwa dari 5 itu pasti ada yang sama kan? Siap. Yang sama maksudnya yang 5-nya itu? Tidak. Maksudnya gini, mohon izin.
Dari 8 selongsong yang kita periksa, andai ada Glock yang lain 5, siap. Nah itu kalau sudah identik dengan 1 MP851 hanya itu jodohnya gitu loh. Itu ya, itulah. Siap. Pasti. Sehingga saudara berpendapat bahwa itu yang 8 selongsong itu adalah berasal dari MP851. 851. Siap. Karena selongsongnya itu Khas, mempunyai khas. Dari pena pemukulnya, dari satu senjata dengan senjata yang lain pasti berbeda. meskipun dalam kaliber yang sama. Dalam kaliber sama atau dengan merek yang sama. Cukup ya, baik. Saudara terdakwa Ferdi Sambo, terhadap keterangan 2 orang saksi. Izin Bapak. Ya. Apakah perlu kami mendapatkan barang bukti untuk ahli balistik Bapak? Oh, silakan. Silakan. Silakan saudara jaksa penuntut. Ini hanya selongsong yang tadi yang kami jelaskan bahwa untuk membedakan yang mana HS dan yang mana Glock. Glock, oke. Dan patukannya itu Pak. Ya, silakan. Tunjukkan. Di depan sini aja, di depan sini biar bisa dilihat semuanya. Juga untuk ikut melihat majelis terkait dengan barang bukti. Cek, majelis, ada rekan juga. Enggak, ini kan nampak. Izin majelis, ada rekan kami yang turun ke bawah juga untuk melihat. Silakan. 12 peluru dari Richard Eliezer yang diserahkan oleh anggota Propam, tetapi ahli menyebutkan ada 8 selongsong yang nggak nyambung. Yang 8 itu sama sudah itu ya, sama persis. 8 itu. Mohon mic, Ali, biar kita kedengeran. Coba pakai mic. Ali tolong pakai mic. Ini saudara. Jelaskan Ali. Ya, silakan. Siap. Untuk selongsong yang dari HS itu dia membentuk marks atau bekasnya bulat. Oke. Ya. Siap. Ya, paham. Nah, untuk yang Glock itu dia bentuknya khas, dia membentuk kotak. Oke. Bentuk kotak. Sama. Bisa dilihat dari BA-nya. Kalau di sini terlalu kecil. Di BA digambar lebih besar. Bisa saya lihat. Oke, lanjut enggak. Sudah lanjut. Yang lain. Ya, ini contoh peluru yang belum meletus, jadi belum ada marks yang terjadi di primer. Oke. Nah, itu ahli kan ada membedakan, ya kan, dari 12 liter peluru USD ada apa tuh? Pindad. Ya, SNB pindad ya. Nah, itu dari mana membedakannya? Merek di mana? Jadi yang namanya head stamp itu adalah tulisan yang ada di Belakang. Oke. Halo. Siap. Siap, betul. Apakah semua tulisan ini, ya kan, selongsong ini sama dengan tulisan yang ada di sisa butir peluru 12? Sudah diidentifikasi? Siap. Ada yang bisa dipastikan? bisa. Jadi dari bentuk
di selongsong pun dia tulisannya tetap ada dibandingkan tulisannya kalau yang mereknya di sini SNB. Di sini juga di peluru juga ada SNB. Sebentar, pelan-pelan. Ya udah. Siap. Pelan-pelan, Di sini ada semuanya SNB satu-satu juga. kalau nanya. Ini SNB juga. Ya, oke. Kalau tembakan dekat bisa serpihan atau utuh itu? Oke, ya. Sudah cukup? Cukup, oke, silakan. Kembali ke tempat masing-masing. Saudara ahli, kalau tembakannya dekat jadi serpihan atau seperti apa, ahli? Saudara penasihat hukum sudah selesai pertanyaannya. Nanti silakan saudara ajukan pertanyaan tersendiri dengan ahli sendiri ya. Terima kasih. Baik, saya meminta pendapat dari para terdakwa terhadap keterangan dua orang saksi ini. Keterangan ahli. Baik, saudara Ferdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu? Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Tapi inilah faktanya Yang Mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 340 ahli tanyakan ke istri saya. Ya, nanti majelis akan menilainya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja tanggapan Karena saudara. ke depan sebaiknya berdasarkan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Baik, Demikian. nanti majelis yang akan menilai. Silakan. Terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin Yang Mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya, silakan. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuatmaruf, bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menau? Terima kasih Yang Mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo. Tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini. Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Yang Mulia, untuk Bapak Arif Sumirat saya tidak ada karena tidak tahu menau. Untuk Pak Aji Febrianto, pada saat tes poligraf baik yang maupun kedua, saya dalam kondisi sehat dan baik saja. Serta saya memang tidak ada penolakan
waktu itu pada saat diperiksa. Jadi dari keterangan ahli poligraf saya tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini? Apakah keterangan ahli ini benar semua, salah semua, atau tidak tahu menahu? Baik Yang Mulia, saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf saya rasa cukup benar Yang Mulia, karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi begadang, tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur Yang Mulia. Dan untuk ahli balistik Yang Mulia, saya agak meragukan Yang Mulia, karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi, berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru Yang Mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami majelis yang akan menilai. Baik, kepada para saksi, terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada saksi mengenai poligraf. Saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh Mabes Polri, karena sayang sekali untuk mengenai poligraf ini tapi jarang digunakan. Ini tadi namanya Arif Sumirat dan Aji ya. Yang mana? Baik, ini KTP saudara. Saudara boleh meninggalkan tempat. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, silakan. Ya. Baik, selanjutnya sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati, sidang perkara nomor perkara 799 atas nama Richard Eliezer, dan sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo, serta sidang perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Fakta baru kembali terungkap dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin 12 Desember. Terdakwa Putri Chandrawati mengaku dirinya dipaksa sang suami Ferdi Sambo untuk membuat laporan dugaan pelecehan seksual. Putri juga mengatakan ia takut menolak perintah dari Ferdi Sambo tersebut. Dikutip dari Tribun News, pengakuan Putri tersebut terungkap saat dirinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hal ini bermula ketika tim kuasa hukum Richard bertanya kebenaran soal Ferdi Sambo yang memaksa untuk membuat laporan. Putri pun membenarkan perihal tersebut. Putri mengungkapkan kala itu dirinya merasa takut dengan Ferdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum atau JPU lantas bertanya soal kepribadian Ferdi Sambo di mata keluarga. Menurut Putri, Ferdi Sambo dikenal sangat tegas saat masih menjadi anggota Polri. Ditambahkan oleh Putri, lantaran karakternya yang sangat tegas, maka segala perintahnya sulit untuk dibantah. Sementara itu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diakui Putri, dirinya mengklaim bahwa Yosua melakukan kekerasan seksual hingga menganiaya. Putri mengatakan dirinya dibanting sebanyak 3 kali oleh Yosua. Terkait pengakuan Putri inilah yang disebut jadi pemicu Ferdi Sambo melakukan aksi penembakan. Putri Chandrawati selalu mengelak soal pemberian hadiah ponsel dan janji uang 2 miliar rupiah kepada Baradae selesai menembak Brigadir J. Namun ia dibuat terdiam kala pengacara Baradae, Roni Talapesi, membawa bukti yang memperlihatkan Putri dan Ferdi Sambo menyerahkan ponsel mewah kepada kliennya. Di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember, Baradae membantah kesaksian Putri Chandrawati yang mengaku tak pernah memberikan ponsel kepadanya, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mantan ajudan Ferdi Sambo ini lantas mengaku memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut. Namun sebelum menunjukkan bukti itu, kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, bertanya ke Putri soal berapa lama ia mengenakan gelang. Gelang yang dimaksud Roni ialah perhiasan yang dikenakan di tangan kanannya.
Putri lantas menyebut gelang itu kurang lebih ia pakai 1 tahun. Setelah itu Roni menunjukkan foto gelang Putri dan kaki Sambo saat keduanya menyerahkan handphone dan uang kepada para terdakwa. Foto tersebut didapat Eliezer dari handphone yang tak disita. Dari keterangan, foto tersebut diambil pada 10 Juli sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun foto tersebut belum dicetak dan diminta hakim ditunjukkan dalam persidangan pada Selasa 13 Desember. Potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan. Silahkan. Pada pemberian HP dan Oke, saya melihat. Oke. Apa kaitannya? Silakan tanyakan. Silakan besok dicetak, ditunjukkan. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan, saksi mengatakan tidak tahu menahu, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik. Rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, Yang Mulia. Sering. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Putri Chandrawati hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati mengaku tidak mengetahui kenapa Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Padahal Yosua telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada Putri di rumah Magelang Kamis 7 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, pengakuan Putri tersebut berawal saat Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya terkait bagaimana proses pemakaman seorang anggota Polri. Hakim Wahyu mengatakan bagaimana proses pemakaman serta syarat-syarat bagi seorang anggota kepolisian. Putri menuturkan ia tidak tahu terkait hal tersebut. Wahyu Iman menjelaskan syarat untuk dapat dimakamkan secara kedinasan yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar atau noda dalam catatan karirnya. Ia pun menambahkan kalau seandainya Yosua benar melakukan tindak pelecehan kepada Putri, tentu dia tidak akan dimakamkan secara kedinasan. Namun, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Selain itu, majelis hakim juga bertanya terkait kebenaran laporan polisi soal pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Putri menjelaskan Yosua memang melakukan tindak pelecehan seksual kepada dirinya. Ia mengatakan Yosua melakukan kekerasan, pengancaman, dan membanting Putri 3 kali. Tampak Putri sambil menangis saat menjelaskan hal tersebut. Putri juga mengatakan ia tidak paham bagaimana pertimbangan Polri yang memakamkan orang yang telah melakukan pemerkosaan kepada dirinya selaku seorang bayangkari. Rekaman bagi seorang anggota Polri sedikit pun? Sering, Yang Mulia. Sering. Tahu nggak syarat-syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman? Saya tidak tahu persis. Saudara tidak tahu persis. Saya sampaikan, untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit pun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya, almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual, saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman.
Hakim dibuat heran dengan pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku tak melihat sejumlah ajudan lain terkecuali Ricky Rizal di mobil saat hendak isoman di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal saat itu Putri berada satu mobil dengan Brigadir J, Baradae, dan Kuat Maruf. Awalnya Putri mengaku akan berangkat isolasi mandiri seusai melakukan PCR COVID-19 di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Isolasi mandiri itu dilakukan karena dirinya merasa tak enak badan seusai pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Putri mengaku takut anaknya yang berusia 1,5 tahun terkena COVID-19. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun menanyakan soal siapa yang mendampinginya saat isoman di Duren 3. Putri pun menjawab dirinya hanya meminta didampingi oleh Bribka Ricky Rizal. Dirinya mengaku tak memperhatikan ajudan lain yang ikut dengannya lantaran tak mengajak Baradae, Brigadir J maupun Kuat Maruf. Menurut Putri, dirinya baru tahu ada ajudan lain yang ikut setelah pihak Bareskrim Polri memutarkan CCTV. Mendengar hal itu, Hakim menyebut lemahnya ingatan Putri sebagai hal yang luar biasa. Hakim lantas bertanya lagi apakah benar dirinya tak melihat Brigadir J, Baradae, dan Kuat meskipun satu mobil. Putri mengklaim dirinya tak mengetahui keberadaan para ajudan lain itu karena dirinya tak pernah mengajak isoman. Ia lantas menantang Hakim agar mencocokkan pengakuannya dengan Ricky Rizal. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, Putri Chandrawati pernah mengajukan permohonan perlindungan dalam kasus tewasnya Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun, permohonan perlindungan terhadap Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan itu tidak dikabulkan oleh LPSK. Hal itu disampaikan Edwin Partogi Pasaribu Selasa 13 Desember 2022. Dikutip dari tribunnews.com, permohonan perlindungan yang dilayangkan pihak Putri Chandrawati saat itu untuk melindungi dirinya sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Edwin menjelaskan Putri tidak pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai GC atau Justice Collaborator. Namun, ia pernah mengajukan permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Edwin menegaskan permohonan perlindungan yang dilayangkan oleh Putri itu tidak dilakukan sendiri, melainkan Ferdi Sambo dan kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Diketahui saat itu LPSK tidak mengabulkan permohonan perlindungan Putri Chandrawati sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Pasalnya, saat proses upaya perlindungan itu sudah berjalan, LPSK tidak menerima keterangan apapun dari Putri Chandrawati, di mana saat proses upaya tersebut Putri mengaku sedang sakit dan masih mengalami syok. Sebelumnya dalam persidangan Putri Chandrawati mengaku tidak pernah membuat laporan permohonan kepada LPSK Senin 12 Desember 2022. Hal tersebut diungkapkan Putri saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat.
tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso meragukan pengakuan Putri Chandrawati yang menyebut Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melakukan tindak kekerasan seksual kepadanya. Hal itu terlihat saat Hakim Wahyu Iman mencecar Putri di persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Dikutip dari Kompas.com, Hakim Wahyu terus bertanya terkait pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri. Wahyu Imam menuturkan apa benar terkait laporan kekerasan seksual itu terjadi pada Putri. Pasalnya, penyidik kepolisian telah menghentikan penyelidikan tersebut, di mana artinya polisi tidak menemukan adanya kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Mendengar pernyataan hakim itu, Putri Chandrawati tetap bersikukuh pada keterangannya. Putri menjelaskan ia tidak hanya jadi korban pemerkosaan oleh Yosua, tetapi juga penganiayaan. Ia pun mengatakan selain diperkosa, Putri juga diancam dan dibanting 3 kali ke lantai oleh Yosua. Putri menuturkan peristiwa yang dialami benar-benar terjadi. Namun, Wahyu Iman meragukan hal tersebut. Seharusnya Yosua tidak dimakamkan secara kedinasan Polri, lantaran Yosua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadipropam Polri Verdi Sambo. Wahyu Imam menegaskan, faktanya Yosua dimakamkan secara kedinasan Polri. Ia pun menambahkan terkait syarat-syarat pemakaman kedinasan Polri, yakni tidak boleh ada noda atau catatan buruk selama berkarir. Diketahui Putri Chandrawati satu dari 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan. Tanya, almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi. Jaksa menemukan kejanggalan mengenai jeda waktu 30 menit antara kedatangan Putri Chandrawati dengan waktu swab. Putri Chandrawati tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya selama jeda waktu tersebut. Saat itu Putri terdengar jengkel dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa. Putri mengaku tidak mengingat kegiatannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Namun ia menjawab pertanyaan jaksa dengan nada jengkel. Jaksa kemudian terus meminta Putri untuk mengingat kejadian tersebut, hingga akhirnya Putri Chandrawati kembali mengulang dan menjabarkan kejadian yang terjadi setelah ia kembali ke Jakarta. Namun tetap tak menjelaskan kegiatan yang dilakukannya dalam jeda waktu selama 30 menit tersebut. Diketahui sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Senin 12 Desember 2022. Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal dalam persidangan tersebut. Ia bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Berarti kejadian saudara naik bertemu FS dan kemudian Ricky dipanggil itu adalah setelah jam 4. Pertanyaan saya, jam 3 saudara datang ya ke Saguling, terus kemudian orang swab tadi datang jam 15.40, ada waktu 40 menit, itu kemana saudara? Apa yang saudara lakukan? Saya habis PCR, saya naik ke... Bukan, saya nggak nanya PCR, Saya menanya, saudara tiba jam 15, jam 3, ya kan? Sedangkan petugas PCR itu datangnya jam 15.40. Ada waktu 40 menit, ini kemana saudara? Ya saya mana tahu Pak, kalau saya tahu juga saya catat semua apa yang saya lakukan Pak. Enggak, maksud saya pada saat saudara datang kan saudara harus ingat dengan peristiwa yang terjadi. Itu kan tadi saya sudah jelaskan juga Pak, apa yang saya lakukan di Saguling. Kan saya sudah sampaikan bahwa saya tiba, saya PCR. Malah sebelumnya saya sampaikan saya ke toilet dulu cuci tangan, saya PCR, saya naik ke lantai 3.
Terus saya turun ke lantai 2 menyapa suami saya yang ada di ruang kerja. Terus saya minta izin suami saya untuk makan dulu, terus saya makan, baru saya ke lantai 3. Lalu saya berbincang-bincang dengan suami saya di situ. Jadi saudara tidak dapat. Putri Chandrawati bersikeras bahwa dirinya merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat menangis kala dicecar oleh majelis hakim di persidangan yang digelar pada Senin 12 Desember 2022. Putri menyebut ia dipaksa suaminya Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi pelecehan seksual. Selain pelecehan seksual, diakui Putri dirinya juga sempat dianiaya dengan membanting sebanyak 3 kali. Pengakuan Putri tersebut sempat diragukan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Keraguan ini mengingat Mabes Polri telah membatalkan berkas SPDP kasus pelecehan Brigadir J. Bahkan Yosua juga dimakamkan secara kedinasan, padahal jika polisi melakukan tindak mencoreng institusi, dirinya tak akan dimakamkan secara kedinasan. Dalam persidangan itu, Putri juga mengaku dipaksa Ferdi Sambo untuk membuat laporan polisi tentang pelecehan seksual. Ini terungkap saat tim kuasa hukum Eliezer Stella Masengi menanyakan apakah laporan pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh suami. Dengan suara lirih, Putri pun mengiyakan pernyataan tersebut. Putri juga mengaku menuruti untuk membuat laporan itu karena takut kepada Ferdi Sambo. Menurutnya, suaminya memiliki karakter yang tegas karena seorang anggota polisi. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Uba Yangkari. Saudara saksi tadi menyampaikan pada saat saudara saksi membuat laporan mengenai pelecehan itu disuruh dan dipaksa oleh Ferdi Sambo, suami saudara saksi. Betul? Betul. Ya. Saudara saksi mengatakan saudara saksi disuruh dan dipaksa karena saudara takut dengan suami saudara. Betul. Apakah saudara Ferdi Sambo ini memang orangnya tidak bisa dibantah atas apa yang diperintahkan, bahkan oleh saudara sendiri sebagai istrinya? Karena karakter seorang polisi, orang yang tegas. Karakternya, karakter Ferdi Sambo, tegas memang tidak bisa dibantah. Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2022, Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi tunggal untuk 3 terdakwa yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Saat sidang, jaksa menanyakan soal hubungan Putri dengan Brigadir J. Putri membantah tudingan berselingkuh dengan Brigadir J, namun jaksa menyebut hasil tes kebohongan justru berkata sebaliknya. Saat itu Putri masih belum sepenuhnya paham dengan pertanyaan jaksa. Kemudian jaksa kembali bertanya mengenai kemungkinan adanya hubungan romantis antara Putri dan Yosua. Saat itu Putri menegaskan tidak ada hubungan romantis antara mereka. Putri menambahkan dirinya telah menganggap Brigadir J sebagai anak kandungnya. Mendengar jawaban itu, jaksa lantas menyinggung hasil tes poligraf saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jaksa mencoba membuat Putri mengingat pertanyaan yang diberikan saat melakukan tes kebohongan. Hanya saja Putri mengaku lupa dengan pertanyaan yang diajukan serta hasil pengujiannya. Lalu JPU mengungkapkan kepada Putri kalau salah satu poin pertanyaan di tes lie detector atau tes kebohongan tersebut adalah perihal hubungan istimewa antara Putri dengan Brigadir J. Putri kemudian mengingatnya dan menyebut jawabannya saat dites kebohongan adalah tidak. Jaksa lalu langsung membuka hasil tes tersebut yang mengindikasikan Putri sedang berbohong.
Diketahui dalam sidang kemarin Putri menjadi saksi tunggal. Oke. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saudara pernah dites poligraf, bukan? Lie detector. Iya, pernah. Pernah. Anda tahu ditanyanya tentang apa? Saya lupa. Lupa. Bisa lebih digali lagi mungkin ingatannya? Coba tenang dulu. Waktu itu banyak pertanyaan, saya lupa. Banyak pertanyaan. Baik. Saya coba ingatkan pada saudara di sini pertanyaan-pertanyaan dari poligraf. Untuk yang poligraf, kita panggil ahlinya. Izin yang mulia, kami akan manggil ahlinya. Tapi Oke, paling tidak, apa yang mau ditanyakan langsung aja. karena saksi tidak ingat, maka kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, silakan. Sebentar yang mulia. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara. Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Dari sana ke sini enggak? Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ferdi Sambo sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 798 atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, persidangan hari ini sampai minggu depan, hari Senin, Selasa, Rabu, saudara akan ditempatkan secara khusus melalui Zoom karena keterbatasan tempat dan alasan perlindungan dari LPSK. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Sidang perkara nomor 799 atas nama Riki Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Riki, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dihadirkan saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Ahli, Pak. Izin ahli supaya... Ahli, ya.
keterangan ahli. Kita mendengarkan, silahkan maju ke depan semuanya. Semuanya. Izin Bapak, ada penambahan 1 orang, Pak. Bagaimana? Ada penambahan 1 orang. Oke, silahkan. Silakan. Mas. Heri Prianto. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 80. Laki-laki, alamat Jalan Raja Wali 4, Blok F2 nomor 14, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan kepolisian, anggota kepolisian. Saudara dinas di mana di kepolisian? Boleh pakai mic? Yang mulia di Puslapor Barreskrim Polri yang mulia. Puslapor Barreskrim Polri. Saudara di Puslapor sebagai apa? Sebagai Kepala Subbidang Komputer Forensik di Bitvis Kompor Puslapor yang mulia. Di bidang digital forensik. Di bidang digital forensik ya? Betul yang mulia. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, ya, hanya Pak FS sebagai pejabat di Propam. Tidak ada hubungan keluarga juga Tidak ya? ada yang mulia. Baik. Selanjutnya Saudara Arif Sumirat ST. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sumedang 27 Juli tahun 75. Alamat Jalan Gria Jakarta. Blok. RT 7 RW 5 Bambu Apus Tangerang Selatan. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul. Betul? Saudara di kepolisian sebagai apa? Sebagai pemeriksa Madya Puslapor. Apa? Pemeriksa Madya Puslapor. Coba dilepas saja. Pemeriksa Madya Puslapor. Pemeriksa Madya di Puslapor. Dalam hal ini keahlian saudara sebagai? Sebagai balistik. Ahli balistik. Ahli balistik, baik. Selanjutnya, saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak kenal. Siap. Tidak ada hubungan keluarga juga Siap, ya? tidak ada. Selanjutnya adalah Aji Fibrianto Arosid. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sragen 5 Agustus tahun 86 ya? Siap yang mulia. Alamat Komplek Polri Jatirangga ya? Jatirangga, Bekasi. Siap. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap yang mulia. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Untuk jabatan saya sebagai Kaur Subidetexus bidang fisika komputer forensik yang mulia. Bidang komputer forensik. Siap. Dalam hal ini saudara diajukan sebagai ahli? Saya sebagai ahli poligraf yang mulia. Poligraf. Siap. Oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan? Pada saat melakukan pemeriksaan yang mulia. Pada saat melakukan pemeriksaan, tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Vira Samia. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 19 Mei tahun 86. Alamat Jalan Lolongo ya? Siap. Ya, betul ya? Siap. Lolongo nomor 35, Kota Bogor. Agama Islam, pekerjaan PNS. Siap, PNS Polri siap. Bagaimana? PNS Polri siap.
PNS di kepolisian. Siap. Bisa diterangkan saudara dinas di kepolisian di bagian apa? Saya sebagai pemeriksa forensik kuda bagian biologi, terutama ahli DNA, izin. Terutama? Ahli DNA. Lepas saja. Ahli DNA yang mulia. Ahli DNA, oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Sirajul Umam. Tempat tanggal lahir Sleman 23 September tahun 94, laki-laki, alamat Jatirejo, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Siap, kepolisian yang mulia. Oh, kepolisian. Coba dibuka aja maskernya biar jelas. Nah, saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Siap, izin yang mulia, saya di bagian PAUR, sub bidang kimia biologi forensik yang mulia. Biologi forensik. Siap. Dalam hal ini saudara dijadikan ahli untuk? Siap, saya sebagai saksi. Iya. Siap, saksi untuk olah TKP tanggal 12 yang mulia. Olah TKP tanggal 12. Keahlian saudara dalam hal ini? Yang mulia. Membantu. Siap. Oke. Bukan ahli berarti? Siap, bukan ahli yang mulia. Betul ya? Tapi dijadikan ahli dalam hal ini saudara jaksa penuntut. Izin Bapak, sebenarnya yang ahli Pak Irfan sama Ibu Fira. Ketika itu beliau dibantu oleh Sirajul Umam. Oh. Namun dalam BAP yang diminta keterangan sebagai ahli adalah Sirajul Umam. Tapi pada faktanya yang ahli sebenarnya si Irfan. Maka dengan demikian kami minta pada kebesaran Ketua Majelis untuk tetap juga dilakukan sebagai... Oke, tetap kita sah, tetapi sumpahnya bukan sebagai ahli. Siap, Bapak. Gitu ya. Selanjutnya Saudara Irfan Rofik. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 73. Salah, 27 April tahun 73 yang mulia. 27 April tahun 73. Siap yang mulia. Oke. Alamat Jalan Gramapuri, Taman Sari, Blok C2. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Kepolisian yang mulia. Oke. Dinas di kepolisian sebagai apa? Sebagai Kepala Urusan Subbit Bioser, Bit Kimiofor, Puslafor Baris Krim Polri yang mulia. Dalam hal ini, saudara mempunyai keahlian? Keahlian dalam pemeriksaan bioselologi dan DNA yang mulia. Oke. Dan DNA ya. Saudara kenal dengan para terdakwa? Mohon izin yang mulia, saya kenal dengan Bapak Ferdi Sambo sebagai pejabat Kadip Propam Mabes Polri yang mulia. Para terdakwa lain tidak? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga? Siap yang mulia. Saudara Sirajul Umam ya? Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Siap, tidak ada yang mulia. Baik. Silahkan berdiri, diambil sumpahnya yang sebagai ahli. Yang saudara saksi nanti sumpahnya berbeda. Baik, sebelum saya periksa, saya dengar keterangannya. Apakah ada ahli di sini yang mempunyai keahlian yang menerangkan yang ada hubungannya dengan keamanan umum, khususnya mengenai sidik jari? Saudara, boleh diterangkan? Tolong
mic-nya. Izin yang mulia, Ya. saya sebagai ahli DNA yang nanti pada kedepannya pasti akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DNA. Saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan. Izin. Oke. Jadi saya mohon untuk Ya, nanti khusus siapa Mas Saudara? Vira Samia. Vira ya. Saudara Vira silahkan nunggu dulu di ruang saksi, nanti kami akan dengar dan khusus untuk keterangan Vira sidang akan kami nyatakan tertutup karena berkaitan dengan keamanan umum di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari. Izin Bapak, karena ahli Ibu siapa namanya? Ibu Vira itu dalam melakukan olahnya ini untuk memberikan itu dibantu oleh Irfan sama Sirajul Imam Bapak. Oh, jadi cukup saudara aja atau bertiga yang akan memberikan keterangan yang membahayakan ketertiban umum? Bertiga. Baik, saudara bertiga boleh nanti silahkan menunggu nanti untuk khusus sidang saudara bertiga akan kami nyatakan tertutup. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan. Izin Bapak, terkait dengan keahlian Pak siapa? Pak Heri Prianto juga perilakunya sama rupanya dengan DNA Bapak. Mungkin Begitu. bisa dijelaskan langsung? Boleh dijelaskan. Mohon izin yang mulia, saya juga sebagai ahli di Obstruction of Justice di pengadilan, sehingga faktor-faktor nanti yang kami jelaskan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat yang mulia. Oh. Kemarin akan di beberapa bukti digital yang mulia. Oh, kami berkaitan takutkan dengan- akan mempengaruhi terhadap itu yang mulia. Mohon izin yang mulia berkenan. Sama seperti Ibu Vira, ada Oke. peralatan-peralatan yang nanti akan kami siapkan juga yang mulia. Ya. Baik, Kalau terima begitu kasih. berempat silahkan meninggalkan dulu, kita periksa berdua dulu. Tertutup aja semua. Ya. Semuanya. Bagaimana? Usul yang mulia. Ya. Untuk mempercepat persidangan kita usulkan tertutup saja semuanya. Tidak, artinya ini Usul publik aja berhak enggak tahu. Jadi cuman berdua aja yang kita buka. Jadi nanti kepada para pengunjung sekaligus para wartawan, ketika kami sidang menyatakan tertutup, mohon untuk meninggalkan persidangan ini. Baik, silahkan yang saksi-saksi yang mempunyai keahlian yang itu silahkan menunggu di luar, nanti kita akan panggil. Oh, ini juga. Oh, ambil bahan. Ya, silakan. Saudara jaksa penuntut umum, poligraf halaman berapa? Bisa di Poligraf atas nama Sirajul Umam, Bapak. halamannya? Atau kami bisa mendapatkan kopian sementara? Nanti kami cari di sini. Sama yang satunya lagi, siapa tadi?
Selanjutnya kepada penasihat hukum dari Saudara Eliezer. Ya, majelis. Apakah dalam hal ini klien saudara akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ahli? Kami akan mengajukan majelis. Baik, saya berikan 2 kali kesempatan pada hari Senin dan Rabu minggu depan. Senin dan Rabu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi atau minggu depan majelis? Sorry. Minggu depan masih ahli dari jaksa. Oh baik majelis, 2 minggu lagi. Jadi ya, 2 minggu lagi akan saya berikan kesempatan 2 kali sidang Senin dan Rabu. Jadi tolong dipersiapkan. Baik mulia, kami juga nggak mau lama-lama mulia, supaya cepat persidangannya. Terima kasih mulia. Baik. Poligraf. Siapa? Heri Prianto ya? Hah? Mohon dibuka maskernya saja. Boleh, tadi namanya siapa? Aji ya. Saudara Aji punya keahlian di bidang poligraf. Baik, saudara mengambil keterangan para terdakwa ini? Silakan. Masih ingat kapan? Maksudnya ke yang mulia? Saudara kan coba diterangkan apa poligraf itu? Siap. Poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur yang mulia. Terindikasi bohong atau jujur. Siap. Bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan, apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa ini? Keterangannya? Untuk pemeriksaan poligraf, ya yang mulia. Boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka? Siap. Mohon izin yang mulia menyampaikan, pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik. Setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah tahapan pretest. Tahapan pretest ini adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian yang mulia. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes. Tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor poligraf sendiri ada 4 yang mulia, yaitu sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor
elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu, setelah seorang terperiksa dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mulia, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan post-test atau tahapan menganalisa grafik. Di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri yang mulia, kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terindikasi berbohong atau jujur, seperti itu. Demikian yang mulia. Tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari Amerika ya. Siap. Itu tingkat keakuratannya 93%. Siap. 7% sisanya? 7% sisanya lebih ke ini yang mulia. Dari keeksportan dari seorang pemeriksa yang mulia. Semakin pandainya yang terperiksa atau yang memeriksa? Pemeriksa yang mulia. Pemeriksa. Siap. Oh, jadi tergantung pemeriksanya, kalau mempunyai kepandaian maka dia bisa lolos begitu? Atau bagaimana? Atau terperiksanya? Semakin pandai seorang pemeriksa, maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi yang mulia. Oh, seperti itu. Untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%. Nilai ambang bawahnya adalah 93%. Kemudian seberapa sering dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian? Mohon izin yang mulia menyampaikan, memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan jarang yang mulia. Ya. Jarang dilakukan, siap. Jarang dilakukan, siap. Hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Siap, yang mulia. Saudara ahli ya, poligraf ya. Ini poligraf ini bisa enggak di apa namanya? Ini kan kebohongan ya. Siap. Kebohongan. Itu parameternya, parameter untuk sesuatu sudah dapat dikebohongan itu bohong itu ada presentasinya enggak? Untuk ada nilainya yang mulia. Ada nilainya. Jadi dengan metode scoring, yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol, seperti itu yang mulia. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung. Siap. Apalagi? Detak jantung, kelenjar keringat, pernapasan dada dan pernapasan perut yang mulia. Artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh. Siap. Apabila misalkan bisa enggak orang jujur ya, malah terdeteksi bohong, mungkin enggak? Selama ini belum pernah yang mulia. Misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa. Untuk kondisi ketakutan, mohon izin ya Allah yang mulia, berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia. Ya. Nah, kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini, dari metode yang kita gunakan adalah metode Utah Yat-City. Metode Utah Yat-City ini terdiri dari 11 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah, biasanya kalau orang sepengalaman kami, kalau orang ini grogi, itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik-grafik grogi tersebut yang mulia. Sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam? Untuk metodenya yang mulia. Kan ada misalkan ya no deception indicated. Oh, untuk hasilnya yang mulia. Yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong. Yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur, terus indikasi tindak berbohong. Yang ketiga adalah no opinion. Tidak dapat disimpulkan yang mulia. Siap. Dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu, dalam hal apa orang tidak
terindikasi berbohongnya itu. Apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan? Berdasarkan hasil kita yang mulia, hasil hand scoring yang mulia. Kalau tidak dapat disimpulkan? Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia. Ya. Cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong, jujur atau no opinion, seperti itu yang mulia. Menurut ini ya, karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan? Siap. Bisa enggak, ini pertanyaan kembali, poligraf itu dimanipulasi? Jadi yang terperiksa, yang kita tes itu kebohongan itu memanipulasi? Selama ini, selama pengalaman kami yang mulia, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia. Kalau dalam jurnal-jurnal? Kalau di jurnal ada yang mulia. Ada. Siap. Disebut dengan countermeasure yang mulia. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan yang saudara baca di jurnal itu. Kalau untuk countermeasure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia. Dan selama saya baca di jurnal dan sharing-sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf, dari tahun 60 itu hanya sekitar 4-5 orang yang lolos pemeriksaan poligraf. 4-5 orang yang lolos. Siap. Kalau diprosentasekan? Dari jutaan pemeriksaan yang mulia, karena di Amerika, di negara-negara maju sendiri, pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia. Jadi sekitar 4-5 orang itu. Siap. Bisa dijelaskan lolosnya seperti apa? Saya tidak tahu yang mulia, tapi siap. Jelas itu lolos. Siap. Ya. Jurnalnya karena di jurnal itu cuma di ini lolos seperti itu saja, jenderal. Yang mulia, siap. Selanjutnya, saksi yang selanjutnya. Siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat. Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian? Ahli balistik. Balistik. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa proyektil atau berapa tembakan? Siap. Jadi proyektil yang kita periksa adalah ada 4 yang mulia. Satu dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami. Siap. Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu? Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Siap, Selatan betul. saja ya. Siap, saudara betul. sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar apa namanya proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan apa namanya senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain.
Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi Siap, pada izin. waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan, kemudian kita diuji balistik, dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara Oh, siap. otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. 1, tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul Ya, yang mulia. begitu Yang ya. tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap. Hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia. Yaitu jenis HS dan Glock yang mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak yang mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada yang mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang mulia. Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali? Tidak sama sekali yang mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan yang mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana? Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari Ada. penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail? Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock? Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada? Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi?
Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari Siap. 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya? Proyektil keluar ya? Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya yang di diserahkan tubuh. ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSB yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal? Siap. Oke. Nah, untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang, untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian? Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. Siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi tidak terbentuk batasannya. Izin kami silakan. Lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia. Izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya. Nggak apa-apa. Sambil dilihat kita ngeliatin semuanya. Oh siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya dataran dan dataran, galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Siap. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk itu untuk HS. Siap. Kalau Glock? Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. Tidak terbentuk sudut. Siap. Kebetulan kami tidak ada peraganya yang mulia. Ya, oke. Siap. Ada smooth dia, jadi tidak ada sudutnya, jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Maksud saya begini, kan saudara temukan yang konvensional tadi di jaringan kepala ya? Tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. Oh, tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya, itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa
buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja. Siap yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Siap, izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya. Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya. Itu tadi. 8 selongsong peluru ini dari apa yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 10 selongsong yang mulia. Ya, Siap. 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru, itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini, mulai izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia. Dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia, dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Yang 2 dari HS. Betul yang mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu keluarnya itu memang dari Glock itu ada dalam 1 Glock itu ya, dengan yang sama, tipe yang sama. Mungkin tidak jenis yang sama, tetapi pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda. Tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek ya? Kan begini, dari senjata yang berbeda, tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan nomor seri yang berbeda. Itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain. Mungkin tidak yang Siap. 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan yang mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus yang mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru yang mulia. Yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di
selongsong pemeriksaan kami yang mulia, itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia. Dari pena pemukulnya yang mulia. Setiap senjata itu berbeda yang mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya, baik. Siap. Artinya 8 ini, sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia. 8 ini kan? 8 selongsong barang bukti ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851, siap. Baik. Mengenai sudut perkenaan ya. Siap yang mulia. Sudut perkenaan dari kepala, di kepala itu saudara bisa tentukan tidak arah dari keluar atau masuknya peluru dan keluarnya peluru? Kami tidak memeriksa korban yang mulia. Tidak memeriksa ya? Cuma saudara periksa ini dari sini, dari serpihan. Serpihannya betul yang mulia. Tidak ditentukan. Kalau arah sudut-sudut ini yang kan sudah ke TKP. Siap. Apa yang sudah ditemukan berkaitan dengan perkenaan arah yang tembakan? Siap. Jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan yang mulia. 5 di dinding bordes, kemudian 3 di depan gudang yang mulia. Di situ kita bisa menarik sudutnya yang mulia dan arah tembakan berasal dari mana yang mulia. Siap. Bisa tidak ditentukan kalau sudah TKP ini berarti berapa jumlah tembakan yang keluar dari suatu senjata dari pemeriksaan saudara di TKP? Siap yang mulia. Untuk di dinding ada 5 yang mulia. Kemudian di lantai depan gudang ada 3 yang mulia perkenaan tembakan. Kemudian di list plafon sama lemari ada 2 yang mulia. Saudara kan ini melakukan analisis dari sudut mana tembakan dilakukan. Siap yang mulia. Dari mana saja? Siap. Untuk yang di depan di dinding bordes yang mulia itu berasal di depan anak tangga yang mulia. Paling bawah. Siap. Kemudian untuk yang 3 di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat yang mulia. Cuma perkenaan itu bisa tidak saudara tentukan ini senjata dari jenis apa yang dipakai? Bisa tidak? Tidak bisa ya mulia. Bisa, ya? Siap. Siap yang mulia. Pertanyaan Pak Hakim sama ahli, ini arah tembakan. Tadi kan ahli bilang ke dinding itu ada 5 ya. 5 yang mulia. Nah, maksudnya dinding di mana ini? Siap. Dinding bordes ada di tangga yang mulia. Lurus tangga. Siap. Dinding. Itu 5 ya. Siap, betul. Nah, terus ada ke lemari kan begitu. Siap. Itu bisa nggak disimpulkan posisi orang menembak itu dari titik yang sama atau titik yang berbeda? Arahnya itu loh, arah peluru. Siap. Izin yang mulia. Pada saat foto figura dipasang yang mulia, di posisi jadi dinding itu tadi ada foto yang mulia. Pada saat kita TKP foto tidak ada yang mulia. Kemudian temukan foto, kemudian dipasang kembali, direkonstruksi. Kemudian ada 2 lubang perkenaan di figura dan di tembok yang mulia. Sehingga setelah dipasang dari figura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus yang mulia, kemudian ada lasernya sehingga dapat menunjukkan di mana posisi menembaknya yang mulia. Titik posisi penembaknya sama. Ya, di depan yang ke dinding. Siap. Sama yang ke lemari, kan begitu? Siap. Yang kan ada yang ke lemari. Oh siap. Posisinya sama enggak? Kalau yang ke lemari kita itu mengenai guci kaca komandan yang mulia tidak bisa kita tentukan sudutnya. Cuman ada yang di list plafon yang mulia. List plafon itu sudutnya mengarah ke samping
kursi pijat yang mulia, sekitar situ yang mulia. Siap. Tadi ini kembali ya ke figura tadi yang ke dinding ya. Siap. Itu kalau kena pertama sekali ya, figuranya itu ngaruh enggak ke sasaran, ke dinding? Ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya figuranya kena dulu, baru dinding, dan langsung ke dinding itu berbeda apanya? Siap, betul yang mulia. Untuk menentukan sudut, kita lebih mudah menentukan 2 titik perkenaan yang mulia. Kalau hanya satu perkenaan dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar yang mulia, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan secara khusus yang mulia. Jadi bisa ke samping, kiri, kanan. Setelah ada figura, kena lubang figura dan dinding, sehingga kita jangan jadi patokan ada di figura. Figura itu lubangnya utuh yang mulia, sehingga kita bisa tusuk dari figura ke tembok yang mulia, sehingga dapat ketarik sudutnya yang mulia. Baik ya. Sekarang ya, bisa enggak ahli simpulkan atau ahli menerang bahwa yang Pak Hakim tanya itu kedudukan orang menembak ini ya, bukan perkenaan lagi ya. Siap. Antara dinding dengan lantai. Di lantai tadi kan ada 3 ini. Siap. Nah, posisi orang yang menembak ke lantai itu dibandingkan dengan posisi penembak ke dinding itu di mana? 1 titik atau tidak? Itu ada pergerakan sedikit yang mulia. Pergerakan Siap. sedikit. Kira-kira sedikit itu gimana? Kalau ditarik ke belakang, jadi sudut yang dari atas yang mulia, dari samping itu. Ini depan tangga ini, tangga. Siap. Kan udah tahu tangga di situ ya. Siap. Nah, yang samping bisa temu kalau mundur terus yang mulia. Mundur terus. Siap. Ada kursi pijat yang mulia. Iya. Siap. Sehingga ada titiknya temu 1 titik dari atas dan dari samping yang mulia. Kalau dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari bawah yang mulia. Dari bawah. Siap, dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut, ada tidak ketemu. Kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi yang mulia. Kursi pijat. Berarti harus ada pergerakan tempat kedudukan orang menembak. Posisinya. Senjata yang mulia. Posisi senjata. senjata. Siap. Jadi bukan kaki ya? Tidak ya, posisi lubang senjata, laras posisi senjata. lubang Siap. senjata. Siap. Gitu ya. Nah, posisi 3 perkenaan tadi yang di lantai itu tadi ya. Ya. Siap. Itu kedudukan penembak itu dalam istilahnya apa itu? Kalau kedudukan menembak itu apa namanya dalam balistik? Jadi itu posisi senjata yang mulia. Posisi senjata. Oke. Siap. Saya kasih posisi senjata. Posisi senjata tadi kan ahli bilang di dinding ya. Siap, betul. Dengan yang di lantai ada pergerakan sedikit. Siap. Nah, pergerakan sedikit dari posisi senjata. Siap. Kan begitu. Senjatanya yang mulia. Senjatanya. Siap. Kan Siap. gitu. Siap, betul yang mulia. Baik. Itu yang di lantai, coba dibayangkan dulu ahli ya. Posisi perkenaan itu di sebelah tangga mana ini? Arah gudang atau arah kamar? Siap, izin yang mulia. Tahu kan kamar di situ ada kan? Kamar di sebelah gudang. Bukan yang mulia. Kami namakan gudang itu karena di dalamnya banyak banyak barang-barang yang mulia Ya, di situ. Siap. Jadi gudang itu posisinya di sebelah tangga. Siap, betul. Ya kan? Siap. Supaya persepsi kita sama. Siap yang mulia. Ya? Siap yang mulia. Nah, yang Pak Hakim tanya, posisi perkenaannya itu arah di gudang, perkenaan 3 tembakan tadi loh. Ya, yang ke lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar? Dia mengarahnya
nyudut yang mulia, ke arah belakang kursi pijat yang mulia. Kursi pijat yang mulia. Kursi pijat. Berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul yang mulia. Sejajar Siap, tangga, betul. ya. Tangga yang siap, betul yang mulia. Sejajar tangga ya. Siap, betul yang mulia. Cukup, Pak. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siapa? Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap, betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada 3 yang 3. Bapak, siap. Di dinding? Ada 5. 5. Di dinding yang di gudangnya? Dinding di atas tangga. Di atas tangga. Terus dinding yang di gudang ada? Dinding di gudang ada. Ada lantai. Lantai. Siap. Di atas TV ada? Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada 2. Ada 2. Apakah kesemua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya? Betul. Siap, Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, izin. Untuk menentukan sudut, kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Tembakan. Sebelumnya kita menarik benang, yang namanya benang, atau kita menarik memberikan besi yang lurus yang mulia untuk dudukan si busur balistik tersebut, sehingga akan terbentuk dengan sudutnya yang mulia. Berarti ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, benang serta busur balistik. Busur. Jadi 3 alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk ke semua titik perkenaan tembakan itu? Betul, Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi Bisa. posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu? Siap. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh, siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini.
Siap, betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Siap. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser Menggunakan laser point yang balistik